kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu nabi itu nanti atau pengajar itu nanti ketika ia datang, ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang dan dia ucapkan bukan dari dirinya sendiri, bukan kemauannya sendiri. Maka ketika ada yang berkata buku yang aku tulis dengan tinta yang begitu besar, itu berarti bukan yang dituju. Atau aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan, karena itu pribadi. Logikanya. Karena itu, nah lebih hebatnya lagi seperti yang tadi Anda katakan adalah ia akan memuliakan aku. Ciri-cirinya, pengajar baru roh kebenaran yang datang nanti adalah dia ciri-cirinya memuliakan Yesus. Maka kalau ada yang mengatakan, mohon maaf kami yang melihat dari luar ke kekristenan, mengatakan Yesus sebagai terkutuk yang digantung pada kayu salib, secara logika bukan memuliakan. Tapi tadi kalau betul, tetapi ketika Anda tadi mengatakan justru di dalam Islam, dalam Al-Quran malah memuliakan keluarga suci, keluarga hebat, membahas tentang Nabi Isa alaihissalam langsung sampai ke akarnya, ke ibunya. Status kemuliaan ibunya dimuliakan, status kemuliaan kakeknya dimuliakan, status kemuliaan Nabi Isa sendiri dimuliakan, sehingga dikatakan anak yang suci, dikatakan wajah alani mubarokan aynama kuntu, dia itu yang diberkahi dimanapun dia berada. Di ayat lain dikatakan bahwa dia itu wajihang fil dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia yang di akhirat, dia yang bersih dari dosa, bahkan ketika lahir pun dia terhindar dari godaan setan. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kabar tentang Nabi Isa. Bahkan ketika orang mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib, Islam hadir dengan tegas ayatnya mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak mati dibunuh dengan cara terkutuk di atas kayu salib. Karena konsisten sebagai wahyu dari Tuhan, dia memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Itulah ajaran Islam datang ketika Anda menggunakan logika, akal sehat pikiran dan melepaskan kungkung doktrin. Silahkan temukan kebenaran karena kita sama-sama diberikan akal sehat oleh Tuhan, gitu. Saya boleh memberikan penjelasan dulu biar untuk mungkin menjadi menjadi pengingat lah. Gini, awal mulanya dulu gini. Saya entah kenapa dari kecil, entah kenapa, gereja pun padahal dekat, cukup dari rumah. Tapi saya malah jarang gereja, malas banget ke gereja. Tapi baca Alkitab, rajin banget dari kecil. Dulu aku kecil gitu. Per ayat aku baca per ayat, apa ya artinya ayat ini ya. Cuman gak sampai sekarang, karena apalagi semenjak SMA, keluar dari Flores, masuk ke Bali, udah jarang lah itu. Dulu ya. Nah, mau mencari-cari tapi nggak menemukan kebenaran. Nah, aku lihat di Islam, kok kayak nyaman di sini, kayak nyambung, ada boleh sedikit, udah mulai dapat pemahaman itu sebenarnya dari SMA. Cuman makin memperkuat di tahun 2025-2026. Dan juga memang pernah di gereja, entah kapan aku nggak tahu. Di gereja aku pernah berkata seperti ini. Ya Tuhan, aku tidak akan berdoa apa-apa. Aku cuma meminta, tunjukkanlah jalanmu yang benar. Dari situ aku dapat pengetahuan tentang Alkitab. Mulai masuk room begini, mulai tanya, ini artinya apa ya? Kira-kira ini kalau nyambung ke sini. Makanya sekarang baru aku tahu isi Alkitab yang masuk ingat gitu. Kalau dulu cuma baca, tapi kayak memang tahu kayak, ini artinya kok ya, nyeleweng di sini ya kayak gitu. Didi, saya tanya kamu, Rosario itu berapa biji? Berapa biji Rosario? Aku tahu. Lu pikir gua berapa biji? Kamu jawab yang benar. Aku mau uji kamu ngaku tanya. Rosario itu aku ada berapa tahu. biji? Oh, berarti kamu cuma ngaku-ngaku ya? Kamu enggak bukan bisa jawab. Ngaku. Tadi saya sudah tunjukkan KTP saya. Kamu ngaku-ngaku ke Kristen, tapi aku tanya kamu nggak bisa jawab. Bohong kamu itu.
Anda katakan bohong itu. silahkan. Munafik itu bohong, setan. Bang, Saya bang, sudah sebentar. berkata, saya Kami di gereja. netral di sini. Sebentar. Tadi dia sudah nunjukin identitasnya. Perlu saya Tadi dia hitung. sudah Bohong itu. Perlu saya hitung. Setan, bohong dia itu. Ditanya dia nggak tadi bisa sudah jawab. nunjukin Enggak, identitasnya. bohong itu dia. Aku tanya Ya dia terserah, seperti berarti itu, jawab. data kenegaraan Dia Anda tidak katakan jawab. bohong kalau Hal gitu. itu hal yang mendasar, harusnya dia tahu, tapi dia nggak tahu. Bohong itu setan itu. Tapi yang jelas bukan muslim Setan itu dia Theo itu, ya. dia itu setan. Orang Itu Islam Islam itu kamu semua setan. nggak boleh nggak boleh bilang murtad itu masuknya, nggak boleh lah. Bilang. Maksudnya kan Lanjut Ustaz Ada Alif, lanjut dulu Ustaz Alif. biji untuk salam Maria. Untuk doa Bapa kami ada sekitar 1. Enggak, karena sebenarnya kita bisa pahami lah teman-teman Kristen ya. Pada dasarnya kan begini aja loh. Ketika dia sudah mengaku sebagai Kristen, 1 pengakuannya, 2 menunjukkan identitasnya. Artinya secara pengakuan kami umat Islam maka tidak akan percaya kalau dia itu Muslim. Kenapa? Ketika mengaku Kristen statusnya murtad. Itu 1. 2 itu data secara pribadi pengakuan kan. 2 secara kenegaraan, secara data yang sah menurut negara yaitu KTP. Tadi dia sampai mau menunjukkan KTP-nya, di situ tertulis dia itu Katolik kan gitu. Nah begitulah fakta adanya. Tapi saya paham teman Kristen mungkin kalau fakta kebenaran kan tidak akan diterima, buat dia itu kebohongan. Makanya tadi dibilang bohong terus. Jadi yang benar itu pasti akan dikatakan bohong. Versi mereka tadi, si Theo tadi maksudnya ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau dia Ya, katakan saya mau menambahkan beberapa sedikit ya. kalau ada Buat tadi kebohongan dia mana mungkin dia akan bilang benar gitu. Iya, mana dia? Biar aku menjelaskan lagi ya. Tadi kan saya sudah jelas tadi di tengah-tengah bahwa saya gereja hanya diem, hanya menunjuk ke Bapak, ya Tuhan, tunjukkanlah mana yang benar, jalan mana yang benar. Itu ngerti nggak tadi? Aku karena lahir 7 turunanku ada keturunan Portugis. Di mana yang kita tahu Portugis itulah pembawa agama Katolik ke Pulau Flores. Artinya apa? Saya dari kecil karena udah lahir dan dibesarkan 7 turunan di keluarga Katolik. Ya saya cuma terima. Saya juga memang, aku tadi jelaskan juga, aku memang jarang ke gereja dulunya. Makanya pengetahuan dasar pun aku nggak tahu. Karena yang aku imani cuma Alkitab. Apa yang di Alkitab itu pun aku imani. Karena apa? Itu kan rosario apa segala macam itu kan doktrin gereja semua. Ada nggak kita mengajarkan seperti itu? Kalau tidak ada di dalam Alkitab, ya nggak usah. Orang nggak ada di Alkitab kok. Coba buka aja. Ada nggak pembahasan rosario di situ? Itu doktrin Iya gereja juga tahu ya. nggak apa? Itu memang bagus fungsinya untuk menambah keimanan kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu untuk mempertebal iman istilahnya, menambahkan. Sama seperti kepercayaan agama lain. Itu di situ ada unsur menambahkan unsur kebudayaannya juga, adat istiadat. Tapi di situ memang aku katakan aku memang dari kecil karena memang tidak terlalu masuk dalam ajaran gereja. Alkitab aja aku baca. Entah kenapa dari kecil begitu. Senang sekali baca Alkitab. Dan saya sempat Protestan. Sekitar 3-4 tahun mungkin. Beda-beda gereja pula. Karena apa? Tidak salah kalau seorang manusia, insan manusia, mencari Allah yang satu-satunya itu. Nah ini naik lagi nih, tadi aku lagi mau ngasih contoh malah pergi. Biasa gitu kan, Emmanuel bilang seperti itu. Kalau udah ke pojok langsung lari dia memang. Manuel. Apa-apa, men. Iya. Tadi saya mau ngasih contoh kok malah pergi lagi. Ada Gimana telepon, sih? lanjut apa dulu? Gini, tidak ada salahnya. Aku pun Iya, tidak nanti ya, saya menyalahkan terusin. agamaku ya. Karena apa? Orang tua aku pun nggak memaksa kamu harus tetap Katolik. Kalau memang karena di dalam keluarga kami itu banyak keluarganya. Ada keturunan Cina, ada keturunan Portugis, ada memang asli Flores. Ada berbagai agama juga banyak.
di dalam keluarga besarku banyak agama, bahkan ada yang muslim lagi. Tapi kami tidak pernah yang kayak kok kamu gitu, enggak. Bahkan hadir di doa rosario waktu aku SMP pun di gereja mamaku. Ada keluarga yang muslim di situ, tetap doa. Bahkan dia tahu doa Salam Maria. Tapi bukan berarti dia memang murtad atau apa ya, hanya udah sekedar kita menghormati karena sama aja tujuannya. Aku paling gak suka yang tadi terakhir itu loh. Yang tadi barusan itu. Bisa aku bidanakan dia tuh. Ya, tapi itu kan biasa lah Bang, kayak gitu. Artinya berusaha untuk tidak percaya. Kan kalau tidak sesuai dengan doktrin pada umumnya di Kristen, maka akan dikatakan bukan Kristen. Kan begitu biasanya terjadi. Si Theo aja tadi kayak gitu. Si Theo, Mungkin dia Katolik, si ya. Immanuel ini. Kan Enggak, kalau Immanuel kayaknya emang gak ada. Apa ada memang dia mempercayai Bunda Maria? Atau Rosario? Ada? Enggak. Enggak kan? Aku Enggak kan? enggak. Ada memang beberapa yang enggak. Jangan samakan. Yang tadi kayak ngotot banget Masuk semua ke harus ngikutin Ustadz dia. sebentar ya. Wih, keras nih. Yang di suaranya atas kayak nih. Didi, Ya. yakin. Kita sapa dulu Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. Selamat malam buat teman-teman non muslim. Silakan dilanjut. Ya itu dia, maksudku gini ya. Jangan kayak gini. Ada tiga anak dalam satu kelas, nggak semuanya tahu, nggak semuanya cerdas. Ada bidang-bidang yang dia tahu, ada yang bisa pintar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia pintar. Nggak semua harus sama otaknya. Karena saya dari tadi udah akui, saya dari kecil nggak gereja, cuman baca Alkitab dia. Saya dulu sering kali kayak gini. Arti ayat Kejadian 1 bab 1 misalkan saya tulis tuh ayatnya. Kira-kira artinya apa ya? Saya cari gitu. Ini kayak dia menghendaki banget harus ngikut dia. Kalau di sini tapi tos tadi telinganya tuh. Kupotong kayak satu siapa tuh di penangkapan Yesus tidak potong telinganya tuh. Oke, sabar dulu. Ini Bang Didi, saya nggak tahu memulainya dari mana karena kelihatan adik sama seperti saya. Jadi saat ini tadi sudah kita tanyakan kembali tidak menuhankan Yesus dan sudah mengimani Nabi Muhammad. Iya, dan jika bukan kita tidak mengimani Yesus ya, kita tetap mengimani. Kalau dalam iya betul. Ya, ini alangkah baiknya karena ada guru kita, ada Pak Ketua Umum, ada Pembina Ketua, Gurunda Bang Zuma. Sekiranya ada yang mau ditanyakan terkait mungkin persiapan, kalau tadi yang kita dengarkan, silakan apapun unek-uneknya bisa. Bapak bang atau bang, cuma selamat malam. Ya, semangat malam Saudara Didi. Apa aku sudah pernah mengenalnya, bukan? Kayaknya enggak deh. Aku juga baru pertama kali ini melihat dan mendengarkan suaranya. Oh mungkin ya. Iya. Maaf, kepercayaannya apa? Alhamdulillah saya seorang muslim. Oh syukurlah. Pengikut. Soalnya aku takut pengikut tadi Yesus. dihajar, dihujat di sini. Enggak. Aman. Kecuali Manuel ini memang ada sedikit gangguan Enggak. Kalau tadi aku lihat Immanuel ini memang karena kita tadi berbeda paham juga, cuman ternyata enggak sampai yang waras gitu kayak tadi. Barusan ada manusia pengen Kalau kita satu-satunya tadi ada. Belajar dulu Islam itu, artinya jangan terburu-buru. Artinya Iya betul, kalau makanya Sebentar dulu Immanuel. Sebentar dulu biar Gurunda. iya nggak apa-apa BB. karena memang aku Waduh. pun lagi mencari-cari gitu loh, maksudnya kayak bener-bener kulihat tepat kau dulu. narasimu Didi, kau masih belum matang.
Iya, itulah. Kalaupun aku udah matang, nggak mungkin aku tadi ada di room ini. Iya. Yang jelas Immanuel tadi itu kan sudah menampilkan KTP-nya, kan gitu kan Immanuel. Gini, nanti dia Tuh, kau itu. nanti dia apa salib itu dipeluknya padahal dia udah Islam. Dia masih diciumnya salib itu nanti masih ke gereja. Dia belum Ngapain saya cium salib? Coba. Mending saya cium Rosariomu itu duit. adekku. Cium di. Artinya jangan karena emosi sesaat kau memutuskan sesuatu hal yang krusial. Iya, makanya sekarang pun saya masih memikirkan Kasihan beberapa hal apanya, lagi. Immanuel? Immanuel Itu kan kebenaran kok. Immanuel sok nasehatin baik-baik padahal tangannya itu ngeremes salib itu lagi emosi itu. Kau tenang kau sikit kau jadi aku pula kau apa ini kan adikkunya ini artinya dia aku nggak salahkan dia sih kalau matangnya ya bagus. Kalau memang udah prinsipil udah yakin betul ya nggak apa-apa sih nanti balik pula lagi jadi Kristen itunya maksudku. Oh jangan nggak boleh kata gitu, nggak boleh. Nah Susah. itulah kenali dulu agama itu baru putuskan. Immanuel ini kejang-kejang karena Gini. pendeta Rom masuk kamu alaf kejang-kejang kau Immanuel. Udahlah, dimute aja dulu biar Gurunda yang masuk. Silakan Gurunda. Silakan mungkin Iya. bisa ada yang menjawab. Gimana? Apa yang dan bagaimana mau kemana siapa? Bagaimana? Tanggap apa saya apa ya beberapa istilahnya ya. Iya, Aku aku lupa juga. bahasa manusia. Maksudnya gini, aku sekarang kan hanya untuk kayak perlu kita perlu inilah ya, maksudnya kalau untuk sekedar kita sih istilahnya menyatakan diri kita bahwa kita ini adalah seorang muslim itu atau apa sih istilahnya syahadat itu gampang-gampang aja, tapi yang kita tahu hidup di muka bumi ini apalagi dengan sistem pemerintahan sekarang yang semuanya para mata duitan, urus surat aja duit itu pasti urus apa namanya sih administrasi surat-surat itu nanti udah pasti butuh biaya itu. Makanya sekarang kayak saya pun masih ya ini ya, istilahnya mungkin 3 bulan ke depan saya pergi urus surat-surat itu dan ya mudah-mudahan saya pulang dengan kepercayaan yang baru. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kalau saya, Saudara Didi, ini saya belum paham betul ini arahnya gimana. Tapi izinkan saya membaca sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi kalau di Islam itu Al-Quran itu adalah pelajaran. Ketika disebut sebagai pelajaran maka dia akan terkoneksi dengan akal manusia. Al-Quran harus lebih pintar daripada manusia itu sendiri. Karena Al-Quran itu diimani sebagai firman pencipta langit dan bumi atau perkataan pencipta langit dan bumi yang sudah pasti lebih benar, lebih absah daripada pengetahuan manusia itu sendiri. Maka sebuah kitab dikatakan firman Tuhan bila mana kitab itu lebih pintar daripada manusia. Maksudnya lebih pintar itu manusia diajarkan, dibimbing, diarahkan oleh kitab suci tersebut. Bukan sebaliknya. Jadi kitab suci yang berisi firman Tuhan, kitab itu akan mengarahkan akal manusia. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Berbeda dengan buku biasa. Kalau dikatakan bukan firman Tuhan tapi dipaksa itu adalah firman Tuhan, maka sudah pasti buku itu tidak lebih pintar daripada manusia. Karena manusia itu kan sudah punya akal.
Akal itu adalah standarisasi makhluk yang dimiliki oleh makhluk bernama manusia untuk membedakan objek-objek, untuk berkarya, untuk bisa membedakan warna, memberikan sebuah nilai kepada sesuatu, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat, didengar maupun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau ada sebuah kitab lebih pintar manusia, tetapi dianggap kitab yang lebih pintar manusia ini sebagai firman Tuhan, maka kepintaran manusia inilah yang akan mengakal-akali isi kitab itu supaya dianggap firman Tuhan. Sederhana mencari kebenaran itu. Tengok kitab suci agama-agama. Kalau kitab sucinya itu lebih pintar manusianya daripada kitab sucinya, itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi kalau kitab sucinya lebih pintar dari manusia, maksudnya setiap kali ada temuan, ada ilmuwan yang menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia, dan ketika saat itu juga ternyata terurai lebih dulu dari kitab itu, artinya kitab itu lebih pintar daripada manusia yang baru menemukan. Nah, itu tanda-tanda itu adalah firman yang maha mengetahui. Tapi kalau ada sebuah kitab yang ketinggalan zaman, ilmu pengetahuan manusia lebih hebat daripada isi kitab itu, percaya itu bukan dari Tuhan. Itu karangan manusia primitif yang hidup beberapa tahun yang lalu. Karena ilmu pengetahuan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Oh, ini sudah nggak berlaku lagi. Artinya ketika Tuhan berfirman dan kitabnya itu, firmannya itu benar-benar untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia, maka kudu wajib kitab itu kalau memang dia adalah firman Tuhan dan harus selaras dengan manusia sampai hari kiamat, maka kitab itu nggak boleh hanyut oleh ilmu pengetahuan. Kitab itu nggak boleh tertinggal oleh kemajuan manusia. Kitab itu tidak boleh kalah pintar oleh ilmuwan. Kitab itu tidak boleh terhanyutkan oleh keadaan masa lampau dan tertinggal dengan masa sekarang. Itu tanda tuh. Jadi kalau ada sebuah kitab yang sudah tidak zaman lagi dengan keadaan sekarang ini, maka itu bukan firman Tuhan. Atau itu firman Tuhan tapi sifatnya temporer. Ada masa di mana dia berlaku dan ada masa sudah tak berlaku lagi. Saya kira begitu. Silakan. Contoh, ya. Contoh, ketika ada sebuah kitab mengatakan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluknya. Ternyata belum ada makhluk di atas muka bumi ini yang bisa bertahan hidup di bumi ini tanpa mengalami sesuatu kelemahan, tanpa mengalami cacat, tanpa mengalami kekurangan. Nah, Tuhan mustahil memiliki sifat memiliki kekurangan. Oleh karena itulah Tuhan dikatakan dalam sebuah kitab yang dianggap suci, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, karena makhluk apapun itu pasti ada kelemahannya. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu punya kelemahan. Tidak punya kelemahan. Nah, sekarang kalau ada sebuah kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki kelemahan, Tuhan memiliki kekurangan, ya mungkin pada zamannya orang masih bisa terkena hipnotis. Pada zamannya kitab itu dibuat, mungkin orang masih bisa percaya. Tapi dengan beranjaknya manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang modernisasi, lalu kemudian Tuhan itu masih diimani, ilah yang disembah itu masih dikatakan sebagai ilah, tapi ilmu pengetahuan sudah menolaknya, maka percayalah, orang yang masih percaya kepada Tuhan yang punya keterbatasan itu, di saat ilmu sudah semakin tinggi, semakin jauh melambung, masih ada juga orang yang menyembah kepada makhluk yang nyata-nyata mengalami sakit gigi, kena panu, diare, dan seterusnya. Maka orang itu dipastikan ada gangguan jiwa. Orang itu koslet, orang itu ada gangguan jiwa. Harus benar-benar disadarkan, ya.
dibangunkan kalau dia tidur, dikasih minum air kalau dia haus. Orang seperti ini kudu wajib dituntun untuk menuju kepada kebenaran hakiki. Saya kira begitu. Dinda, lanjut. Silakan dibantah kalau ada yang kurang, ditambahkan kalau ada yang kemudian dirasa tidak cukup. Silakan. Masya Allah, Gurunda, mantap, luar biasa. Ya, ini Bang Didi, monitor, silakan ditanggapi, ditanyakan tentang Islam atau bagaimana tadi Anda sudah menjelaskan bahwa jadi kan dia itu sudah mulai gini ya, Gurunda, mulai coba mendalami menggunakan secara berpikir ya, melepaskan dari doktrin-doktrin bahwa dia menemukan sebuah teka-teki dari apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Salah satu diantaranya yang pernah Yesus ucapkan di Matius 21 nomor 43 itu, bahwa memang tongkat kerajaan Elohim itu dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa yang lain, dan dia sudah melihat bahwa di situ adalah yang menggenapi apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah Islam itu, dan dia sudah mengatakan tadi memang percaya Yesus namun sebatas sebagai utusan Tuhan, namun secara identitas pribadi dia mengaku dirinya memang dari Katolik, dan dia sadari bahwa menjadi seorang Katolik ini adalah memang karena faktor keturunan, kan gitu. Jadi faktor keturunan, bahkan dia mengaku ada darah dari Portugisnya dan sebagainya, kan gitu. Namun dia ketika mendalami, pada dasarnya adalah dia menemukan beberapa fakta kebenaran yang cenderung bahwa memang Yesus mengarahkan kita ini menjadi seorang muslim atau mengikuti nabi yang terakhir. Kurang lebihnya begitulah, Gurunda, ya. Dan ini silahkan juga Bang Didi, kalau yang saya salah sampaikan dari tadi saya mendengar, silahkan dikoreksi atau Anda perkuat juga boleh, atau tanyakan kepada kami umat Islam bagaimana terkoneksinya sebuah ajaran para nabi itu seperti apa, gitu. Begitu juga Gurunda saya sampaikan. Baik, Masya Allah, sebelum yang lain ya, ayat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ada satu hal menarik di dalam materi-materi perbandingan agama. Karena Kristen ini kan ada amanat agung di mana mereka harus menjadikan kita seluruh bangsa ini menjadi pengikut Kristus, kan ya. Maka karena kita orang berakal, jangankan mengikuti sebuah agama, mengikuti Pak RT ke pos kamling aja itu kudu kita tanya, mau ngapain di pos kamling, kan gitu. Ada sebuah konteks di dalil bab 2 dari kitab 2 Petrus yang menjadi materi beberapa puluh tahun yang lalu. 10 tahun lebih yang lalu di Facebook, ketika saya mengangkat sebuah tema terkait dengan pernyataan penulis Petrus. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Data ini, teman-teman sekalian, kalau kita melihat sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, maksudnya nabi palsu ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu di sini artinya adalah orang yang hidup di abad pertama. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Kalau penebus yang dimaksud di sini adalah Elohim itu sendiri, rujukannya adalah Yesaya 63 nomor 9. Jadi penebus itu bukan manusia, bukan duta, bukan rasul, melainkan Elohim itu sendiri. Ketika berbicara terkait bagaimana Tuhan menebus Bani Israel dari perbudakan Mesir melalui tangan Nabi Musa alaihissalam.
Jadi ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Artinya apa teman-teman sekalian? Sudah ada pengajaran utuh di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kemudian muncul guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, memasukkan kemudian ajaran-ajaran sesat ke dalam pengajaran Yudaism. Nah sekarang kalau kita cek, Al-Quranul Karim itu tidak memasukkan pengajaran ke dalam pengajaran Yahudi. Dalam arti kata Al-Quran tidak mengambil kitabnya Yahudi lalu memasukkan dirinya sebagai lembaran-lembaran yang ada di tengah-tengah kitab mereka. Nabi Muhammad tidak memasukkan ajaran-ajaran apapun ke dalam kitabnya orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak memasukkan pengajaran apapun ke dalam kitabnya Nabi Musa atau ke dalam kitabnya Nabi Isa. Tetapi Paulus in the gang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Yahudi. Nah, ini yang dimaksud. Makanya dikatakan demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah orang-orang yang hidup di abad pertama, murid-murid Yesus. Akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, jadi ajaran Yahudi yang sudah baku ini, itu dimasukkan ajaran-ajaran baru kemudian. Dimasukkan ajaran-ajaran baru. Lahirlah Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Tesalonika, nah, Korintus, itu masuk tuh. Lukas, Markus, Matius, termasuk Yohanes. Itu dimasukkan tuh pengajaran-pengajaran ini. Dan kata kitab itu, kata Petrus di sini, itu akan membinasakan itu, ajaran itu. Tidak ada di luar Kristen, selain Kristen, yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi. Makanya orang Kristen menyebut kitabnya Yahudi itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kitabnya orang Kristen itu dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi dan mereka melantiknya dengan sebutan perjanjian baru. Jadi tertangkap basah apa yang diterangkan 2 Petrus 2 ini, pelakunya adalah ya udah tahu. Bapak-bapak gereja mula-mula yang memasukkan kemudian surat-surat kepompong tersebut Iya, ke dalam yang kata kitabnya asal-usulnya orang dari Yahudi. mana itu. Iya, benar. Termasuk Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya, Paulus tidak ditahu asal-usulnya siapa dia, Lukas juga tidak pernah bertemu dengan Yesus, Markus tidak pernah bukan murid Yesus, penulis Matius tidak diketahui sampai hari ini siapa penulisnya, begitu juga kitab Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu juga penulis kitab Wahyu juga tidak diketahui siapa penulisnya, hanya dugaan dan sangkaan saja kalau itu adalah A dan B. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Buat apa tadi? Pak Juma, panggilnya Bapak ya. Iya. Ada hubungan yang tadi dengan kisah penyalipan, wafat dan diangkatnya Yesus ke surga dengan 12 para murid rasul meminta tanda Nabi Yunus. Ya, Sementara itu Yesus melarangnya atau dapat teguran keras. Karena apa? Karena mereka akan menyalahgunakan suatu saat nanti Injil itu. Iya. Ada hubungannya bukan? Ada. Makanya dikatakan jangan memberikan barang kudus kepada anjing, jangan memberikan mutiara kepada babi. Itu. Haram semua lagi tuh dua-duanya. Iya, gimana? Iya, maksudku tadi itu semua pasti ada hubungannya kan. Soalnya kan ada yang masih kayak pikirannya masih kayak bebal gitu, kayak nggak ngerti artinya tadi, kayak teguran Yesus mereka meminta tiga tanda Nabi Yunus.
Iya. Mungkin boleh dijelaskan lagi dengan hubungannya dengan kisah penyaliban tadi. Iya, jadi gini. Ketika Yesus datang, ketika Nabi Isa alaihissalam, karena yang dimaksud Yesus ini sebenarnya adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh yang muncul belakangan. Kalau Nabi Isa ini adalah tokoh sentral yang mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Yesus itu tokoh yang dibentuk sendiri oleh sekte asing di luar Yahudi. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya itu terpecah menjadi dua. Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Di antara mereka ada yang mengatakan nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Tapi ada juga yang menolaknya. Penyaliban itu berasal dari para penolaknya. Penyaliban itu berasal dari orang-orang jahat, angkatan jahat. Maka mereka orang-orang Farisi, orang-orang jahat ini, ketika datang Yesus, mereka mengolok-olok. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, tak ada seorang pun rasul yang datang kepada mereka selain mereka mengolok-oloknya. Nah, Nabi Isa pun diolok-olok pada saat itu. Yesus diolok-olok. Maka mereka bertanya, meminta satu tanda. Guru, berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Harus ada tanda ini, tidak boleh tidak. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti Yesus sudah menuliskan, sudah memproklamirkan bahwa penyaliban itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi penyaliban itu tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya itu simbol. Penyaliban ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu pertama. Yang kedua, penyaliban ini adalah keinginan anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Dikarenakan kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Makanya kau ingin membunuh aku. Sebab kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Yang ketiga, Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata kepada Yudas, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Yang keempat, ketika Yesus mengajar kemudian di bait suci, di Lukas 22, imam-imam kepala mahkamah agama beserta algojo yang ada pada zaman itu datang kepada Yesus membawa pedang dan pentungan. Apa kata Yesus? Sang kamu aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat engkau melihat aku mengajar di bait suci. Akan tetapi saatmu sudah tiba. Dan saatnya kuasa kegelapan. Yang kelima, Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sudah pasti keluar dari kubur. Keluar dari mana? Sudah pasti keluar dari goa. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya Yesus itu, mayat Yesus itu dikuburkan di dalam goa. Yang disangka Yesus ini dikubur dalam goa. Nanti dia keluar dari goa tuh. Di 2 Petrus 2, itulah yang dimaksud tadi. Rentetannya, data nomor 4-nya itu rentetannya kemudian. Jadi iblis itu memang disimpan di goa. Makanya Maria ketika datang ke goa itu tidak mengenal oknum ini. Dikiranya tukang kebun. Sampai-sampai Markus ikut-ikutan menulis. Yesus, sok tahu dia kan? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain, dalam rupa yang lain. Dia sok tahu, disangkanya itu Yesus padahal rupa lain. Nah, yang keenam, makanya murid-muridnya ketika orang ini keluar dari kubur, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yang ketujuh, ketika Maria dan Maria yang lain menjenguk makam pada hari
Minggu pagi masuk ke goa, melihat di sana tidak ada siapapun di situ kecuali kain kafan. Lalu mereka melaporkan kepada murid-murid ke-11 murid ini di dalam Lukas 24 nomor 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap kebangkitan itu omong kosong. Kenapa bisa orang-orang benar tidak percaya kepada kebangkitan? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda orang benar tertulis di Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Tapi untuk angkatan yang jahat, anak manusia akan nampak di tengah kuburan. Beda. Beda. Yang keluar dari kubur itu sudah pasti iblis. Kenapa? Yesaya 14 nomor 15. Yang dilemparkan masuk ke alam kubur, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Dari mana itu? Dari kubur. Makanya coba lihat nih, ini terakhir. Coba saudara lihat 1 Yohanes 5 nomor 19. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa baca? Mudah-mudahan saya nggak keliru di situ. 1 Yohanes 5 nomor 19. Ada yang bisa baca? Saya lupa. Ada yang bisa baca, Kang Dito? Coba dibaca. Bisa. Baca bisa. Coba silakan. Yohanes 5:19. Ya coba, mudah-mudahan saya tidak keliru sebutnya. Ini baca yang Kristen, nanti kalau tidak percaya boleh konfirmasi buka Bible-nya ya, karena Iya, open camp silakan. kena peringatan di sini. Ya saya juga begitu tadi. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Oh, Jadi kuasa si fasik itu kalau dalam ya perjanjian kitab sebelum diperbaharui ada dalam kuasa si fasik itu. Karena udah dirubah Iya. lagi sekarang itu. Tahun 2000 berapa ya terakhir dirubah lagi isi Alkitab. kalau di dalam original teksnya itu poneros itu sama Iya. dengan planos. Penyesat artinya iblis. Jadi terjemahannya, kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Nah, seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Coba lihat yang keluar dari kubur itu di Matius 28 tuh. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Penguasa bumi itu kan iblis tuh. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa bumi itu adalah iblis. Berarti yang keluar ya mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kalau Kolose 2 dan juga kitab yang lain menerangkan bahwa penguasa dunia itu jelas iblis. Keluar dari kubur, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi... Jadi yang keluar dari kubur ini penguasa dunia. Kalau pencipta langit dan bumi, penguasa dunia, tapi dia tidak keluar dari kubur. Tapi penguasa dunia yang keluar dari kubur itu sudah pasti bukan Tuhan. Ini terkait dengan yang dipertanyakan oleh saudara Didi, antara angkatan jahat dan angkatan benar, antara tanda Yunus yang tadi. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Di perut ikan, di perut bumi. Endingnya di mana? 10 detik. Endingnya di mana? Di Matius 23 nomor 1 sampai data nomor 39. Bagaimana Yesus, kalau kita lihat di data 32-nya, bagaimana Yesus itu marah besar kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab dan orang Farisi. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api Lagi neraka? dengar ngoceh. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab kamu telah menanggung dari pertumpahan darah
mulai dari Habel, anak bereknya, sampai kepada Zakaria. Jadi orang-orang keturunan daripada para pembunuh, penyalib, Mesias atau Nabi, itu tidak akan pernah lolos dari api neraka Jahanam. Jadi bagaimana mungkin penyalib Yesus, kalau memang Yesus yang disalib, justru masuk ke dalam surga? Apalagi pengikut-pengikutnya. Maka pada kesimpulannya, penyaliban itu adalah tanda untuk orang jahat. Nah, jadi kalau ada orang berjalan di sekeliling kita menggunakan kalung salib, atau gelang salib, atau cincin salib, atau anting salib, atau tato salib, ya saya sarankan lebih baik kabur, menghindar. Saya kira begitu, silakan. Mohon penjelasan dulu. Setauku aku pernah lihat videonya juga beberapa kali kalau para biarawan-biarawati lewat di depan kaum Yahudi, itu kenapa mereka meludah? Itu fakta. Iya, karena ajaran paganisme itu memang gagal di Yahudi. di tempat kelahiran para nabi. Iya. Ajaran Kristen itu tidak bisa berkembang di sana karena irrasional, tidak masuk akal. Makanya ditolak oleh negara-negara di mana para nabi lahir. Jadi Iya, wilayah tempat kelahiran nabi itu ditolak, agama Kristen itu ditolak di sana. Iya, bahkan aku udah lihat di situ memang jelas tanpa rekayasa lewat para biarawan-biarawati di situ benar-benar diludah. Bahkan Iya, ada yang seperti kayak sinis gitu kayak. Itu dari zaman Yesus itu. Sudah dari zaman Yesus, jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kepada anjing, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Itu dari zaman Yesus itu. Sampai hari ini. Yang seperti kita tahu juga kan Yahudi ini kan kuat sebenarnya kepercayaannya juga. Hanya karena mereka lemahnya masih menanti Mesias yang entah kapan datangnya. Ya, kedatangan Nabi Isa yang kedua baru mereka akan percaya. Oh, ternyata Nabi Muhammad selama ini betul. Itu dinubuatkan, itu ada nubuatnya. Ada nubuatannya. Izin guru, jadi yang guguk sama anjing itu? Ya, boleh dibaca 2 Petrus 2 itu, Dinda. 2 Petrus 2 19 21 22 itu merujuk kepada mereka. Coba dibaca itu. Jadi perumpamaan itu yang tepat, anjing yang kembali ke muntahannya dan? Ya, itu dia. Mau kemana lagi? Kita mau kemana arahnya itu? Immanuel. Immanuel. Enggak apa-apa. Ini kalau Immanuel ini diam. Yang tidak diam ini yang di bawah harus perlu di agak sedikit dikasih percikan api kayaknya. Percikan api. Katanya Juma si cium batu hitam penghapus dosa. Apa perlu aku yang menjawab? Ya, silakan. Gini ya, batu hitam itu bukan sebagai sarana benar-benar menghapus dosa. Seakan-akan dosa itu udah dihapus dengan itu. Bukan. Udahlah, bahasaku nggak nyampe kalau aku pakai bahasa Allahnya. Jadi mohon untuk ke Papa Juma atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari M. Borhon. Apa katanya? Bang Juma, batu hitam, istilahnya mereka ke batu Hajar Aswad. Katanya batu Hajar Aswad, apa namanya, kita ke agama Islam kayak seakan-akan kayak mengalahkan lah gitu. Ya, itu perintah. Bagaimana caranya supaya manusia itu diberi kemudian kemudahan masuk surga, supaya hapus dosa-dosanya. Karena manusia kan Islam itu menerima pengajaran di saat memang sudah zamannya udah tepat. Allah tahu ke depan manusia akan semakin modern. Allah tahu ke depan manusia akan semakin canggih. Allah tahu ke depan manusia hidupnya akan semakin mudah mendapatkan harta rezeki.
Allah tahu ke depan manusia akan silau dengan harta. Nah, pada zaman itulah maukah mereka merelakan hartanya, waktunya, kekuatannya untuk menuju kepada Baitullah atau bait suci atau Betel. Atau mereka sama seperti kaum terdahulu. Mereka lebih mengajarkan teori tapi tidak mau mempraktekkan. Apakah umat Islam ini ketika disediakan segala fasilitas dengan apa yang ada di dalam agamanya, lebih mengedepankan kemudian aturanku daripada kehidupan dunianya. Itu maksudnya tuh. Jadi dikasihlah Tuhan sebuah perintah melalui Nabi Muhammad, coba mau ndak mereka berkorban waktu, tenaga, harta untuk datang kepadaku. Kalau Nabi Abraham, dia rela berkorban harta demi kemudian supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, dia rela berkorban anak kandungnya semata wayang. Nabi Musa pun demikian adanya. Nabi Isa demikian adanya. Mau ndak kemudian kaumnya Nabi Muhammad berkorban untukku? Aku nggak minta anaknya. Aku nggak minta yang lain. Aku nggak minta nyawa mereka. Aku hanya minta mereka membelanjakan harta yang aku berikan di jalanku. Mau ndak mereka datang ke sana? Atau mereka lebih cinta? Itu tujuannya. Nah, itu maksudnya. Ngerti kan, Otun? Itu maksudnya. Gini loh, batu Hajar Aswad itu sendiri pun sudah ada di zaman Nabi Musa. Kalau Nabi siapa yang kok jadi lupa? Aku Abraham ya? Ibrahim. Iya, itu pun kalau kita Kristen itu membaca tentang itu pun berhubungan dengan Idul Adha atau apa namanya? Hari pengorbanan. Hari kurban, iya. Itulah asal usul juga batu Ka'bah. Bahkan Ka'bah sendiri pun di Alkitab lama ya, bukan yang dirubah-rubah sekarang. Itu pun ada tertulis tempat tujuannya adalah Ka'bah. Masya Allah. Ini bagi manusia yang pernah baca Alkitab dulu. Soalnya kan kitab saya dulu kan tahun 1930-40-an lah di rumah dulu. Iya. Jadi Hajar Aswad itu hanya sebuah batu yang berasal dari surga. Pada dasarnya kita ini dulu dari surga. Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu tadinya di Gan Eden. Kemudian kita dilemparkan di alam ini. Alam di mana kita tidak cukup usia untuk kemudian hidup di sini. Jasad kita, tubuh kita itu nggak cocok dengan alam bumi ini. Cocoknya itu kembali ke surga, kembali ke Gan Eden. Maka satu-satunya benda yang berasal dari surga yang ada di bumi ini yaitu Hajar Aswad. Maka orang yang rindu kepada Tuhannya, ya memiliki kemudian kenang-kenangan, maka mereka mencium daripada benda yang berasal dari surga ini. Jadi kita di bumi ini adalah seorang perantau. Kita merantau di bumi ini. Sama seperti ketika kita meninggalkan kampung halaman. Taruhlah misalnya kita ke Dubai. Di Dubai kita hidup di sana, menetap di sana. Kita meninggalkan Indonesia dengan membawa bendera merah putih. Satu-satunya benda yang kita bawa dari negara yang kita cintai ini. Kita tinggal di sana dengan usia sudah 90 tahun. Misalnya, maka ketika kita rindu kepada Indonesia, yang bisa kita cium untuk menghilangkan sedikit rasa rindu itu adalah bendera merah putih. Itulah Hajar Aswad itu. Batu dari surga itu. Maka ketika kemudian kita rindu ingin masuk surga dan kita belum bisa sampai ke sana, cukup benda yang ada dari sana kita cium. Terlepas Tuhan menghapuskan dosa kita ataupun tidak, ya seruannya kita sambut. Kalau kita punya kesempatan, harta, waktu, ya ayo mari ke sana untuk beribadah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi berapa kali saya harus memberikan perumpamaan, semisal
ada orang yang ingin makan, mau menghapuskan rasa laparnya, maka ada yang memerintahkan, angkatlah batu ini dari sana ke sono, dari sini ke sana, susun rapi batunya. Maka maka laparmu akan hilang. Maka orang itu seketika mengangkat batu itu. Begitu setelah dia mengangkat batu tersebut, selesai dia mengangkat, dia mendapat upah dari yang memerintahkan. Diberilah kemudian duit, diberilah kemudian nasi bungkus. Apa yang terjadi? Laparnya hilang. Bolehkah saya katakan bahwa yang menghilangkan laparnya adalah batu? Jadi rasa laparnya hilang gara-gara batu. Gara-gara mengangkat batu rasa laparnya hilang. Begitulah yang terjadi, makna yang tersirat di dalam Hajar Aswad. Menyentuh Hajar Aswad menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus rasa lapar. Tetapi manfaat, akibat daripada dia mengangkat batu, akibat daripada dia mengusap batu, maka dosa-dosanya dihapuskan, maka rasa laparnya dihapuskan. Sederhana sebenarnya itu. Sangat sederhana. Iya, permisi dulu. Saya mau menyampaikan kepada saudara yang masih Kristen ini, untuk cepat mengetahui kebenaran itu, kurangi doktrin gereja. Boleh ke gereja, tapi hanya untuk mengenal firman, istilahnya pembacaan Alkitab. Kalau aku gereja pun hanya gitu, tapi Alkitab yang kita harus benar-benar harus kuasai, bukan malah sebaliknya. Kenapa sekarang masih Kristen bebal banget, bebal? Karena apa? Mereka lebih percaya doktrin ajaran gereja kebanding Alkitab sendiri. Bahkan Alkitab pun gak dibaca. Yakin aku. Yeah. Makanya ketika masuk dari luar, sama seperti gini, anggap aja kita masuk ke pelajaran IPS, tapi kita gabung sama orang yang ajarannya IPA. Anggap aja seperti itu. Bakalan yang masuk itu yang sering diajarkan, yang sering kita dengar, itu yang akan masuk. Sementara kita sendiri itu sebenarnya pegangan agama itu adalah Alkitab. Tapi kenapa malah doktrin atau ajaran gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja pada abad kesekian 4 atau 5. Kenapa itu yang kalian lebih utamakan? Bukan yang kita percaya itu adalah firman Allah sendiri. Malah lebih percaya ajaran manusia kebanding ajaran Allah. Di mana akalnya? Masya Allah. Oke, selamat malam saudara semua, apa kabar? Untuk Baik. Kang Didi, saudara. Tadi saya dari tadi mendengarkan saudara bernarasi. Itu saudara mengatakan bahwa saudara memang beragama Katolik, tapi saudara tidak paham. Sampai saudara bilang saudara juga sempat ke Protestan tadi katanya. Nah, Iya. tapi di narasi terakhir saudara merasa seolah-olah saudara lebih paham dari orang Kristen. Yang benar yang mana saudara? Emang lebih paham, karena saya kan Lebih paham. berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Jadi yang benar yang pernyataan Anda yang pertama atau yang terakhir saudara? Pertama yang mana? Pertama Anda bilang Anda beragama, tapi Anda tidak percaya. Ya kan, Iya. Anda hanya gereja. Anda sampai bilang pernah ke Protestan juga. Iya, karena jadi mencari seolah-olah- kebenaran mencari kebenaran. dari Anda, Pak, isi Alkitab, bukan Anda dari paham? ajaran gereja. Bukan dari ajaran gereja gitu. Ya, membuang doktrin lah. Karena Mas nggak percaya doktrin Nah, dia. selama Anda menjadi Kristen, saya pengen tahu. Itu saudara tahu Yesus itu apa saudara selama Anda menjadi Kristen? Dulunya, sebelum saya memperdalam lagi iman saya dalam ajaran Alkitab, taunya Tuhan. Tuhan Tritunggal saya dulu percaya. Cuman beberapa tahun ke depan saya gini, kok Tuhan ya? Oh mungkin bagi para 12 rasul, oh iya, tapi bukan berarti satu dengan Allah. Lah kok malah makin dipertegas sama orang-orang Kristen ini, tetap jadi satu. Lah kalau memang tetap jadi satu, mengapa dikatakan aku adalah utusan Bapa?
Lalu beberapa kali di Bukit Golgota juga berdoa subuh-subuh kepada Bapa. Lalu pada saat mau pada saat disalib, tunggu, pada saat di kayu salib, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah berdoa kepada dirinya sendiri? Didi, saudara bingung ini. Saudara tadi mengatakan Tuhan. Dasar apa sampai umat Kristen bilang Yesus itu Tuhan? Dasarnya, saya tanya dasarnya itu apa? Itu pertanyaan Didi dijawab dulu. Nggak tahu, itu kan ajaran gereja. Doktrinnya gereja kan Tritunggal. Dasarnya Tanya pada saya. Tuhan itu apa? Tanyalah kepada agama kalian. Loh, berarti Anda nggak paham. Anda selama jadi Kristen Anda nggak paham berarti. Kenapa tadi Anda sok Justru paham? saya paham. Kenapa Pahamnya orang gimana? tiga menjadi satu? Allah itu Pahamnya sendiri. gimana? Sementara dikatakan Alkitab, disebutkan aku adalah utusan Bapa. Utusan Pahamnya tadi dirinya gimana? sendiri. Saya tanya, Anda di Katolik tadi Anda bilang, habis itu Anda pindah kepada Protestan. Nah, itu Anda bilang paham. Pahamnya di mana? Dasar orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, dasarnya apa? Saya bilang kan, saya cari kebenaran. Tadi kan pertama saya mengatakan dulu, Apa dalam dasar iman Kristen? Yesus diyakini Tuhan itu karena apa? saya kan udah jelas dari awal. Karena memang doktrin gereja, bukan berasal dari Alkitab. Kalau dibaca-baca di Alkitab, tertulis di situ adalah hubungan Allah sama Bapa. Di tengah-tengah adalah utusan. Berarti kan utusan Bapa, bukan berarti satu. Berarti Anda nggak tahu Yesus diyakini. Malah bilang nggak tahu, udah dijelasin Kan bilang nggak tahu. Lu yang bego, Dasarnya, supaya Anda tahu. jangan ya. sampai keluar semua bahasa binatang dari Dasarnya. dalam mulutku. Anda mau begitu itu nggak masalah, itu hak Anda. Hanya saya pengen tahu selama Anda jadi Kristen dasarnya itu apa? Kalau Yesus itu diyakini sebagai Tuhan itu dasarnya apa? Dasar dalam Ajaran kekristenan, bapak-bapak gereja tadi udah Ajaran disebutkan. kamu, Bapak Allahu Paulus. Akbar. dasar keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu dasarnya. Saudara. Saya tanya, apa firman itu? Berarti Anda Apa nggak tahu. firman itu? Firman itu Anda nggak tahu berarti. Saya tahu, cuma saya menunggu jawabannya Kristen. Loh. Anda tahu nggak? Tadi Anda sok tahu loh. Firman Padahal itu dasar adalah Yesus. ucapan atau lidah-lidah Allah. Ucapan. Lidah Allah. Firman itu ucapan. Firman Allah mengatakan. Berarti kan ucapan Allah mengatakan. Paham nggak sampai situ otaknya? Firman telah menjadi manusia, ya jelas. Karena firman menyatakan jadilah engkau manusia. Turunlah kau ke dalam ke dalam alam rahimnya Maryam. Disampaikan lewat malaikat Gabriel. Kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah tujuan firman tadi, firman Allah. Iya, kenapa firman itu diutus untuk menjadi manusia? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia-manusia sesat. Begini, sebelumnya Yesus itu, ya, Cuma itu. dan akan datang kedua kali. Cuma itu. Dan akan saya datang tanya kedua Anda. kali. Cuma itu Dan akan tujuannya. datang kedua kali. Untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aduh, saudara ini. Kalian terlalu percaya ajaran gereja soalnya. Kok ajaran gereja, saudara? Saudara ini aneh, saudara ini ajaran gereja gimana, saudara ini ngomong? Ya jelas-jelas lah. Di mana dikatakan Yesus adalah pembawa agama di situ? Di mana? Saya agama Katolik. Sementara Katolik itu lahirnya di pembawa abad agama. keempat. Dan Makin supaya ngawur. kalian tahu, dengar supaya kalian tahu,
Aku datang hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan untuk Bani Israel. Carilah domba-dombaku dari Bani Israel. Bayangkan Saudara, itu. Bukan kalian. Anda Supaya bisa kalian diam. sadar. Bisa diam Ajaran sebentar. Alkitab kalian mengatakan seperti itu. Tadi Kalian saya bukan tanya Anda termasuk Bani dasar kan? Israel. Tadi saya Kalian tanya bukan Anda termasuk dasar, Bani Anda nggak tahu. Israel. Sampai saya bilang bahwa dasar keyakinan Kristen, baik itu Katolik, Protestan, itu dasarnya satu. Yesus diyakini sebagai Tuhan karena firman Allah yang jadi manusia. Tapi Anda nggak tahu itu dasarnya pada saat saya tanyakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa tujuan firman itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu satu, Anda jawaban Manusia satu sesat. udah benar. Manusia sesat. Terus kita akan makan tetapi, sesatnya itu. untuk menggenapi itu yang Anda nggak tahu. Ya. Nah, tadi klaim Anda menyatakan Anda lebih paham dari orang lain itu keliru ternyata, saudara. Jangan begitu, saudara. Kalau saudara belum paham, bilang belum paham. Ya, Alkitab mengatakan Jangan seperti sok itu. tahu. Bukankah saya mengatakan firman itu tadi seperti itu? jangan sok tahu, saudara. Ya, Bukan jangan so tahu. Kalian terlalu percaya doktrin gereja. saudara, Anda lebih tahu daripada orang Ya lain. jelas. Jelas saya lebih tahu. Jelasnya apa? Anda nggak tahu dasarnya kok. Jelas saya lebih tahu. Apa yang tertulis di Alkitab ya seperti itu yang saya percaya. Ya, tertulis di Alkitab, firman itu telah menjadi manusia nggak? Ya itu karena ucapan Lantas Allah kenapa seperti tadi ini. Anda nggak tahu? Dengar. Allah berfirman di kitab Kejadian, jadilah terang. Jadi terang. Sama seperti itu. Firman bukan seperti itu. Allah berfirman, jadilah Malah seperti terang. menciptakan Yesus. Apa perbedaan berfirman dengan firman? Ayo, saudara. Ya firman itu adalah ucapan Allah. Berfirman adalah mengucapkan. Menyampaikan. Iya, benar itu. Sederhana Belajar sebenarnya. bahasa Indonesia yang benar ya. Bang Rames ini, aduh, kayak mana sih? udah. Lucu aja. nih. Apa? Ya betul itu, udah gak ada yang salah. Dan tadi sudah disampaikan, izin ya biar agak sedikit kita kembangkan. Ketika Bang Didi mengatakan bahwa landasan Yesus Tuhan itu memang karena ajaran bapak-bapak gereja. Tentu Anda di sini tidak akan bisa membantah kan faktanya begitu? Gak demikian juga kali. Orang Kristen itu Loh. pasti tahu dasar Yesus itu diyakini Tuhan karena dasarnya ada, yaitu dia adalah firman Makanya di Allah mana yang dasarnya kalau bukan dari ajaran bapak-bapak gereja, bahkan di bapak-bapak dalam gereja sejarah ini mengajarkan contoh Bang, Itu memang tertulis dalam kitab sebuah fakta yang diakui oleh kekristenan bahwa Tertullianus pencetus dari konsep Trinitas di abad kedua. Dia adalah seorang bapak gereja sekarang pertama. begini. Tadi ada protes dari Sejarah dia. kalian tidak bisa Sebentar. bantah. Bang Alif. Jangan Kami pernah ada membantah protes dari sejarah. dia. Korintus itu adalah kota terlebih dahulunya dengan penuh maksiat. Supaya kalian tahu, nggak ada ajaran Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi apa membahas tentang Korintus, Roma. Itulah kota-kota penyesat berhala semua di situ. Supaya kalian tahu, banyak kebenaran. Di abad-abad pertama pun banyak sekali paus yang udah menyelewengkan semua ajarannya. Apa perlu aku cari tahu semua? Aku tulis semua dalam satu buku. Semua tentang sejarah-sejarah kelamnya Roma perlu aku tulis. Perlu. Sampai Martin Luther pun di situ pun berselisih paham lalu membentuk ajaran-ajaran baru. Bukankah berarti kalian tahu sendiri sejarah Martin Luther itu siapa? Dia termasuk ada di dalam keanggotaan gereja, benar-benar taat. Tapi saat dia menemukan bahwa ketidakpastian
ketidaksambungan antara firman Allah atau isi Alkitab itu dengan ajaran gereja. Jelas dia menentang. Jelas dia bertanya. Jelas dia bingung. Lalu memberontak. Seperti prajurit-prajurit Majapahit. Membelot. Membentuk kelompok baru. Karena sudah tidak percaya dengan ajaran pemimpinnya. Lalu Paulus yang datang mengaku sebagai rasul pada saat sementara Yesus hadir di dunia ini cuma 2 kali. Lalu kenapa pada saat Yesus setelah naik ke surga, setelah naik ke langit, datang Paulus mengaku sebagai rasulnya, pernah bertemu dengannya. Dari mana? Bukan 12 rasul, bukan 12 murid yang tercatat di dalam Alkitab. Lalu kenapa? Bagaimana dengan statusnya Petrus yang diberi wewenang oleh Yesus sendiri di atas mula kudirikan batu karang ini? Kenapa bukan dia yang harus dipercayakan, harus menjadi bapaknya gereja? Yang harus mencatat sejarah Roma, tidak pengetahuan sejarah Anda. Katolikan. Kenapa Petrus Paulus? itu bapak gereja. Kenapa Paulus? Why Paulus? Petrus Who is itu bapak that? gereja. Didi, Who is that Paulus? Didi, sadar Didi. Petrus itu bapak gereja. Nah, kalau Anda Iya, tapi bilang, kenapa Paulus kalian dengar selalu dulu. menetapkan Paulus Anda dalam dari gereja? tadi sudah ngomong, sudah waktunya saya ngomong ya. Didi dengarin. Didi, Anda kan memprotes Paulus dengan dasar bahwa Petrus. Tapi yang saya temukan, Petrus tidak pernah tuh membantah Paulus. Lantas Anda siapa? Anda Saya siapa? adalah mantas. Saya adalah Anda keturunan. siapa? Saya Petrus adalah saja tidak keturunan membantah ke-7 Paulus. dari Anda siapa? Martin Luther. Anda siapa? Saya tanya Anda. Keturunan Anda Martin siapa? Luther. Keturunan Martin. Mendadak linglung Anda. Bukannya keturunan Martin Luther yang tidak percaya dengan doktrin gereja. Tadi kan Selesai Anda, bukan? Tadi kan Anda bilang, saya sempat dengar Anda protes tentang penebusan dosa, ya kan? Nah, kenapa kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Penebusan dosa dari kenapa mana? Saya bahas tentang penebusan dosa di sini. kenapa tidak langsung diampuni saja dosanya, ya kan? Nah, saudara, jika demikian, bagaimana dengan Adam yang melakukan kesalahan? Kenapa tidak dikasih ampun? Adam sama iblis. Kenapa tidak langsung dikasih ampun tuh? Kenapa? Yang nggak bisa semudah Jawab. itu dong. Jawab. Menghapus dosa yang bagaimana nih? Yang batu Kabah itu apa? Hajar Aswad. Ya kan Nabi Musa kan belum ada pada saat Nabi Hajar Aswad itu kan Udah datangnya nggak pada nyambung, kan? zaman Nggak Nabi nyambung, Abraham, kan? bukan Kelihatan pada nggak saat nyambung, zaman ya kan? Nabi Adam, beda Kelihatan cerita. gak nyambungnya kan? Bukan gak nyambung, lu yang kagak ngerti bahasa manusia. Kalaupun aku pakai bahasa malaikat lebih parah lagi. Apalagi kalau aku pakai bahasa Lucifer. Tepat. Harusnya tadi jam 12 harusnya tadi. Kalaupun jam 12 harusnya tadi bisalah aku panggilkan Lucifer tadi. Ini ada bahan bakar baru. Bahan bakar di negara kelak. Tadi Anda sudah Sebentar, mengganti. host Tadi Anda monitor, Kang Dito monitor atau Bang Blender, Kang Baal, Bang Andi, biar nanti juga. Monitor. Iya, oke, baik. Saya monitor, Ustaz Ali. Oke, siap-siap. Izin parkun dulu ya, biar nanti Siap. dikembangkan juga Jurunda masuk. ini Bang, Ada monitor Gruda. tadi dia mau ganti Petrus untuk menghakimi Paulus. Sekarang dia mau ganti Tuhan lagi, memanggil Lucifer katanya.
topik yang lain. Itu Paham aja, ya Pak. kata tadi? Itu aja, Kan lu gak gimana? percaya sama, kan lu menentang gue tentang Paulus itu. Makanya aku bilang ya udah aku panggilkan aja Lucifer sekarang. Karena sesungguhnya aku pun sudah berada dalam pihak Lucifer, cari-cari manusia yang melenceng dari ajaran Allah, ya udah gampang lah itu masukin. Saya di sini kan dua-dua kubu. Saya sebenarnya gitu, cari-cari manusia yang sesat dikit ya udah cocok lah itu jadi bahan bakar tuh. Ya, lempar aja ke Mau. Sebenarnya mau jadi Petrus apa mau gantiin Tuhan ini? Ini jelas dong. Saya Heeh. saya adalah umat Allah. Apa yang Allah perintahkan ya sebisa mungkin saya lakukan. Ya udahlah, Rames dari tadi mengganggu aja lah. Kau dibawa lah Rames. Kau ngomong juga nggak paham. Biarin aja, gak akan bisa dia. Ya amannya Tadi kan Gurunda. dia yang Itu, menjawabnya agak Gurunda lain monitor, daripada yang Gurunda. lain. Ya, Gurunda monitor Gurunda. Sedikit saya masuk mungkin begini. Karena saya lihat Didi, kalau tadi ada keyakinan mungkin karena kendala mungkin mau mempersiapkan tentang administrasi, berpikir terlalu panjang bakalan prosesnya, menguras tenaga, pikiran dan juga cost ya kan. Nah ini saya coba konfirmasi dulu. Kalau di Apologet Islam Indonesia kami memfasilitasi tentang sampai dengan pengurusan sertifikat kemualafan. Jadi kita yang akan bantu uruskan, bahkan kemungkinan besar banyak yang sudah kita alami. Saudara-saudara yang baru memeluk agama Islam kita bantu tentang prosesi sunat. Nah kalau Didi sudah mantap, kami hanya menghimbau saja ya, tidak memaksakan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Tadi juga dijelaskan oleh Gurunda Bang Zuma. Kalau memang sudah mempersiapkan diri, insya Allah kita akan bantu malam hari ini. Kalau memang siap. Kalau tidak siap juga tidak apa-apa. Karena di dalam Ya. Islam itu hafidin. Jadi kami punya yayasan dan kami ini kumpulan orang-orang dalam suatu yayasan. Kebetulan yang di samping adik Didi ini adalah ketua pembina kami. Yayasan Apologet Islam Indonesia yang kami sudah kurang lebih hampir di atas 500 orang yang sudah kami ikat dengan sertifikat kami. Dan kita bimbing, kita kumpulkan untuk kita terus pantau dari kemualafannya sampai dengan menjadi Islam yang hafah dan belajar Islam secara benar-benar hafah menjadi orang Islam. Kalau misalnya Didi memang menginginkan untuk disegerakan, bisa kita bantu. Kalau tidak juga mungkin tunggu waktunya yang pas, dipersiapkan sampai benar-benar keinginan memeluk agama Islam, tidak ada tendensi apapun. Begitu deh. Ya. Karena gini, saya ini kan kerja di sini, tapi kerjaan sebenarnya ini masih tunda-tunda. Soalnya masih bentrok dengan kegiatan. Kebetulan memang di Bali ini sekarang lagi bentrok dengan kegiatan agama. Apalagi 3 agama ini sekarang lagi mau merayakan 4 bahkan merayakan hari raya besarnya. Jadi di sini pun saling benar-benar belum persiapan sekitar mungkin bulan 3. Jadi maksud aku kan gini, setidaknya kalau udah kerja, aku bisa lah sekitar mungkin 3 bulan gitu istirahat, pulang kampung sambil mengurus semuanya. Udah balik dari sana, mudah-mudahan aku memang udah Islam kalau pulang kampung. Soal untuk membicarakan itu dengan bosku kan ya bisa lah. Karena memang kalau udah Islam ya mau diapain lagi kan gitu. Ya, kalau mau ketemu offline sama saya, besok kalau ada waktu ketemu saya di Pati Tengah. Atau DM saya. Iya Pak? Saya di Pati Tengah di Canggu. Tempat tinggal saya di Pamugan, di Denpasar. Saya rasa mungkin bisa. Oh ini dari Bapak itu. Ya, Oh saya iya boleh. Biar Ya, lebih saya- ini ya, biar kalau ke depannya kan bisa saling pantau gitu. Betul. Nah, saya Oh, iya, menawarkan. Jadi gini deh. Pemukan ya? Iya. Jadi gini deh. Kami Yayasan Apologet Islam Indonesia yang diperbolehkan untuk mengeluarkan sertifikat kemualafan. Dan insya Allah akan amanah juga menguruskan kependudukannya atau dukcapil. Dan ini sudah banyak yang kita syahadatkan dan kita uruskan.
Insya Allah amanah. Jadi kalau misalnya adik Didi pengen nih, aku pengen sharing sama Kang Dito, atau mungkin saya sudah yakin Kang Dito bisa nggak dibantu. Selanjutnya mungkin ketemu offline secara intens. Ya kebetulan profesional Kang Dito di karir, ya mungkin bisa membantu untuk naruh di mana. Cuman ya itu tadi, saya hanya menawarkan, tidak memaksakan. Kalau memang sudah malam hari ini mantap. Kalau secara tadi saya dengarkan, Anda sudah mengatakan percaya kepada Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan Nabi Isa alaihissalam, Yesus bukan Tuhan, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ini Anda sudah Islam tanpa berikrar pun Allah dengan hoblu minallah, Anda sudah Islam. Tapi statement menjadi rukun Islam yang pertama wajib mengucapkan kalimat syahadat yang dibimbing. Ijab kabul, betul. Nah KTP tadi sudah kan ditunjukkan, tinggal difoto, kirim ke host, langsung kita prosesikan. Itu pun kalau memang sudah mantap. Begitu deh. Karena di dalam Islam kita meyakini sesuatu takdir yang bukan misteri ya, tapi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Nah, takutnya takdir berkehendak lain. Nunggu 3 bulan atau ternyata bukan kehendak kita, Allah panggil kita. Nah itu sih kalau saya bisa memberikan advice seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ke adik Didi, kalau mau kita bisa memfasilitasi, tinggal kirim KTP-nya ke host di DM. Kalau memang kehendak takdir Allah malam hari ini berikrar, besok ketemuan sama saya atau ada amanah nanti, ya Allahu a'lam. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Saya boleh ini nggak? Maksudnya kan gini, misalkan saya telah mualaf, itu artinya kan baru lagi. Itu artinya kita nggak bisa, maksudnya apalagi tentang huruf-huruf Arab tadi. Kalau dalam ucapannya sih sedikit-sedikit aku udah pernah inilah belajar lah. Tapi maksudnya ada belajar ini. Aman, insya Allah karena di Bali masih ada waktu di Bali beberapa hari, nanti saya ngajarin. Insya Allah. Atau nanti ada majelis. Karena jarak ini sebenarnya sih. Ini Kang Dito. Oh iya, barusan ada Bang Handi, silakan. saya barusan menerima informasi dari salah satu tokoh kita nih, Bang Arif. Kalau memang Bang Didi ini serius untuk itu, tim di Bali akan siap mensupport 100% tim di Bali. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu deh 100% dibantu. Mulai dari administrasi sampai selesai. Kalau perlu disupport mau kerja di mana, kita lihat disiplin ilmu atau skill Anda seperti apa atau keterampilan apa gitu. Ya bisa dibantulah mendapatkan pekerjaan. Tapi ini bukan godaan ya. Ini bukan godaan. Bukan ya. Tapi ini kan masalah alasan Anda tidak mau memeluk Islam karena bisa nggak Anda menghandle sesudahnya kan itu. Ya, tapi ini bukan godaan, bukan janji-janji muluk. Yang penting Anda syahadat itu bukan karena ada yang menjanjikan. Anda syahadat karena murni dari hati nurani Anda, dan itu adalah hidayah. Itu kira-kira dari saya kan itu. Masya Allah, sudah komplit sudah. Saya yang di Bali pun sebagai anggota, sebagai member Apologetik Islam Indonesia, kalaupun nanti diperbantukan juga, insya Allah akan ikut serta. Gitu, jadi kalau memang mau malam hari ini berikrar karena tidak ada unsur paksaan, di foto KTP-nya kirim ke host atau ke Bang Handi juga boleh sih. Kirim juga nomor WA-nya, tukar-tukaran KTP-nya dikirim di WA, langsung kita ikrarkan malam hari ini. Kalau untuk malam ini, jujur saya memang belum siap. Oke, karena ada kendala-kendala lain sebenarnya. Aman, siap, nggak apa-apa. Tapi memang saya udah meyakinkan bahwa memang 3 bulan ke depan saya memang kalau udah ini udah pasti.
Izin Karena gini, mumpung aku lagi dengerin, mohon maaf tadi sedikit saya tambahkan. Ya, kalau misalkan takut nanti kan Bang pengennya Didi, mohon ya, maaf kalau saya izin motong ya, berkaitan dengan ya. jadi gini, ketika Anda masih non-muslim, maka Islam mengajarkan kami tidak boleh memaksa. Kami hanya menyampaikan tentang kebenaran Islam. Selebihnya kan kepada yang bersangkutan. Namun ketika Anda memutuskan menjadi seorang muslim, tekadnya bulat, maka sudah tugas kami sebagai umat Islam itu memikirkan bertanggung jawab bagaimana dia baru mu'alaf, membinanya, mendidiknya dan sebagainya. Itu sudah kewajiban umat Islam. Seperti itu ya, kalau sudah menjadi muslim. Bahkan ini kalau merujuk kepada syariat Islam, masuk dari salah satu kategori orang yang berhak menerima zakat. Artinya ada dari umat Islam itu wajib atau harus berbondong-bondong membantu solusi permasalahan yang dihadapi oleh orang yang baru mu'alaf. Itu berikutnya tadi sudah kami dengar ya, ini dalam bentuk sebuah yayasan, maka juga kita membina para mu'alaf, pelajaran dasar yang wajib terutama untuk dikuasai, contoh pelajaran praktek ibadah, wudhu, sholat dan sebagainya, amalan harian itu harus dikuasai, maka para mu'alaf wajib menguasai itu, materi dasar pokok minimal. Dan itu kita ada kelas di Zoom namanya. Itu berjalan. Kedua, penguatan iman, ilmu tauhid tentang keesaan Allah agar tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, yang menggoncang iman dan sebagainya, kan gitu. Materi itu ada. Jadi satu tentang ibadah, praktek ibadah. Kedua tentang menata hati, kekuatan iman. Ketiga, belajar membaca Al-Quran. Jadi 3 materi dasar itu kami terapkan kepada orang-orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mereka para mu'alaf. Dan itu gratis, tanpa dipungut biaya apapun, mau 1/9, 1/8, 1/7, 1/10, 1/11, nggak ada. Ya, semua itu gratis buat mereka. Bahkan kalau ada yang agak kesusahan, mohon maaf tanda kutip, misal justru kita pikirkan solusinya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai umat Islam. Seperti itu Bang Didi. Oke, silahkan. Yang Ya, jelas, gimana Bang Didi? yang jelas orang berakal itu pasti butuh Islam agar berpikirnya tidak kebablasan. Itu pasti itu. Islam nggak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Kalau Anda sudah berakal. Satu. Pesan kedua, sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, momennya paling indah. Yang ketiga, Bang Ari menyampaikan di Bali ada pesantren siap menampung Anda gratis. Itu sih, ada 3 nih item nih. Lanjut. Di pesantren di mana itu? Di Bali, ada di Bali. Betul. Ada infonya juga masuk Itu ke pesantrennya kira-kira di kalau Bali, masuk- belajar secara offline bisa langsung. Di sana ada pesantrennya. Mantap. Enggak, maksudnya kalau di pesantren itu nanti bisa nggak kalau misalkan gini, kan saya udah mulai On cam dulu, di lu on cam dulu deh. Tadi kan udah on cam dulu biar pada kenal deh. Lu terima dulu. Biar ya orang-orang pada. nanti biar nggak, apalagi saya kan di sini juga kan dibutuhkan tenaga saya untuk kayak misalkan, apalagi pekerjaannya nanti kan juga pasti malam baru saya bisa gitu loh, maksudnya punya waktu. Kalau untuk pagi, siang, sore kemungkinan memang saya nggak ada waktu. Emang lu gawe apa sekarang? Kira-kira kalau malam hari bisa nggak? Lu sekarang gawe apa? Iya. Lu kerja apa sekarang? Kalau sekarang sih mau ini kerja toko bunga. Oh itu. Tapi ini nggak dipaksa loh ya. Tapi kan tadi pertanyaan awal Ya, saya ini, kalau berandai-andai kalau ingin keluar dari Katolik, Anda memilih apa? Tadi Anda jawab apa? Islam. Ya kenapa ditunda? Ya karena
gimana ya, saya hanya punya waktu malam hari. On cam dulu dah, on cam dulu. Banyak orang pengen kenalan sama lu. Diterima tuh. Besok malam hari itu Nah, apa? ini dia nih anaknya nih teman-teman nih. Didik. Oh, Bang Arif juga monitor Bang Andi. Ada mantau beliau di bawah. Oh mantap ya. Beliau WA barusan. Ketua juga WA kan Pak Ketua. Bang Kresi, welcome Bang Kresi As. Bang Didi bisa tukar nomor HP bisa? Bisa, sebagian terdekat aja nanti mungkin buat. Iya, kamu catat nomorku. Ya, nomornya Bang Handi ini ya, di bawah teman-teman. Di Enggak, bawah Bang Handi ini di mana? Saya di Jakarta. Jakarta. Apa enggak yang tadi aja di Denpasar itu? Soalnya kan dekat nanti. Ya sama Ya, aja. nanti berdua. Sama aja. Satu tim kita ini. Oh Kalau memang iya, mau tunggu aku. sahadat. Kamu jangan ngasih nomorku aja lo catat. Jangan nomormu lo kasih orang. Mana bukuku ya? Ada di samping di meja itu ya. Iya, Terus ya di situ bukunya. Tadi aku lihat di situ. Enggak, itu buku So, tahu lain. ya. Buku Oh ini. buku lain itu. Oh buku yang situ yang 25 sebelah. Nabi. Iya. Oh ya coba. Oh yang itu yang di laci meja. So tahu gue ya. Enggak, tadi aku perasaan. Dari Katolik ya. So tahu gue tapi bener. Itu namanya juga nebak. Itu namanya intermezzo teman-teman biar nggak ngantuk. Ono lo. Yang jelas apologet Islam Indonesia itu timnya ada seluruh Indonesia. Penonton 4.500 sambil tap layar itu dulu teman-teman yuk. Serentak tap layar posting ulang yang belum posting ulang. Sudah di lain hari sekarang ya. Ada yang ambil kan? Lah, Bang Arif saya udah hubungi ibu tadi ternyata suaminya pejabat tinggi loh di Bogor. ya sudah. Ya kosong. Baik. Nanti kita ngomongin 0813 0813 0813 9233 Udah ditulis? soalnya sempat ini jaringan yang tadi. Belum Itu di 081. 0813. Itu di 0813 92 itu 33 itu di bawah tuh 7800 9233 7800. Kemarin kayaknya nomornya bukan itu deh Bang Andi, ganti ya. Nomor 22 0813 9233 7800. Iya itu dia. Ini atas nama apa ini? Nama asli sih Marwoto, ya, biasa dipanggil Handis Lebes. Handis Lebes aja, jangan Marwoto. Mr. Maroto. Ya, kalau mau setor KTP, langsung ke nomor itu ya, Bang Jackson. Malam ini atau besok malam mau sahadat, silakan. Ada tim juga di Bali Udah sana. ditutup aja camnya biar lancar, yang penting udah kelihatan. Ditutup aja camnya. Enggak, saya tadi tertarik. Iya. Biar nggak ini, biar nggak. Enggak, tadi saya boros. tertarik dengan tertarik dengan apa tadi? Apa itu? Kok jaringannya hilang ya? Pesantren. Aduh, Tertarik tadi dengan pesantren. ya Soalnya kenapa? yang kita pesantren. Ada pesantren itu di kira-kira Bali ada. bisa per bulan nggak? Nanti lah, Enggak, maksudnya nanti ada sesudah ini nanti
nanti ada tim ketemu Anda, teknisnya nanti bicara langsung sama tim yang ketemu Anda gitu loh. Itu aja masalah teknis ya. Anda di Bali di mana? Denpasar apa di mana? Ya, saya di Canggu sekarang. Di Canggu. Itu kabupaten apa? Masuk kabupaten mana? Canggu, Badung. masuk Canggu. Badung kayaknya. Dekat Badung itu ya. sama tempat saya dekat. Saya di Pati Tengah. Kabupaten Badung. Iya. Iya, Ya, itu bisa di ada. Badung. Ini ada Bang Arif ini, Bang Andi, dinaikkan ya. Naik bang. Naik beliau. Bang Arif ya. Ah, Aku di Canggu katanya. Siapa nih Anggi Giovanna Sinaga? Entar. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Langsung. Ya, oke, Bang Didi. Assalamualaikum semuanya Ya. para guru. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ditegaskan oleh Gurunda, Kang Dito dan sebagainya, itu masuk Islam itu Allah itu tidak memaksa. Dalam Quran itu jelaskan. Tapi kalau ini dasarnya memang sudah yakin dan khawatir terhadap ke depan, alhamdulillah nanti kita bantu di pesantren, ya Kang Dito tahu lah itu, di pesantren Bali Bina Insani, pondok pesantren Bali Bina Insani itu di Tabanan. Jauh nggak ke Tabanan itu? Dari Canggu ke Tabanan Lumayan dekat. 20 menit nyampe naik motor. Udah. Jadi bisa kita belajar di situ. Ya itu saja sih. Ya banyak. Enggak. Komentar di bawah pun banyak ya di dekat saya katanya. Mungkin nanti bisa sekalian kalau ada waktu biar nanti sekalian ketemu bareng siapa yang bisa. Kang Dito nanti izin ketemu aja dengan pimpinan pondok pesantren Bali Bina Insani ini, bilang salam dari saya gitu. Insyaallah gitu. Oh iya. Siap. Pak Arif, siap. Siapa lagi nanya udah sunat nih? Nah kalau untuk kerjaan, ya insyaallah lah pasti ada jalan. Kalau sekarang dijual bunga, insyaallah kedepannya bisa ikut-ikut travel misalnya, Ya kan? dan sebagainya. Ini dia Ini ternyata banyak yang di sekitar saya ini. Signalnya dia banget. Gini aja besok nanti kamu didatangin bukan Dito ya, ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Kamu kasih WA-mu ke saya ya, di WA ke saya ya, nomor saya udah kan. Nanti besok yang ketemu lah. tadi awalnya. Iya. Iya, ngeping dulu Didi, biar di save, disimpan sama Bang Andi database. Sekalian Kan Dito WA-nya diping ke saya Bang Kandito, yang mana ini? Nomornya banyak banget nih. Kang Dito HP-nya udah ganti ya? masih. Udah Coba saya WA nggak ada respon. Coba diping ke saya kan Dito. Allahu Akbar. Sambil tetap layar teman-teman yuk. Di sudah lama enggak ke gereja atau gimana? Iya, kadang saya ke gereja, tapi kan itu saya ke gereja kan hanya untuk kayak nggak tahu tujuannya. Hanya karena memang formalitas lah, karena kan saya masih Katolik, jadi nggak pantas kalau nggak gereja juga. Cuman sebenarnya gini, kalau saya sepertinya kalau untuk pekerjaan sih ya kalau memang jodoh ya di situ, kalau enggak ya enggak. Cuman masih kepikiran sekarang keluarga. Soalnya kayak tapi ya udahlah, nanti keluarga pun gampang diurus. Ngapain lo urus itu?
Maaf izin tadi telat balas WA karena satu device saya Pak Arif sama Bang Handi sudah saya ping. Udah. Mungkin besok malam sekitar jam 6-an atau 7 baru bisa. Ya udah, Andito. Temuin tuh malam tuh Kalau jam 7. besok begitu. Gini, besok sekitar jam 6 atau 7 malam, karena sekalian kan di situ aku bahas-bahas, terus setelah itu aku pulang ke sini, baru nanti aku mau jelaskan dulu sama bosku sekarang, karena aku ada di tempat mereka juga, nggak mungkin aku apa yang aku perbuat mereka nggak tahu gitu kan. Jadi maksud aku nanti beri penjelasan sama mereka bahwa aku ingin mualaf. Yang pastinya dari awal aku di sini sih kayak nggak ada kayak paksaan harus apa gitu. Bahkan mereka pun setiap hari Minggu suruh aku bangun pagi biar ke gereja. Jadi kan kalaupun aku masuk Islam nanti ya kemungkinan mereka nggak terlalu ini kayaknya. Cuman aku nanti kan mau sudah bisa minta waktu lah gitu. Untuk kalau kabar dari sini gimana, baru aku nanti langsung mualaf. Oh, bos jadi kamu, saat ini tinggal sama keluarga atau sama ngekos? sama bosnya. Enggak, sama bosnya. Oh, bosnya Islam, Hindu. Oh, bosnya Hindu. Ya nggak apa-apa sih. Intinya Enggak, mereka nggak terlalu ini. mereka Intinya nasional. yang penting jangan Kristen. Jangan Kristen saya gabung sama Kristen. Pasti. Kalau Kristen sama Kristen, pasti. Saya ngapain sih keluar dari sini kamu? Udah pasti. Tapi ini Ya, enggak sih. saran saya begini Saya aja. yakin enggak. Saran saya begini aja. Insya Allah besok saya akan temuin. Ya, saya akan temuin. Kita berbagi di WA. Tujuannya yang pertama tali silaturahmi. Kemudian kalau planning, manusia mungkin bisa merencanakan sesuatu apapun. Kemarin ada itu Pak Pendeta, orangnya S2. Awalnya menginginkan nanti pokoknya puasa bareng. Pas kemarin ya 3 hari yang lalu, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung berikrar. Jadi orang kalau merindukan kebenaran yang sudah terdapat dalam hatinya dari kolbunya, tadi ada Bang Handi bilang, ya kalau sudah seperti itu ngapain ditunda? Ya manusia itu memang tempatnya untuk merencanakan, tetapi kehendak Allah kalau sudah memilih, karena hidayah itu yang kita percayai mutlak datangnya dari Allah. Bukan karena kita, tapi Allah yang memilih. Kalau Allah sudah memilih, apakah kita mau menolak? Kan itu. Ibarat seruan azan. Azan dikumandangkan, kita mendengarkan, tapi kita tidak berhenti atau mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Kita akan mengabaikan Allah, kan begitu. Jadi kalau saya menyarankan, kalau tidak keberatan, karena tadi sudah berikrar juga, sebenarnya sudah menyatakan diri sebagai secara akal pikiran, Anda sudah Islam. Ya tinggal mengikrarkan, tapi kembali lagi, kami sangat menyayangkan kalau hidayah itu ditunda. Tadi saya sudah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kita nggak tahu kapan kita mati. Selebihnya kalau tentang pengurusan dan segala macam, tadi sudah ada Bang Handi, Pak Ketua Umum Ustadz Alif, ada Pak Arif juga. Ini memudahkan untuk saya yang paling terdekat dengan adik Didi, ya mungkin lebih segitu loh. Saya ada kendaraan juga, maksudnya bisa datang sewaktu-waktu. Dan kebetulan besok saya libur kerja hari Minggu pertama. Nah, kalaupun misalnya tidak keberatan, berikrar ya berikrar saja. Yang jelas dengan holbu keniatan tanpa ada pemaksaan, bisa kita ikrarkan malam hari ini. Begitu deh. Nanti di masjid bisa saya bimbing lagi ke masjid terdekat. Jangan sampai menjadikan tanggung jawab kami, waduh ada apa-apa besok, nggak jadilah. Dan akhirnya ada qadarullah yang lain. Ya kita sama-sama mendoakan pada intinya. Tapi saya kembalikan lagi, ya kita bersiap-siap di sini kalau memang ada kesempatan dan keinginan untuk memantapkan hati memeluk agama Islam, kami siap.
terutama ada gurunda kami di sini. Silakan. Ya seperti mungkin besoknya, karena memang ada beberapa masih inilah, masih kayak memang perlu harus dipikir-pikirkan dulu. Biar ketemukan Dito aja dulu besok malam, gitu aja. Iya. Baik, besok ketemu sama saya ya. Ya, kalau misalkan saya gini ada waktu saya siang misalkan atau pagi, bisa aja saya ini ya. Bisa, karena kebetulan besok Bisa. saya libur ada kegiatan, insya Allah saya utamakan. Iya, kalau karena nggak ada kegiatan. di yayasan siap. Saya jauh di Kintamani, saya jauh. Jadi kalau dapat sih ya. Saya besok jaga kolam. Tapi sebenarnya pun di sini banyak. Tadi katanya saya di Canggu banyak sebenarnya di sekitar sini. Mungkin tetangga. Kata ada tadi katanya tetangga. Cuman tetangga yang mana? Ada Banyak dulu. tetanggaku nih. Gampang lah besok kan Dito, kalau udah ketemukan Dito, wah rame itu. Itu aja besok ya. Nanti nomor kamu aja dikasih ke saya Ada aja. Mas Al-Hasan. Kamu bisa turun dulu Oh nggak? ya mungkin di Kamu bisa turun dulu WA ke saya, nanti lupa. Turun dulu. Bisa WA nggak? Sambil live atau nggak bisa? siapa? Bisa WA. Bisa Bang Andi. Bisa WA saya sekarang. Ya. Coba Handi. ping. Oh iya. Ya nomor Oh, yang bisa, tadi bisa, coba. oh, iya. Coba saya tunggu. Bisa. Ya, biar tak kirim nomornya ke Kandito. Saya jauh nih di Kintamani soalnya. Berapa jam? Bukan di Burundi. Kandito, dari situ ke Kintamani jauh ya? Jauh Kintamani. Iya makanya. Tapi kalau di sini saya siapkan pila di atas danau Batur. Saya siapkan pila gratis. Siap. Kang Dito, itu sudah saya kasih nomor pimpinan pondoknya. Nanti bisa kontak-kontak lah. Sudah saya WA Kang Dito. Ya siap Pak Arif, insya Allah. Ya sama-sama berjuang lah di Bali sini juga banyak. Kemarin saya ngobrol offline sama anak buah saya, dibilang Pak rasanya pengen login saya. Allahu Akbar. Dan itu orang Bali, tapi ya mereka, ya saya bilang pikir matang-matang, jangan tiba-tiba mau login aja karena ketemu sama saya. Jadi itu intermezzo juga ya teman-teman. Ya bagi mereka juga banyak di profesional itu, mulai dari saya di Labuan Bajo, mereka pada tahu saya debater Apologet Islam Indonesia yang biasa dengan Oh ini dia nih nomornya. Bunda, dengan Bang Handi. Kita mah biasa saja sebenarnya. Ya. Foto KTP-mu bro, kirim ke saya. Foto dulu KTP-nya, kirim ke saya ya. Nggak disalahgunakan kan? Kami ini yayasan kok, kami ini penegak Aku hukum. trauma soalnya sama begitu-gituan. Kami ini penegak hukum. Kami yayasan. Enggak Untuk mungkin. mengeluarkan sertifikat mu'alaf nanti Bang Jackson. Ini resmi. Kenapa centang satu? Udah ada nih nomornya. Centang satu dia. Udah centang dua. Oke mas. Kegiatan Sabar dulu. Terus putus dia. Dipoto aja kirim deh. Dijamin aman. Aman dan privat. mana lagi KTP-nya ini? Ya, Tadi di meja. Tadi udah diperlihatkan kan, taruh di meja itu. Di sebelahnya dompet. Ya buat teman-teman yang ada di Bali, kalau kan sudah ada tuh DPW Bali ya, silakan bergabung. Ada Dimas atau Dias kalau nggak salah, Dias. Ya kalau mau ngopi apa namanya?
Kopi darat boleh. Kayak radio ngebreak aja mau kopi darat. Nah, itu dia. Kopi darat. Betul. Mampir ke Kuta Kang Dito. Oh, tiap hari saya lewat Kuta. Mampir di JCH Kang Dito, Jakarta Coffee House. Jauh banget Pak Arif ke sana. Enggak, di Bali buka kita, Jakarta Coffee Oh, House di Bali di Bali. buka. Siap, kalau di Bali buka insya Allah langsung ke sana Pak Desa. Mantap. Pak Arif kemarin sibuk banget ya. Udah nggak sibuk ya Bang? Baru selesai. Iya, makanya nggak bisa diganggu. Sibuk banget. Udah ketemu KTP-nya belum? Tadi barusan dipegang. Nah, itu ada yang di Tabanan juga. Nanti ketemuan lah. Di Kuta. Masih banyak orang Bali. Sempat waktu itu saya ketemu sama salah satu penggemar Gurunda. Waktu itu saya di Pantai Patikenget. Katanya, Kang Dito ya? Loh kok tahu? Iya, saya fansnya Bang Zuma katanya. Oh, Ada itu Endra Wijaya Legian. Ada di Jimbaran, Jembrane. Masya Allah. Banyak banget ya. Yang di Pelabanan bisa main ke pesantren Bali Bina Insani ya. Silakan. Oh, ini udah dikirim KTP-nya nih, Masya Allah. Plus catatan lagi di atasnya. Oh iya. Oke. Boleh, nama aslinya memang Didi loh. Bener, dia nggak pakai. Nama aslinya Didi. Tapi saya nggak usah sebutin nama lengkapnya ya. Terus agamanya Katolik. Udah. Iya, yang nama lengkap saya di ini juga di profil TikTok ini juga. Lahir tahun 95. Siapa yang mengatakan tadi di bawah sini kalau aku nih Islam udah dari dulunya? Lihat Udah. aja namanya udah nama-nama Portugis di atasnya coba. Iya benar. Udah, jangan. Pipingan itu nggak usah di. Kampungmu di mana, Didi? Aslimu? Ruteng dia. Di Manggarai, Flores. Oh, Manggarai. Ada juga katanya di forum TikTok ini ada juga seorang mualaf dari Manggarai. Cuman aku belum ketemu dia. Al-KTP itu Al-KTP. Iya, Al-KTP itu. Di Manggarai itu kan Labuan Bajo. Kira-kira orang mana dia? Labuan Bajo itu kan juga Masih ke atas lagi, Pak. masih atas lagi. Iya. Ngeruteng berarti. Ruteng dia. Iya, saya di rutengnya. Udah disunat belum, Dik? Belum. Tenang aja. Nanti tim yang sunat. Tapi jangan Kandito. Kalau Kandito nyunat orang itu pakai laskar bit, jangan kalau Kandito. Bukan tim lah yang nyunat, dokter tetap. Bang Andi ini. Dokter itu kan tim saya juga. Pintar juga gua ngelesnya ya. Nanti dibantu sunatnya, Dek, gratis ya. Nggak sakit kok. Kira-kira proses penyembuhannya itu berapa lama? Pagi disunat, sore main bola. Sekarang laser. pakai laser sehari. Pakai laser. Kayak laser kan. Keluar dari situ langsung udah terus. Dulu saya pakai gitu, aman. Saya pakai jepitan bambu saya Bang Andi. Bukannya laskar bit, bukan? Bukan tang pemotong kan gitu. Kemarin waktu mualaf itu yang nginep di rumah saya kan, malam-malam syahadat, langsung ke rumah gitu, nginep jam 2:30 datang nginep.
pagi gitu, jam 10 pagi gitu saya antar sunat berdua doang. Kebetulan yang nyunat itu ternyata dia juga penggemar Banjuma. Alhamdulillah. Habis disunat itu langsung pakai celana pulang. Sampai di rumah nginep hampir seminggu. Ada masalah nggak? Nggak ada. Ada yang ngeri-ngeri? Nggak, aman gitu. Jadi nggak ada ngeri-ngerinya. Ngeri kali. Nyeri nggak ada, aman gitu, langsung pakai celana. Gitu, Di. Oh iya. Gini, apakah soalnya aku punya teman juga, dia seorangnya dulu adalah anak seorang pendeta, tapi dia semualah sudah lama. Cuman aku lihat kalau dia apa mungkin karena memang ada niat atau apa memang, tapi aku nggak lihat dia sholat 5 waktu. Cuman surat pendek dia udah bisa kayaknya. Kira-kira belajar itu apakah sulit apa gimana nanti ya? Ya, kelebihan Islam itu, Bang Didi, itu akan dimudahkan, dicepatkan kalau untuk menghafal Al-Quran itu dimudahkan. Tanya tuh Kang Dito kan mantan Katolik tuh, itu dimudahkan, dimudahkan. Si Tuyen aja, orang Vietnam, udah hafal tuh sebagian Al-Quran. Orang Vietnam, apalagi lo bisa bahasa Indonesia, cepat kok itu. Nanti orang mualaf itu diberi langsung kepintaran loh, cepat. Sepanjang ingin belajar. Nanti ada bimbingan khusus jadi nomor HP-mu nanti di Apakah ada di WA Iya. nanti kumpulan orang-orang mualaf nanti dibimbing nanti oleh yayasan. Apakah ada bisa dimulai dengan yang dasar dulu kayak alif, bata, sajin gitu? Oh iya. Ikro, iyalah. Ya, Ikro itu namanya. Kamu pernah Oh itu. pernah tahu Jai nggak? Pernah. Jai. Itu Ya. udah pasif baca Jai Qurannya siapa? itu. Cepat itu. Jadi mualaf juga. Walau nggak tahu dia, Bang Arif. Oh iya Jai, aku kenal. Aku pernah. Tuyen mana ya tuh? Coba kalau ada Tuyen naik, suruh on cam ya. Ada Tuyen nggak dibawa? Naikin. Ada Tuyen nggak? Tuyen tadi bilangnya 2 hari lagi saya hafal sholawat. Oh iya dia nggak naik. Sholawat Jibril. Saya Sholawat kasih Jibril. ini. Tugas. Saya kasih tugas 3 hari harus hafal selawat Jibril. 3 hari dia nggak mau naik dulu. Nanti hafal baru masuk 3 hari. Saya kasih tugas dia. Iya. Iya, pantesan. Sibuk dia tuh menghafal tuh. Sholawat Nanti Jibril. bilang ya, waktu buka komal. Ada Aba Indra di bawah tadi. Ini Gurunda masih monitor nggak ya? Gurunda atau Ustadz Alif, keutamaan orang mu'alaf, manfaatnya menurut Al-Quran dan hadis. Karena di ini nggak tahu. Ustaz Alif silakan Ustaz. Ustadz Alif. Hostnya aja lah, host. Ustadz, Ketum. Ada Ustaz Alif. Aku sudah berubah. Ya, silakan Ustadz, Pak Ketum. Enggak sih, saya sedikit aja lah yang mau disampaikan. Kan tadi sudah semua dipaparkan. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, di situ kan di dalam surah Al-Anfal ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang sampai detik ini belum beriman, berada di dalam kekafiran, seandainya mereka berhenti dari kekafiran itu alias menjadi seorang beriman, maka Allah kabarkan yang sangat indah, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa kemusyrikan, menyekutukan Allah, pokoknya semua perbuatan dosa itu Allah ampuni. Itu kata Al-Quran yang firman Allah kan gitu. Namun perlu diingat, bukan berarti jadi kalau dengan sesama manusia selesaikan. Bukan berarti ya udah
Kalau saya hutang dosa ngemplang juga berarti diampuni, enggak, itu enggak adil namanya. Selesaikan urusan dengan manusia ya. Kesalahan-kesalahan dengan manusia lantarannya Allah akan ampuni, minta maaf kepada manusia. Itu Allah kabarkan. Jadi orang yang ketika dia menjadi seorang muslim, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dia kembali ke fitrahnya sebagai manusia, seperti yang baru lahir, kan gitu. Itu salah satu keutamaan ketika dia menjadi seorang mukmin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menjelaskan al-islamu yajubu ma qablahu wa taubatu tajubu ma kana qablahu. Jadi ketika menjadi seorang muslim atau Islam itu menghapus segala dosa-dosa sebelumnya, dan taubat juga menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ketika sudah menjadi seorang muslim, bertobat, maka kembali lagi menjadi fitrah, suci lagi. Itulah kenapa dalam Islam itu diperintahkan bertobat. Kayak gitu ketika dia menjadi seorang muslim. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran. Selamat malam, Bu. Apakah sholat Nabi Jibril itu yang sallallahu nabimu? Bukan, yang itu Nabi Muhammad salah. Oh, salawat. Ya salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Ya. Oh benar. Anta syamsun, anta Tolong. badrun. Ya itu ya. Anta nurun. Di, Ya, kamu percaya Nabi Muhammad? ya soal. Ya, kenapa? Kamu percaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya. Kalau nggak percaya, kalau memang nggak ada ceritanya, kenapa Yesus menggambarkan kedatangannya? Kamu percaya Yesus itu bertuhan? Ya, Yesus bertuhan. Karena dalam beberapa Alkitab pun beberapa kali Yesus mengatakan Allah yang satu-satunya yang benar. Jadi dalam Karena konsep gini, ketuhanan mungkin saya ya, selama ini jarang ke gereja karena memang dari SMP saya udah bergejolak yang kayak aduh gimana ya arahnya ya gitu. Cuman kan memang lingkungan saya dari kecil kan lingkungannya Katolik semua kan, yang kalaupun saya mengatakan mereka kenapa ini berbeda pun ya pasti udah agak lain lah jawabannya. Dan Jadi selama ini, di lingkungan sih lebih tepatnya. jadi selama ini kamu ke gereja Ya. itu ngapain? Cuman formalitas saja sebenarnya. Sama mendengarkan firman Allah, maksudnya di apa ajaran di Alkitab. Selebihnya ya ikutin aja lah.
Aku tujuan gerejanya itu, maksudnya berdoa tujuan kemana sih arah tujuanku itu? Aku terlalu berdoa seperti itu dan ya jawabannya seperti itu terus. Dia cuma dengarkan isi Alkitab, udah selesai pulang. Ada nggak pernah kau tanya jawab sama pendeta atau teman sesama Katolik? Enggak sih, karena kebanyakan jawabannya begitu. Karena aku pernah bertanya sekitar SMP atau SMA waktu itu. Apa pertanyaannya? Ya jawabannya mereka pasti ya tentang Tuhan Trinitas ini. Ya jawabannya seperti itu, dibalik lagi di Yohanes bahas tentang sekian. Kalau kita tanya seperti itu lagi nanti di lain-lain, ya udah nggak akan bisa jawaban, nggak akan nyambung jawabannya. Karena ya dibahas seputar-seputarnya mereka aja. Susah, nggak bisa diterima di akal manusia kadang. Tapi kalau Anda bertanya tentang konsep ketuhanan Islam, mudah dimengerti atau sulit Jawab, untuk karena dimengerti? Mudah dimengerti, bahkan sebelum penjelasan di forum-forum selama ini pun aku udah baca bahkan lihat-lihat YouTube aja udah langsung apalagi di 25 Nabi dan Rasul ini di sini tertulis gitu loh, bahwa kan ada jawabannya, langsung terdapat jawaban di sini ya kenapa ya kayak kalau Tuhan kenapa harus dihina, disiksa, disalib gitu, sementara kan Yesus sendiri butuh seorang penghibur yang akan memuliakannya. Ya, akan datang Kalaupun seorang nanti penolong untuk yang mendapat lain. pertanyaan, iya, kalaupun nanti untuk mendapatkan jawab pasti setelah ini, kalau setelah mualaf udah pasti banyak bertanya-tanya tentang apalagi lingkungan. Tapi kalau aku rasa lingkungan tempat tinggalku sekarang sih mereka nggak terlalu yang harus memaksakan gini. Tapi nanti Karena di sini disarankan pun waktu aku dibutuh. Nanti sesudah mualaf nggak usah debat dulu, mending belajar ngaji dulu, belajar sholat. Oh iya. Jangan debat dulu gitu. Oh iya, dan enggak, paling saya maksudnya kayak masih mempersiapkan jawaban-jawaban gitu terhadap lingkungan gitu. Karena waktu saya ya bisanya cuma malam nanti. Jadi sejak SMA kamu SMP udah mulai ragu gitu ya? Iya, udah mulai ragu, entah kenapa. Karena karena gini, otak saya penerimaannya kan bukan dari ajaran gereja, tapi kebanyakan dari Alkitab penerimaannya. Jadi menurut kamu tidak etis dan tidak sesuai perintah Tuhan kalau ada seorang nabi yang mulia itu disalib gitu ya? Kalau yang tentang Yesus itu disalib, sebenarnya sadarnya yang sekarang ini semenjak ada YouTube apa gitu, apalagi forum-forum sekarang baru tepat menyadari. Kalau dulu kenapa saya lebih kayak masih aku menganggap dulu kan Islam itu sama Kristen kami kan masih ada kayak memperberatnya benar-benar yang masih sama lah. Ternyata aku baca-baca lagi ternyata memang ada kesalahpahaman di beberapa gitu memang. Iya memang, apalagi semenjak kalau dulu aku pas SMP karena aku jujur rasa lihat teman-temanku yang muslim kayak mereka pulang sholat Jumat atau pas mereka lagi pulang sekolah kayak adem aja rasanya. Apalagi dulu teman SMP ku sekelas orang Surabaya, cuman sekolahnya di Flores, muslim, dan beberapa jadi ada juga teman yang muslim. Jadi Anda kalau melihat orang pulang sholat itu Anda merasa ada sesuatu terpanggil gitu ya? Iya, kayak ngerasa kayak adem banget ya. Aku kayak jujur beda kalau rasanya di Katolik. Aku nggak pernah menemukan kayak biasa aja pulang kayak gitu. Dan juga soalnya beda. Aku kalau dulu di Protestan, aku jujur kalau di Protestan memang ada juga nyamannya. Mereka juga ada kayak merasa kayak ini teman kita nih kayak gitu, kayak disambut sama kayak muslim dulu, bahkan nyapa pun pada saat mereka pulang sholat Jumat pun kayak rasanya ada mengeterimanya. Bahkan aku dulu sering disolawatkan sama temanku, kalau aku mau tidur aku minta dia
baca Al-Quran atau dia sholawat baru aku bisa tidur. Tadi kalau nggak salah lu ada buku tadi ya? Ada buku Islam kamu beli? Iya, ada buku apa itu? Iya, kisah 25 Nabi dan Rasul. Wih, kau udah pelajari itu ya? Udah aku baca-baca. Soalnya kan dulu aku biasanya kan dimanjain sama teman, baca ini, dia baca Al-Quran, dia baca apa, biasanya gitu. Di, kamu percaya nggak bahwa umat Islam itu memuliakan semua para nabi? Percaya, karena dari buku 25 Nabi ini aja udah terjelas di sini nggak ada penghinaan. Kamu percaya nggak Bahkan termasuk? pun kalau baca, Gimana? aku lanjut dulu. Bahkan Ya. kalaupun tadi mereka masih mempertanyakan tentang penghinaan, bahkan di dalam apa namanya? Di dalam aja apa ini 25 Nabi ini, Nabi Isa dan cerita Nabi Muhammad pun hampir sama, karena Nabi Muhammad pun pernah kok dihina tapi nggak dibalas. Itulah ketika kita juga harus mempertanyakan kepada mereka tentang Yesus ini kenapa disalib, dia segala macam disiksa. Mereka juga kayak nggak akan terima ya, karena memang pun itu bukan bagian dari apa yang kayak apa ya. Seperti itu kan penghinaan kecil, bukan karena itu sebenarnya bukan penghinaan sebenarnya yang dilempar batu itu kayak apa ya, penolakan oleh orang Farisi atau orang yang tidak percaya gitu sebenarnya. Ya beda halnya lagi dengan penghinaan yang di kayu salib, ditusuk di lambungnya, ya beda lagi itu kan penghinaan oleh umatnya sendiri jadinya. Jadi kau udah pelajari Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib ya? Iya, di buku ini sih aku lebih kayak meyakinkan gak sih kayak gitu. Terus aku bandingkan dengan kisah di Alkitab. Ya memang harus pertanyakan juga. Gitu kok bisa orang ini dikutuk di kayu salib tapi kok anaknya bisa disalib. Terus yang lebih harus benar-benar pertanyakan gini. Yesus itu Allah itu sendiri. Lalu kenapa ada kata Tuhan Bapa dan juga Putra di sini? Bukankah itu dua orang? Lalu kok bisa menjadi satu sementara satunya minta kepada satunya lagi? Kan nggak waras. Udah lulus nih, udah lulus nih Masa si aku Didi. bela diri? Beda mungkin mereka karena kebanyakan nonton ini Kian Santang jadi membelah diri Kian Santangnya mungkin jadi 7 begitu mungkin udahlah. maksudnya. Ya itu kan iman seseorang ya. Iya. Yang penting kita nggak boleh terlalu apalagi mengomentari terlalu jauh. Yang penting kamu udah berakal sekarang, itu intinya. Yang kedua, nanti kalau misalnya nih kamu benar-benar memeluk Islam, kamu nggak boleh menghujat agama lama kamu, itu nggak boleh. Oh iya benar sih, Nggak apalagi boleh. mulut jahanam ini agak Nggak boleh itu wajib hukumnya, nggak boleh menghina agama lama kamu, gitu loh. Yang kedua harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kamu harus lebih dekat dengan keluargamu, gitu. Andito, aku udah ngirim nomornya Didi ya, ke antum ya. Udah aku WA juga dia. Oke. Siap. Insya Allah besok kalau nanti lanjut WA-WA-an. Nanti Iya. besok saya kesananya. enggak, karena gini pun nanti kalau untuk kedepannya saya mau belajar lebih ini lagi tentang agama Islam, teman saya dekat banget dari sini, dia baru mualaf sekitar mungkin sekarang udah 3 tahun, dekat banget dari sini. Dulu memang dia yang udah berapa kali ngajak saya untuk mualaf. Oke, bagus. Nanti ya mudah diperdoakan semoga lancar di pekerjaan saya, juga diterima gitu, bahwa saya memegang udah mualaf nantinya, biar gak ada kendala di
Aku sekarang sebenarnya lebih lebih khawatir ke pekerjaan daripada keluarga. Kalau pekerjaan tuh gampang, Ya, nyusul Didi. ya mudah-mudahan nanti kalau udah biar sekalian kalau aku udah Islam, amin. Biar aku langsung tunjukin sertifikat Islamnya ke teman itu. Ya, biar soalnya ada beberapa tahun kemarin kami memang ada berselisih paham. Dulu dia seorang ini juga manajerku. Makanya aku pengen, ya siapa tahu nanti ke depannya aku butuh bantuan kan, ya tinggal ke dia aja. Ke saya juga nggak apa-apa. Saya juga CEO Iya, yang yang dekat-dekat, ya dekat-dekat juga semua, apalagi yang dekat. Udah ada juga sekitar sini katanya tadi. Ya insya Allah kalau di dalam Islam itu ada hablum minan nas, menjaga tali silaturahim, pembuka jalan rezeki. Allah meridhoi, Allah sangat meridhoi manusia itu, orang-orang yang beriman itu saling tolong menolong dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu hablum minan nas. Nah, sebelum itu terjadi, ya pengikraran itu supaya menjadi nyata. Ikrar itu statement ya, menyatakan kepada publik saya Islam dengan bangga, begitu. Kalau tadi secara hablum minallah kamu sudah menyatakan satu-satunya sesembahan yang benar itu yaitu Allah, dan percaya Nabi Muhammad utusan Allah dan Yesus itu Nabi Allah, bukan Tuhan. Itu sudah pengakuan hablum minallah. Jadi secara hubungan connecting dengan pencipta sudah tembus, kamu seorang yang beriman, tinggal mengikrarkan. Sebenarnya tidak perlu nunggu besok atau lusa atau 3 bulan yang akan datang, itu nggak perlu, karena Allah sudah mengetahui dan memilih Didi sudah jadi Islam, orang yang berserah diri. Kunci surga itu sudah dipegang, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal mengikrarkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Diikrarkan dengan syaratnya. Itu. Jadi sih nggak ada, meskipun malam hari ini syahadat, besok syahadat, ya sama saja. Allah sudah mengetahui apa yang kita ini sembunyikan, nggak dizahirkan pun Allah sudah mengetahui, begitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah ada hidayah, cahaya kebenaran Islam yang Allah sudah berikan petunjuk, segerakan kalau sisi kita ya. Karena kita besok nggak tahu apa yang terjadi, gitu Didi. Karena kita hidup berdampingan dengan musuh yang nyata yaitu setan. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Bisa saja besok mungkin nggak jadi atau apa. Selagi nafas di kandung badan, maka kalimat pengikraran itu setelah dibunyikan, dilafazkan, maka secara hafal menjadi orang Islam. Yang terutama adalah sholat, puasa nanti di bulan suci Ramadan, zakat, kemudian haji bila mampu, begitu. Ya insya Allah. Nah, tapi kalau masih belum menggerakkan hati, ya kita semuanya di sini mendoakan segera dipercepat. Kalaupun memang waktunya besok, ya kembali lagi ke Didi. Kalau besok masih belum, juga kembali ke Didi. Kami hanya menyayangkan bahwa ingat, kata-kata saya mendapatkan hidayah bukan dari seperti yang Didi lakukan, karena saya takut mati. Takut mati dan tidak tahu apa setelah mati yang kita ketahui. Ternyata Al-Quran menjawab, Islam menjawab. Jadi sudah nggak fobia kematian itu apa sih? Kalau orang bertakut akan mati, apa yang terjadi nanti setelah kita mati? Dulu aku sempat merasakan seperti itu. Cuman alangkah indahnya kalau sebelum mati kita mengenal Allah yang satu-satunya, Allah yang benar.
Karena aku pun takut mati dalam kesesatan. Betul. Semua umat Islam ingin mati dalam keadaan Islam. Tapi ingat, musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan. Yang nggak kelihatan dari bangsa jin, yang kelihatan dari golongan manusia sendiri. Maka kami umat Islam Ya itu selalu yang kelihatan itu. Maka kita umat Islam selalu diajarkan Kalau oleh aku- para mursyid kita. Jadi umat Islam itu punya mursyid, punya guru. Apa katanya? Harus sering melafazkan tentang amalan untuk penguatan syahadat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Apa itu artinya? Raditu billah, aku ridho Allah Tuhanku. Wa bil islami dina, Islam agamaku. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang kisah 25 Nabi, Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Yang gimana Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan rahmat untuk semesta alam. Semuanya dikatakan dalam Al-Quran. Surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa hafatal linnas basira wa nadhiran. Dikatakan, kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk seluruh umat manusia. Tapi banyak yang tidak mengetahuinya. Nah, ini sekarang kita memberitahukan tanpa dengan memaksakan. Telah nyata pada saudara Didi, kita nggak memaksa. Tapi alangkah sayangnya, kami yang ingin Didi mempercepat atau tidak, hanya Allah yang menghendakinya. Kembali lagi ke free will. Jadi kemanusiaan ini memiliki kadar hak prerogatif, mau memilih atau dipilih. Sebenarnya sudah dipilih, tinggal menerima yang dipilih. Mengikrarkan memang tidak susah. Tadi pun sudah mengatakan itu bagian pengikraran. Tinggal menunjukkan kepada dunia, disaksikan oleh orang banyak bahwa Didi Islam. Tinggal itu namanya ikrar. 2 kalimat syahadat sangat diwajibkan. Karena supaya orang tahu kita Islam. Siapa yang nanti akan menjadi saksi? Maka yang mendengarkan pengikraran itu. Tapi kalau secara hablum minallah, tadi sudah mengatakan, aku ya percaya Tuhan itu satu-satunya Allah. Dan aku percaya sebagai umat Nabi Muhammad, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku juga bersaksi, Yesus Nabi Allah dan bukan Tuhan, melainkan manusia biasa yang diutus oleh Allah juga. Selesai. Gitu sih. Jadi hikmatnya dini hari ini datangnya Didi, tadi yang kita nggak sangka-sangka, ada orang Kristen semuanya mengatakan, wah ini Islam nyamar, Islam nyamar. Ya kenapa? Karena orang bisa membedakan, orang sudah diberikan cahaya hidayah, orang kafir itu akan menolak. Gitu. Tapi posisinya sekarang Didi masih kafir. Tadi ngeri tuh. Yang saya tanya, Gurunda mengatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Loh, saya nanya, ternyata anjing dan babinya adalah 2 Petrus pasal 2 nomor 19-20. Endingnya dikatakan juga nomor 22-nya. Ya kan? Ya ini saya nggak senggol, tapi itu yang terjadi tadi, kita hanya flashback. Begitu Didi. Selanjutnya kita kembalikan ya haknya manusia, pribadinya Didi untuk benar-benar memantapkan di dalam Islam la ikraha fidin. Meskipun kita tahu di dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam, dan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, telah kusempurnakan agama Islam bagimu. Ini Allah yang mengatakan. Tuhan yang satu-satunya itu yang mengatakan. Begitu. Nanti selanjutnya insya Allah kita belajar bersama. Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia. Surah Al-Waqiah ayat 77. Bagi siapa yang mendengar, siapa yang membacakan, pahalanya sama. 1 huruf senilai 10 pahala kebaikan. Allah Ta'ala bersama. Itu Didi silakan komentarnya. Ya, selamat malam. Ya, Ya. selamat malam. Saya mau pamit dulu ya. Biar besok tinggalkan saya hubungi aja. Oke, siap.
Siap, Iya. Didi. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini nilai dakwah kita, teman-teman Iwan Villa semuanya, tidak mengurangi rasa hormat, karena disinilah letak poin dakwah kita. Hanya memberitakan kebenaran Islam dan mengembalikan hak manusia yang memiliki free will. Yang perlu kita pikirkan, kalau kita memang beragama mengikuti orang tua kita, belum menggunakan akal kita. Kalau sudah ditakdirkan dari keluarga yang beragama Islam, bukan berarti itu adalah agama tradisi. Tetapi karena akal yang diberikan oleh Allah menunjukkan kebenaran Islam, alhamdulillah. Karena tradisi, lingkungan, kita menjadi orang-orang Islam yang hafal. Saya tidak membedakan yang Islam dari lahir maupun yang mu'alaf. Bahkan pendeta yang jelas-jelas profesi, edukasi, akademisinya S2, sudah memiliki tesis. Apalagi yang jurusannya adalah teologi, itu sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Telah terbukti kebenaran Islam dan Maha Suci Allah Subhanallah, yang memang mengkomplitkan, menunjukkan bahwa hidayah itu hanya miliknya. Hanya Allah yang memiliki hak prerogatif itu. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kami bercuap-cuap, bercuap-cuap. Kami setiap hari. Itu. Ya. Sambil sonding-sonding milad api itu. Oh iya, siap. Dan tak lupa juga teman-teman Iwan Villa semuanya, kembali mengingatkan milad api nanti yang ketiga di bulan September nanti, bertempat di Makassar, di kediaman Gurunda di Bolangi ya, wisata Hobbit. Ini sudah ada kita sharekan rekening BNI atas nama Polyglot Islam Indonesia. Bagi yang mau berpartisipasi, jangan lupa setelah berpartisipasi TF transfer, kemudian memberikan validasi ya lewat WA. Silakan ke Bang Handi, ke Ustadz Alif, atau ke Ustadz Arif, atau ke Aki Kores, maupun ke Kian Santang dan siapa lagi ya, Bang Handi. Banyak lah. Kalau Anda masing-masing sudah punya nomornya, tadi sudah nomornya Bang Handi, bisa juga langsung konfirmasi atas nama ini untuk milad gitu ya. Masya Allah. Silakan teman-teman yang mau mensupport teman-teman ya untuk kegiatan api nanti, mulai dari sekarang. Ini nomor rekeningnya yang ada di tema ini, yang warna kuning, di screenshot. Kalau tidak ada sekarang, besok atau 2 hari lagi, atau 3 hari lagi, atau seminggu lagi gitu kan. Kalau mau berdonasi untuk kegiatan milad api ketiga yang insya Allah akan diadakan di Makassar, langsung di tempatnya Gurunda Zuma, yaitu di wisata Hobbit beliau di Bolangi. Ini bisa di screenshot layar ini. Infak, untuk berinfak, berdonasi, berapapun kami terima, berapapun kami terima, begitu. Nanti setelah misalnya ada yang mau TF, itu kasih catatan untuk milad api, itu biar tidak tercampur dengan kas-kas yang lain. Bisa dikirim ke saya lewat DM, gak apa-apa, atau ke Bang Handi, atau ke hotline. Ya, teman-teman ya, sekian dari saya. Silakan lanjut Bang Lito. Iya, ada yang bertanya di nomor berapa validasinya, Ustadz Arif. Bisa di DM ya teman-teman, bisa di DM ke saya yang sudah TF misalnya, DM ke saya langsung, atau ke Bang Handi, ke nomornya Bang Handi yang tadi. Itu teman-teman. Siap, Masya Allah.
Jadi Para guru izin ya. Semuanya Bang Arif, host Bang Arif. Oh, siap. Kemudian Siap, Kang siap, Dito, Abang Bang Andi, semuanya. Assalamualaikum. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi syukron. Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif, Masya Allah. Ya, kita lanjut ke arena diskusi. Jam 2:19 waktu Indonesia Tengah. Saya dan Gurunda sama posisinya waktu Indonesia Tengah. Kalau untuk di WIB masih jam 1:19 ya. Kita masih membuka dialog lintas agama. Silakan buat teman-teman Kristen. Kalaupun mau membahas Didi lagi, yang jelas kita sama-sama sudah panjang lebar, ya, panjang lebar sekali, tidak memaksakan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, la ikraha fidin. Kita kembalikan free will kemanusiaannya. Kalau orang sudah genap hidayahnya, maka dia akan berikrar, gitu ya. Silakan. Atau ada lagi yang mau sedikit-sedikit mau bertanya tentang Islam, boleh? Atau mau diskusi kita temanya apa temanya? Silakan, terserah. Mau bahas Kristen yang ada poin dua arahnya, atau dua Kristus, dua Yesus, atau siapakah roh kebenaran, boleh juga. Silakan buat saudara-saudara yang Kristen, jangan malu-malu. Mau memilih silakan, siapa yang mau dipilih. Ada Bang Blender, ada Bang Baal. Kalau langsung dengan Gurunda kita monitor dulu, karena beliau ini dari pagi kita lihat, Masya Allah, obrak-abrik komalnya orang-orang Kristen, Masya Allah. Saya bagian terakhir, guru bahasa Indonesia, aku terakhir. Siap. Ya, tapi itu mematikan sekali loh, bahwa memang saudara-saudara Kristen ini harus diajari Bluetooth disconnected. benar ini, Bang Handi. Supaya bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang manusia, mana yang Tuhan kelihatan manusia, atau memang ada manusia yang kayak Tuhan gitu kan. Silakan yang mana, yuk kita aja diskusi yang kepanasan dari tadi di bawah. Ya, silakan. Saya mau tes Kandito dulu ya. Siap. Bang Andi sudah telepon itu yang tadi, Baida. Udah. Lalu saya tes Kandito dulu. Kandito, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Apakah anaknya Maria, Bunda Maria yang namanya Yesus adalah manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Itu lu jawab jujur lu. Iya, jujur, ciptaan Tuhan. Coba lu jawab waktu lu masih oten. Pasti nggak kayak gitu. Oke, coba ulang. Jangan, nggak enak, jangan. Jujur aja. Jangan. Jangan. Apain? Janganlah. Nanti teringat pula 3 dalam 1, 1 dalam 3. Yang mana yang 1, mana yang 3. Aku pun tak tahu apakah memang yang 3 atau yang 1. Padahal ketiganya adalah 1, tetapi aku susah mau mengatakan yang 1 tapi 3. Kalau yang sering saya dengar jawabannya, baik Immanuel, Kepas, siapapun itu jawabannya, apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Dia jawab begini, dia kan firman telah menjadi manusia. Baca Yohanes 1 nomor 1 gitu. Jadi dia adalah Bapak mengutus dia, atau Bapak menjadi manusia tujuannya untuk menebus dosa gitu. Itu jawabannya. Kalau Kepas, Immanuel, Ibu Darni, Karyana, itu semua jawabannya. Iya. Tapi kalau yang nanya Blender, Bang Handi, kayak pas ditanya sama Blender, ujung-ujungnya siapa yang kamu sembah? Elohim Yahweh. Jadi nggak nyambung dengan yang 3 yang dia sebut. Kalau kayak pas gini, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Yang kau sembah Elohim Yahweh. Itu kayak pas. Apapun komentarnya, setelah ngomong panjang lebar, ditanya, pasti begitu lagi. Pasti begitu. Antara ketiganya itu bukan satu jadinya. Ya, kita ada tamu, Bang Handi. Nggak kelihatan mataku. Ada itu.
Ya, Bang Selamat Noah, selamat malam. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau Saya sampaikan, Bang? cuman perkenalan aja Bang. Jadi saya dari NTB Lombok. Saya minta nomor WA untuk validasi itu donasi ke API gitu. Apa bang? Nomor WA biar bisa nanti kirimkan setelah transfer, kita kirimkan validasinya. Nomor saya aja bang, 0813. Sebentar saya baca. Bentar Bang. Bang. Kenceng banget anginnya bang ini. Dekat kipas angin apa lagi di? Ada kipas angin Bang. Dimatiin dulu bang, kenceng banget anginnya. Udah saya matiin. Ya. Ya. Ini tulis nomor 0813 9233. Ulang bang dari awal. 0813 9233 0813 33 9233 terus 7800. 7800. Ya. Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya bangku. Ya, Bang Semet, Masya Allah. Syukur berkat selalu. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan. Saya mau konfirmasi Bang, bisa ikut ke tempatnya Gurunda nggak nanti? Bisa bang. Di acara. Nanti kita WA-WAan bang. Oh iya, ya. Ya. Makasih Bang. Makasih ya bangku. Abang di mana posisi? Di Lombok. Saya di Lombok. Oh Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barat ya. Ya, matur tampiasi pelinggi. Sami-sami. Wih, udah bisa juga bahasa NTB. Saya setahun di Lombok. Anu kabeh nih. Yang saya tahu itu matur suhun sangat nggih. Cuma Jawa. Oh Jawa. Jawa. Mirip Madura lagi ya. Atau Kelenggi. Bukan, beda. Pelinggih itu jenengan sampean. Ya. Kalau pelinggih jenengan, kalau bahasa Jawa. Nah itu kalau Gurunda bilang denara, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Oh, bukan Binara. Bukan, itu Pinara. Ini denara. Enggak, di Lombok juga enggak loh. Ya, di Lombok juga nggih. Enggak. Masya Allah. Bang tahu nggak yang merancang Mandalika bang, sirkuit Mandalika, tahu nggak bang? Ya, setahu kita lah. Artinya kan yang apa namanya? Yang punya ide waktu itu gubernurnya kan Tuan Guru Bajang waktu itu. Abang tahu nggak kalau saya nggak terlibat dalam hal ini bang? Nggak tahu. Ya, saya kasih tahu bang, saya nggak terlibat. Oh iya. Masya Allah. Saya Pelinggi. Mungkin ada lagi yang sampaikan Pelinggi. itu aja dulu, saya tetap ngikutin soal, tapi saya jarang naik, saya nonton terus, ngikutin terus Gurunda Bang Suma gitu. Siap. Ya. Bulan 9 insya Allah kita ke Makassar. Insya Allah kalau Masya panjang, ya saya mau ikut loh. Masya Allah. Diwawa ke saya bang ya nomornya nanti habis ini. Siap. Siap. Nanti sebentar saya WA langsung. Siap bang. Oke. Sehat selalu, semoga abang dimudahkan segala urusannya di Lombok. Amin. Termasuk semua orang Lombok dimudahkan segala urusannya, apalagi sebentar lagi kita nih
mudah-mudahan nih kita bisa menikmati bulan suci Ramadan bersama-sama. Insyaallah. Amin. Amin insyaallah. Izin turun bang. Baik bang. Ya. Masya Allah. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan terakhir saya himbau nih, mau detik-detik nih ya, bahwa teman-teman yang kemarin mungkin puasanya ada yang terlewatkan, nggak mungkin karena kendala tertentu sehingga absen berpuasa, disegerakan dilunasi ya, masih ada waktu. Jangan sampai belum dilunasi masuk lagi bulan suci Ramadan berikutnya. Ini hanya mengingatkan saja, kan itu betul ya? Betul. Saling mengingatkan. Betul. Kok turun? Oke, enggak apa-apa. David, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Atau mau syahadat? Kok syahadat aku nanti? Itu caranya, itu langsung aja. Bro David. Nambah pula orang sesat. Bro David. Tapi kalau nggak syahadat aku nanti. Ya, halo. Bro David, gimana kabarmu bro? Tunggulah, kau pun masih belum ku jawab. Kau pun udah nanya lagi, kawan mau nanya. Kau nanya. Baik. Mau bertanya itu bersyahadat katanya. Belum ku jawab. Enggak, bercanda itu jangan. Nanti nggak ada lawan. David, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Kau pelan-pelan lah, jangan situ lah. Kau lalap itu aja pertanyaan, lalap itu aja. Kau Ya, kalau gitu saya ganti pertanyaannya dah. Udah aku jawab dari dulu, kau nggak bodoh kali. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Kalau mobil yang kau lu bertanya, yang lain dulu bertanya. Iya, yang lain nih saya tanya. Kalau yang lain mobil dulu bertanya, enggak kau dulu. Suaramu tandanya suara. Kita tiap hari kalau mobil kecil itu ukuran ban depannya berapa idealnya ya? Mobil-mobil kecil. Mobil kecil? Iya, ukuran ban depannya berapa idealnya? Mobil kecil, kalau di Indonesia berapa cc? Yang 1500 cc lah, kayak Avanza gitu. Ukuran bannya berapa ya depannya? Kurang tahu pula aku, ukuran tempel ban aku kawan. Kalau tukang tempel ban aku oke lah. Mobilku ketepatan pura. Ya. Mobil kamu mobil apa? Ras bang, ras mobil. Ya mobil ras berapa ukuran bannya? Enggak tahu kok bang, itu supirku yang ngatur itu ya. Mana? Oh gitu. Mobil itu. Ban serepnya berapa? Enggak tahu juga. Enggak, aku udah punya ras Eltorku ada 5, tapi kan supir yang ngatur itu bagaimana? Nyambung ya kalau masalah ini ya. Nyambung lah bisa kalau usaha nyambung kali kalau usaha nyambung bang. Coba kalau tuamu ada bisa berapa? kita kirim di mana bang? Apa yang bisa kita kirim? Coba kalau masalah tuanmu ada berapa, Fit? Hah? Tuanmu ada berapa? Ya abang pun pertanyaan bodoh kali. Di Indonesia nah, itu nggak nyambung. Giliran masalah mobil nyambung gitu loh. Di Indonesia kan harus satu tuan kita. Mana ada turun lah. Turun sana. Ya jelas ban teman-teman semua di bawah ya. Masalah mobil Avanza, mobil ras, apa nyambung dia. Giliran masalah Tuhan nggak nyambung. Gue juga bilang apa? Nah, aku kira dari dulu dia udah sehat loh. Kakak sehat, makanya ditanyain aja ukuran ban. Kayaknya Bang Andi suaranya ditandain Bang Andi. Ditandain gua kurang asem. Dibilangin pula gue blow on. Dasar. Oke, kita sapa dulu yang duluan hadir ya. Bang Ekwan, selamat pagi Bang Ekwan. Assalamualaikum Bang Dito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama Bang Andi ini, selain BNI ini bisa ngirim ke nomor BRI kah? Bisa, dari BRI ke BNI bisa Bang. Masalahnya kemarin aku ngirim Bang Dewa itu cuma 150, ongkosnya 30 ini. Punya Mas Dewa kan BCA, BNI sama aja di sini. Mahal di Kalimantan, Bang. Oke. Nanti aku di yang Bang Andi ya. Jangan DM lah Bang, HP saya aja WA. Di WA. Iya di WA. Mana pernah aku buka DM? Gak ngerti gua. Bener nih, maaf kata nih teman-teman nge-DM gua, mohon maaf.
Ini HP yang gue pakai ini kan HP-nya gede banget nih. Gue jarang bawa gitu. Untuk acara milad yang ketiga itu kalau orang-orang biasa seperti aku yang penggemar diskusi lintas agama itu apa diperbolehkan itu? Boleh banget bang, nggak ada yang namanya orang biasa bang. Kita semua ini satu akidah. Ya enggak, Ya, maksudnya kan, nggak ada. bukan apologet, cuma kan kami pengamat. Sama aja bang. Boleh ikut, boleh. Yang tinggi Kemarin kan derajatnya waktu mau yang di tinggi Jakarta derajatnya kan- itu adalah akhlaknya bang. Amal Iya. soleh begitu, nggak ada yang orang biasa. Antum yang luar biasa. Kalau nggak ada antum semua ini kita nggak ada apa-apanya di sini. Itu maksudnya. Aku malah bangga sama abang-abang semua, khususnya ya kepada apologet Islam nih yang terjun langsung di lapangan itu membentengi tauhid ini. Tanpa kalian semua nih, aduh, kayak apa nasibnya anak-anak yang nggak mau masuk pesantren, nggak mau masuk ke madrasah itu loh bang. Ini sangat luar biasa. Ya kebetulan kita diberi kekuatan. Nah, yang penting antum doanya aja dari sana. Insya Allah saya selalu mendukung seluruh komal-komalnya apologet Islam itu saya sudah kenal semua. Dan saya mau sharing sebentar ya sama nunggu. Ntar dulu, saya jawab sama dulu di Bang bawah Dito. nih. Bang Dito aja 5 menit aja Bang Dito. Nanti saya minta nomornya Bang Andi. Bang Dito. Siap, oke. Kok aku pribadi yang Islam keturunan ini sangat sangat iri sama orang-orang mualaf itu kok pasti cerdas, pintar gitu. Aku ini dari dulu seneng mengamati mualaf kayak Hajah, Siti Komariah dulu yang masih di kaset pita itu Bang Dito yang suka ceramah menerangkan masalah ulul azmi, 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi itu. Terus Ustadz Nababan yang sudah di Lesdis. Terus Weloriyah ya yang perempuan yang Katolik dari Solo itu Mbak Ita itu kan. Terus yang sekarang Bang Faruk, Bang Cimen, IJ. Kemarin sebenarnya waktu di Jakarta saya mau ngajak IJ yang dari Palembang itu. Udah J, masalah ongkos nanti aku yang nanggung berangkatnya. Karena aku kan aslinya dari Lampung Bang. Di Kalimantan ini cuma merantau aja. Nah ini ketua umum kami kan dari Lampung, di Lampung. Siapa? Ustaz Alif. Oh Ustaz Talib, assalamualaikum Ustaz Talib. Masih monitor Ustaz. Lampungnya di mana ya Ustaz Talib ya? Di Lampung beliau. Insya Allah nanti disalamkan. Mungkin beliau jauh dari perangkat Bang Ehman. Aku ini kepengen betul kumpul-kumpul sama orang-orang yang hebat-hebat ini. Masya Allah, yang hebat itu bener Bang. Yakin demi Allah aku ini tanpa menonton diskusi itu nggak ada lagi di TikTok itu. Bener sampai kadang-kadang yang sampai larut ini memang komalnya Bang Arif ya sama Ustadz Tahta juga sampai pagi kadang-kadang. Yang Bang Arif kemarin yang naikin orang dari mana itu, dari Tuyin Li itu dari Vietnam. Iya. Saya sampai pagi betul itu. Yang baca-baca doa mau tidur, doa mau makan itu. Mau ambil mantu dia, Pak Iwan. Ya, tapi tak rayu-rayu nggak boleh aku main ke sana, nggak boleh bertemanan sama orang laki-laki katanya. Aku ambil pulpen dulu Bang Andi. Ya 0813 Sebentar dulu Bang Andi. 3933 7800. Benar nggak Bang Andi? Iya. 3933 7800. 9233. 9233. Alhamdulillah saya diberi ini loh teman-teman. Alhamdulillah saya sekolah itu nggak pernah di bawah ranking 2, nggak pernah. Ada orang ngomong saya ikutin bisa, alhamdulillah. Tapi nggak tahu kalau udah 2 hari nggak diomongin ya hilang. Awalnya kalau inget nomor, inget duit gitu ya, paling hafal itu. Udah Bang Ikhwan, 081 08 0813 0813
9233 9233 7800. 7800. Makasih Bang Andi ya. Bang Andi bener nggak Bang Andi? Yang punya Bang Andi kan? Ya. Iya punya Bang Andi itu, bukan punya saya. Sementara ini yang sudah masuk di WA itu punya IJ sama Bang Dewa aja. Kemarin itu kan seminggu yang lalu itu pesen sweater itu. Kirim 150 itu ongkosnya 30 kalau Bang BCA di sini Bang. Siapa tahu nanti bisa bisa amal jariah untuk acara milad yang ketiga inilah. Berapa kalau bisa dikasih nomor rekening BRI itu loh. Yang di sini kan rata-rata BRI ini di Kalimantan yang dekat kecamatan saya ini cuma BRI aja. Kalau BRI itu memang jauh. Gitu aja Bang Andi ya. Terima kasih atas gabungnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu di milad di Makassar nanti tempat Gurunda Juma. Ya. Iya, Bang Ekwan. Terima kasih. Kalimantannya mana, Bang? Mulai menabung dari sekarang, kalau bisa persiapkan tiketnya dari Kalimantan ke Makassar. Mau hadir. Burung aneh. Iya. Karena tiket itu nggak ditanggung oleh kami, tanggung masing-masing. Iya. Susah kalau cari teman itu. Kemarin itu ada teman yang hebat itu, cuma sekarang jarang buka komal itu. Bang Iqbal itu kan sama-sama dari Kalimantan Timur sama aku. Iya. Bang Iqbal fokus ke pekerjaannya. Ya Bibel 03 kayaknya itu. Lama aku mengikuti Iqbal itu. Siapa yang Kalimantan Timur? Kaltim pun di mana? Di Kabupaten Pasir Grogot saya Mas. Oh Pasir. Ya di Pasirnya ya. Kalau Bang Iqbal dulu kan di Samarindanya. Pasir itu dekat Kutim ya, bukan? Kutai Timur, bukan? Lain itu malah di Samarinda Kutai. Ini di seberang Penajam. Kalau Penajam itu kan Pasir Utara. Penajam Pasir Utara. Kalau kami kecamatan Pasir Blingkong aja, tanah Grogot. Jadi perbatasan Kaltim Kalsel saya Bang Arif. Iya Bang. Kalau Ustadz Yusufi itu kan di sekumpul sana dia, Martapura. Iya, Pak sekumpul ya. Iya, pernah jumpa di mengisi pengajian waktu acara pembangunan masjid itu. Kalau di Kalimantan kan sering pasar amal itu loh. Yang itu. Ustadz Yusufi. Itu tracknya apa Kang Dito? Kang Dito ini belum jawab pertanyaanku loh tadi itu. Gimana sih? Yang mana? Enggak, aneh bener ini. Dari dulu aku loh. Yang sekarang bubuannya Bunda Nora Aritonang itu kan ganas-ganas itu jadi singa itu sekarang itu. Itu gimana caranya kok bisa cerdas seperti itu loh? Ya kalau ke orang lain saya nggak menilai orangnya. Tapi saya melihat kemampuan, semuanya punya guru. Nah di sini ada guru kita banyak, ada guru Bang Zuma, guru kita Ustadz Ali, termasuk Bang Handi sebagai guru kita. Beliau yang ngajarin ilmu komunikasi. Kalau bahasa Indonesia ngomong bahasa Indonesia itu ini harus artikulasi apa segala macam, harus kena. Ya gitu sih Bang Iwan. Jadi yang luar biasa ini guru-guru kita ini. Kalau Gurunda itu kan Islam dari lahir. Yang kutanyakan ini orang mu'alaf itu kok bisa cerdas-cerdas. IJ itu kan baru 1 tahun itu. Sudah ngeri itu sekarang ini sama Oten itu. Bacaannya Quran juga, solawatannya itu tiap sama Ustadz Miftah kan aku Jimen gitu. Aku yang komen-komen. Pokoknya kalau bulan ini solawatan di Lampung aku jemput. Insya Allah. Pak Ekwan, mau nanya Pak Ekwan. Gimana? Tanah yang kemarin, tanah antum udah dijual belum? Udah laku? Belum. Di sini sudah
dikuasai, dibeli sama Haji Isam semua sini sudah. Oh ya udah nggak apa-apa. Kirain masih ada bang. Tanah orang Dayak masih banyak, Bang Andi. Ya itu tanah orang, tanah antum masuk gua. Iya. Diceritain dulu, Bang Dito. Ini sampean aja yang jawab, bukan Gurunda, cuma bukan Ustadz Talib. Sampean kan seorang mualaf. Ya baik. Jadi sebenarnya ada loh, yang jujur, jangan kayak pendeta, pendusta, yang jujur. Ilmunya ini masalahnya yang perlukan ilmunya ini Bang Dito. Betul. Jadi ada satu misi pribadi ya. Saya yakin juga semua mualaf yang keluarganya masih oten itu semuanya punya misi. Misinya utamanya adalah tetap berbakti kepada orang tua, ingin menunjukkan bahwa kita ini lebih paham materi kekristenan daripada orang Kristen. Ingin mengajak memberikan pemaparan Kristen itu seperti ini loh. Tanpa doktrin, tanpa dogma yang kita mau sharekan kepada teman-teman Kristen yang gak pernah baca Bible. Atau yang cuma percaya sama pendeta, yang percaya sama dogmanya. Apa sih tujuan kita? Sebenarnya bukan ke lawan debat, tetapi kepada saudara-saudara Islam yang tidak tahu Kristen itu supaya tidak masuk Kristen. Karena kami yang lahir kecil di Kristen melihat orang Kristen ini salah gitu loh. Diukur dari parameter manapun, sejarah, teologi, kristologi, linguistik, kritik teks, nggak ada satupun parameter yang menunjukkan kebenaran di dalam kekristenan. Nah ini yang membuat kita terus melatih komunikasi kita. Kemudian adanya Gurunda yang memang memberikan kisi-kisi materi yang kita mau paparkan supaya in linear, tetap dalam rosnya poin inti yang kita mau sharekan. Jadi enggak ngikutin alur, wah bahas penebusan kaitannya dengan penyalipan, kemudian lari ke dosa waris, kemudian bicara tentang Yesus mengatakan yang lain, Yesus bukan Tuhan. Nah ini nggak in linear gitu Bang. Jadi alhamdulillah kalau diberikan katanya kecerdasan atau orang yang diberi hidayah itu kan memang memiliki tanda, memiliki ciri bahwa kebenaran Islam yang tanpa ada tendensi melibatkan frase rasa pemilihan itu tidak karena dipaksa. Melihat suatu kebenaran di dalam Islam, maka itu yang kita dakwakan. Tujuan kita adalah orang tua, para sahabat terdekat, kerabat, itu yang kami pengen. Mereka melihat kita bernarasi seperti ini, ada bukti orang yang kemudian mu'alaf, kenapa mereka susah sekali. Meskipun kita tahu di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ahim, wa ala absarihim ghazawa, wa lahum adzabun adzim. Jadi, hal ini yang mendasari kita mudah-mudahan tetap istiqomah, komitmen, konsisten bersama dengan satu yayasan yang dibentuk untuk memberikan ruang untuk kita menjadi debater, memberitakan kebenaran Islam tanpa memaksakan orang lain masuk Islam. Di situ poin. Kalau saya sudah seperti ini, kenapa orang tua dan adik atau mungkin saudara saya nggak masuk Islam? Kenapa? Karena memang di Islam tidak ada unsur paksaan. Kita memohon kepada Allah yang hidup seperti doanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, untuk ayahnya doanya kepada Allah. Ternyata ayahnya Nabi Ibrahim masih tetap kafir. Dan doanya Nabi Muhammad untuk seluruh kaumnya, untuk umat Islam, tetapi doanya tidak diijabah untuk pamannya Abu Jahal. Semuanya kembali, hanya manusia itu mau menerimanya atau tidak. Jadi itu kalau dari saya, abangku, justru kami para mu'alaf atau yang bergelar mukallaf ada satu kelemahan. Mungkin antum semuanya yang lahir dalam keadaan Islam dikumandangkan azan oleh ayah di telinga kanan dan diberikan nada iqamah di telinga kiri. Saya mengazanin anak saya, kok aku nggak ada yang begini. Kan begitu Bang. Jadi kita impas, mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan Allah ini sebagai mujahidin yang tujuan kami adalah lillahi ta'ala, tanpa ada tendensius embel-embel apapun.
Kalau ada di antara kami yang kemudian gelap akan harta, akan tahta, akan jabatan, apalagi karena perempuan, izinkan teman-teman semuanya meluruskan kembali. Tujuan kami di sini adalah menjadi panggilan mujahidin yang lillahi ta'ala. Insya Allah istiqomah. Amin. Itu abangku. Tapi rata-rata memang cerdas, walaupun sekolahnya sebatas SLTP dulu. Aku punya teman, Bang Dito, ini sedikit saya cerita ya. Dia itu masuk Islam dalam 1 bulan, dia sudah bisa membaca Al-Quran. Dulu belum ada Iqra, Bang Dito. Masih Abasa, Tatintun, Ban Bin Bun gitu kan. Iqra itu sudah mendekati tahun 2000. Pelajaran Iqra itu. Itu memang kayak dipilih Tuhan betul itu. Namanya Suharti, masih ingat, sekarang di Tulang Bawang Lampungnya, pindah ke sana dapat suami orang sana kan. Itulah. Makanya kalau orang-orang mualaf ini kayak dipilih Tuhan betul kan gitu. Kalau aku yang mengamati dari aku kan lahirnya 72. Jadi pertama hajah itu orang Cina dulu. Kalau nggak salah Hajah Siti Komariah dulu itu. Turunan Tionghoa itu yang suka mengisahkan ulul azim itu. Setelah itu Ustadz Nababan itu cerdasnya kayak apa, Ustadz Weloni Yahya kayak apa, itu yang aku herannya itu loh. Siap. Jadi sebentar lagi Bang Dito ini kayaknya Ustadz Muhammad Arum ini. Aduh. Ya. Oke, Pak Iwan, syukran, Insya Allah partisipasinya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Itu Bang Andi, Mas ibadah lu. Ya. Siap. Dan siapa Bang Guto ini juga kayak Bang Gores apa Bang Guto juga itu mualaf ya Bang Dito ya? Ya, Bang Guto itu mantan pendeta Protestan. Wah, ngeri juga itu, kayak Kondoditan itu juga ngeri itu. Kalau Ustadz Loading sama Ustadz Anu itu gimana, Papi Gembala itu? Memang mualaf atau anu itu? Kalau Pak Palopo tidak, kalau Pastor Loading itu mualaf memang. Wah, tadi sebentar aku ngeliatin nganu pendeta yang cengenges-cengenges itu langsung diludahin dia itu. Benar, aku lagi diundang naik, paling lihat 5 menit ditanya itu, kamu pengikut Kristus enggak? Kamu juga pengikut Kristus atau malah bolak-balik gitu. Oh, diludahin langsung. Makanya aku langsung lari tempat nandar sebentar aja tadi. Lihatin nandar itu. Siap. Ya sama mata peso tadi, tapi anu apa itu yang berdua itu namanya PK. Yeah. Makasih ya Bang Dito atas sharingnya ini. Terima kasih, insya Allah bisa ketemu lagi di Makassar ya. Mau foto bareng sama orang-orang penting ini ya. Ya, makasih Pak Iwan ya. Jangan lupa yang tidak dilupakan ya. Iya ya, tenang aja Bang Andi, insya Allah panjang umur. Insya Allah besok sore bisa kirim ya Bang Andi. Ini bahasa Indonesia ya apa maksudnya ini? Jangan lupa yang tidak dilupakan. Maksudnya apa ya? Jangan lupa yang tidak dilupakan, maksudnya yang dikatakan tadi jangan dilupakan gitu. Ya, ada sesuatu yang tertinggal. Jangan kayak Oten sudah seorang utusan malah dipaksa jadi Tuhan, itulah Oten. Sekarang ngeri loh. Tadi aku naik sebentar di anunya siapa tadi? Kenapa dipanjangin lagi Pak Iwan? Iya udah diturunkan aja. Langsung WA Bang Andi nanti. Iya, tapi ya mudah-mudahan rencananya itu tidak direncanakan ya. Insya Allah. Nah, baik, makasih. Allah selalu mengingatkan saya dan mengingatkan saudara-saudara saya yang di Komal ini. Nah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bang Dito, Bang Andi. Ya. Yang mau transfer ke rekening Apologet Islam Indonesia Bang BNI, nomornya ada di layar ya, silahkan. Karena mulai dari sekarang ini memang kita harus suarakan ini, karena ini jaraknya jauh di Makassar. Tentu kan teman-teman juga semuanya berasal dari luar kota gitu ya. Untuk itu kami suarakan setiap live sampai nanti kita tutup, insya Allah ya. Semoga kita diberi kesehatan. Kita tutup nanti
di bulan Agustus, pertengahan Agustus begitu ya. Jadi yang ingin berpartisipasi, berdonasi silakan mensupport Milad Api yang ketiga nanti di rekening yayasan yang ada di layar Anda. Berapapun itu akan sangat membantu demi kelancaran Milad Api yang ketiga. Antum semua luar biasa. Ya, kita sapa dulu Bang Handi, ini ada tamu. Leo 16, selamat pagi. Iya. Kristen Bang. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Kristen Bang. Kristen. Oke. Kristen, Abang. Ya, ada yang mau kita diskusikan Bang? Ya, saya kebetulan lewat aja. Tetapi ada beberapa nama yang saya sudah kenal di sini ya. Siapa itu Bang? Kenal lewat TikTok. Ya, siapa Bang? Ya, Abang sendiri. Oh, ada saya. Bang Suma. Iya. Kapan ya kita kenalannya? Bang Dito. Mana sih? Berarti apa notifikasi ya? Bang Dito ya. Bisa enggak Bang? Ya uang. Udah aku bilangin. Oke. Terang aja dari luar karena lampu ini kan. Iya. Jelas. Ini Krilin boleh di-mute. Nama-nama ini sudah saya kenal. Bahkan sudah pernah, bahkan sudah pernah terlibat di dalam satu perbincangan ya. Kalau masih mengingat saya sih. Gitu. Oke, Bang Leo. Oh, yang biasa buka Tapi komal. terus terang saja ya. Halo, gimana Kang Dito? Iya, ini Bang Tapi, Leo yang biasa buka komal kan? saya melihat tidak ada kurang jelas. Kebawa angin mungkin. Gimana Dito? Iya, ada yang kemarin buka komal itu nggak? Buka komal. Iya, belum pernah. Kemarin buka komal. Kemarin enggak, saya enggak buka komal. Saya punya komal tetapi jarang saya gunakan. Oke. Begitu. Tapi suaranya saya nggak asing. Apalagi kalau cuma buat perdebatan yang sia-sia gitu. Saya agak familiar Jadi kalau saya suaranya. diundang, sebentar Kayaknya- Kang Dito. Iya, iya. Ini Pak SOG Ministry ya? Kang Dito. Siap. Bukan. Oh, bukan. Silakan. Jadi gini, saya sudah lama kenal dengan komal ini. Gitu. Bahkan ketika saya belajar TikTok itu termasuk dengan komal ini. Selain dengan APII ya, Sultan itu. Kemudian 2 botak itu ya. Papi Gembala, mereka udah tahu. Kang Dito juga Pak tahu saya sebenarnya gitu. Bang Suma juga pernah ya. Udah sekitar 3 kali. Saya masuk ke, kalau nggak salah ke Goto atau siapa ya. Tetapi kenapa kok saya cuma bisa diturunkan terus gitu loh. Nah, jadi diskusi kalau nggak rusuh ya diturunkan. Jadi saya tidak melihat ada progres. Maksudnya kalau nggak rusuh diturunkan gimana sih? Ya kalau rusuh ya diturunkan Bang. Iya. Bukan. Oke. Rusuh itu sengaja diciptakan supaya tidak kondusif. Nah, hal yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu saya turun ya. Nah, iya, kita juga sama. Jadi kalau rusuh kan berarti kan tidak kondusif, bukan? Iya. Rusuh kan berarti tidak kondusif, betul tidak? Oke. Betul. Jadi kalau sudah tidak kondusif, tidak ada penyampaian yang bagus, sehingga tidak ada edukasi, buat apa dipertahankan? Saya turun dengan terhormat. Betul, luar biasa. Baik Pak Leo. Tetapi kadang-kadang juga sengaja rusuh dibuat supaya diturunkan. Gitu itu. Itu banyak. Ya itu perlu. Ya mungkin di akun saya yang lain ya. Sebenarnya akun saya nggak banyak. Oke. Karena dini Yang itu Pak, bahkan pernah menasihati saya kan. Aku lupa. Banyak sekali yang diskusi sama saya Pak. Kalau di sini angin kenceng gitu. Oh. Gimana? Ya.
Ya saya mohon maaf karena nggak menghafal gitu, apalagi akun ganti-ganti. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya dalam diskusi saya pernah tantrum atau nurunin abang. Ya itu aja sih. Cuman dini hari ini kesempatan kita mungkin bertemu lagi. Kalau karakter saya Anda sudah tahu, saya yang paling kalem, Pak. Betul? Saya yang paling kalem. Kalau lagi tidur. Itu. Saya berkenan ambil paling tema. kalem ya. Iya. Saya ngikutin orangnya. Saya ngikutin Pak. Jadi apa yang mau rival saya tunjukkan, saya bisa nunjukkan gitu loh. Jadi yang alir aja gitu Pak. Kalau boleh ngangkat satu tema, kalau tidak keberatan Pak, tentang Yesus history versus Yesus gereja. Saya nggak ngerti rumusan pertanyaan kami itu loh. Jadi pemahaman pengetahuan Yesus history dan Yesus gereja gimana sih? Ya. Jadi secara umum Yesus history, Yesus gereja. Yes. Gimana rumusan pertanyaan itu? Oke. Jadi kalau Yesus history melawan Yesus yang diciptakan oleh gereja, ini pemahamannya kalau Anda pahami kan Yesus ini diceritakan di gereja. Landasannya adalah Bible. Tapi ada juga Yesus secara history. History ini sifatnya universal. Sudah paham Anda? Sudah paham? Tidak paham ya. Masih belum paham? Bukan tidak paham. Gini Dito, santai aja, santai, nggak perlu tegang dulu. Saya orang yang paling santai. Saya orang paling santai. Nah, iya. Di bahasa itu kita mengenal ada tekanan-tekanan ya. Tekanan itu biasa akan bunyi, ya. Bunyi itu lewat konsonan kan, dan itu mencerminkan dari dalam loh. Jika ada tekanan yang melonjak, itu berangkat dari dalam. Nah itulah manusia, ada emosi. Oke? Jadi santai aja kita, nggak apa-apa. Jadi Kita bukan kan tetap, berarti saya belum tertarik dengan itu karena sudah terlalu biasa bagi saya gitu. Oke, lalu apa yang Anda Sudah terlalu bagi biasa. Oke, apa yang Anda minati, tema apa silakan. Ya kita bicara dulu santai yang artinya yang kondusif, bukan langsung terlibat pada satu pendapat yang pada akhirnya menimbulkan adrenalin kita naik. Santai aja ya. Saya mau tanya ke Dito soal Dito, di dalam pergaulan kamu ya, pasti kamu kan punya teman-teman Kristen, betul nggak? Jangankan teman, mama sama sekali nggak bergaul. Keluarga saya masih Kristen, Bang. Oh ya. Jadi kalau keluarga masih Kristen, berarti Kang Dito ini Kristen juga dong? Saya Muslim, saya Islam. Oh, oke, saya salut gitu dong, ya. Karena saya punya teman-teman Muslim banyak, Kang Dito. Iya. Ipar saya, ya, ada Muslim. Artinya kakak perempuan saya kawin dengan Muslim. Tetapi kakak saya tetap Kristen. Anak-anak juga Kristen. Tapi ipar saya tetap Islam. Bahkan saya punya mantan pacar loh. Islam. Kami bisa baik-baik.
Jadi menurut Kang Dito gimana hubungan Kristen dan Islam, apalagi Kang Dito punya orang tua yang katanya Kristen. Bagaimana ceritanya Kang Dito tetap Islam? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya ini bukan ke ranah diskusi jadinya. Tapi tidak apa-apa. Iya, memang saya nggak mau ke situ dulu, Bang Dito. Iya. Makanya saya pikir tenang aja Saya gitu akan loh. jawab. Sabar. Saya akan jawab. Pemahaman kita kalau kita ketemunya di offline, mungkin kita akan membicarakan sesuatu yang sifatnya sosial bermasyarakat, mengedepankan makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ketemu di offline, karena dalam lingkungan sosial kita rakyat yang di bawah pemerintahan, dan pemerintahan membuat ideologi konsep bagaimana masyarakatnya yang berbeda-beda tetap satu jua. Itu sosial bermasyarakat. Itu saya jawab ya. Kalau kita di online, kita tidak pernah ketemu dan kita memang sudah membuat suatu disclaimer dalam satu forum perbandingan agama, ya kita memang mencari masalah, bukan mencari masalah yang membuat kericuhan. Tetapi masalah yang utama adalah goncangan iman. Tadi Anda menyebutkan adrenalin. Adrenalin itu bisa ditampilkan karena rasa malu yang tidak mengetahui pengetahuan, mencoba untuk naik dan berdiskusi, akhirnya tantrum. Atau bahasa debatnya itu ad hominem. Nah, kalau saya paparkan ada dua condition. Yang pertama sosial bermasyarakat, yang kedua ranah yang saat ini kita bicarakan. Ini diskusi lintas agama. Maka diskusi lintas agama rujukannya adalah banyak cabang ilmu yang kita paparkan. Yang pertama fakta histori. Yang kedua kalau kita bicara ketuhanan, konsepnya adalah teologi. Kalau tentang maaf, saya harus potong. Ya maaf. Biar kita santai aja tetap Dito. Saya lagi nggak usah terlalu formalitas. Oh bukan, tadi kan Anda bertanya, makanya saya jawab. Saya punya menjawabnya nyantai. Saya cuma tanya kenapa mama atau papa masih Kristen dan Dito adalah Islam. Kan cuma itu. Nggak usah formal, santai aja biasa kita, Kang Dito ya. Di dalam rasa, bukan jadi a priori, jangan gitu loh. Santai, karena kita bersahabat kalau bisa bukan cuma ya kita boleh bersih tegang ya kalau dalam satu diskusi. Tetapi alangkah baiknya jika kita setelah selesai berdiskusi kan, ya, jika Tuhan memberikan kesempatan, suatu saat saya pergi ke daerah kamu dan kita bisa ketemu, ya bisa ngopi bareng, jauh lebih indah itu kan. Lepas daripada perbedaan, no problem. Kalau Anda mau membawa kepada sebagai makhluk sosial, ya, apalagi diatur, kita hidup diatur oleh, kalau keagamaan itu diatur oleh apa ya? Bukan diatur, dijamin oleh undang-undang, kan gitu. Kan Dito setuju bahwa Indonesia ini bukan cuma didirikan oleh satu agama. Semua anak bangsa, semua elemen bangsa turut berperan di dalam berdiri dan tegaknya Republik Indonesia. Nah, kalau begini saya sudah terlalu formal gitu. Santai aja kita. Saya pikir kenapa kok Dito bisa menjadi Islam gitu. Itu aja. Sudah? Ya. Ya. Saya tadi menerangkan kalau dalam lingkup sosial, tadi Anda sudah menanggapi, oke. Nah kalau pertanyaannya kenapa saya pindah ke Islam, berarti saya ini kan revert, ya kan? Saya keluar dari Katolik dan saya memeluk agama Islam. Ranahnya adalah pengalaman pribadi dan sesuatu yang disebut di dalam Islam itu hikmah hidayah. Kalau dalam Kristen dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi kalau hidayah ini mutlak, tidak ada orang yang bisa mampu untuk membatasi. Enggak boleh, atau enggak engkau harus. Nah kalau dikatakan kenapa? Karena di kehidupan sosial bermasyarakat saya sebagai anak,
Pada saat usia remaja saya mengetahui bahwa dalam keagamaan tidak boleh dipaksa. Itu Bang. Saya memilih Islam karena saya mendapatkan anugerah yang disebut hidayah dari membaca Bible dan menanyakan kepada mereka orang tua dahulu, kemudian dibawa ke romo dan pembimbing. Saya di Katolik Bang. Jadi keinginan saya kemudian beralih agama bukan karena orang lain, bukan dorongan orang lain, tetapi bagaimana apa yang saya baca, yang saya ketahui, saya pertanyakan, kemudian tidak menemukan jawaban. Dan yang saya tanyakan, ketemu jawabannya adalah dari Al-Quran, dari Islam. Itu Bang, silakan. Bentar ya. Oke, Dito. Ya. Semoga ini ada rekamannya ya, Dito. Iya. Jadi tadi saya tanya ke Dito, tentang pergaulan dengan teman-teman, apakah cuma di lingkungan Islam atau ada juga di Kristen, kan gitu kan awalnya. Saya mencoba rewind. Nah kemudian Dito menjawab, lah bukan cuma teman-teman, saya, orang tua saya Kristen, kan gitu kan. Betul. Mama papa saya masih Kristen, oke? Betul. Koreksi kalau saya salah. Betul. Oke. Kemudian saya tanya, kan saya penasaran jadi. Loh, terus kalau Dito sendiri, Dito kan jawab saya Islam, kan gitu, betul nggak? Betul. Jadi Dito mengaku Islam. Jadi ada miss kan pemahaman di saya loh, bukan di Dito. Jadi Dito mengatakan mama papa Kristen dan Dito Islam. Jadi kan miss. Jadi missnya itu saya berusaha cari tahu. Loh, kenapa kok bisa Islam, kan begitu? Nah, di sini baru saya dapat jawaban bahwa Dito itu mendapat hidayah, gitu kan? Berbicara hidayah itu kan bukan bicara kemampuan manusia, betul tidak? Betul. Ya, berarti itu haknya Tuhan. Saya menggunakan kata Tuhan dulu ya. Betul. Itu haknya Tuhan. Karena bahasa yang sering saya dengar dari teman-teman Muslim, karena Tuhan atau dalam konsunan Allah itu, dialah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Betul. Exactly. Exactly. Baik. Oke, saya pikir di sini Dito punya kapasitas juga ya, gitu. Saya di sini membuat ranking aja dulu. Ranking ini saya buat berdasarkan subjektivitas saya ya di dalam berdialog. Karena saya jarang menemukan, mungkin karena sudah subuh ya, begitu. Saya jarang menemukan dialog seperti ini, ya. Artinya nyambung gitu, enak, ya. Karena biasanya mungkin kalau siang lagi anget-angetnya, gitu. Jadi banyakkan rusuh, mau menang-menangan. Nah, saya nggak mau ke situ Dito. Saya juga nggak mau terlalu sok tahu. Saya juga tidak mau memaksakan apa yang saya paham harus juga Anda pahami dan terima, nggak mungkin begitu ya. Nah, jadi saya membuat ranking aja kalau begitu. Malam ini saya membuat ranking bahwa Anda itu jadi masuk ranking 2. Dari seluruh teman-teman Muslim di kumal-kumal Muslim, Anda saya mendapatkan urutan 2. Ya, karena ini enak loh gitu, nyambung. Lalu siapa ranking 1? Ada sih, tapi mau tahu nggak? Kalau tertarik saya akan bocorkan, menurut saya aja gitu loh. Ya, dia ranking 2 di teman-teman Muslim ya. Kalau Dito, kalau nggak mau tahu ya sudah, kita loncat aja ke lain. Kalau di dalam Islam itu kami diajarkan namanya tawadhu, yang ini yang tidak pernah dimiliki oleh umat beragama yang lain.
Kami kalau dipuji, kami tidak akan mendongakkan kepala, dan kami kalau direndahkan, kami pun juga tidak akan menundukkan kepala. Kami diajarkan oleh para mursyid kami, guru kami. Apalagi yang memuji bukan saudara seiman. Jadi antara 1 dan 2 itu hanya angka. Tapi pemaknaan ilmu yang akan membuat kita sama seperti iblis karena ketaatan dan kesombongan. Tapi kalau kita manusia menguji manusia yang lain dengan angka, supaya orang lain mengatakan aku mau jadi yang pertama. Dan kemudian kalau sudah menjadi yang pertama, maka dia akan sombong. Kalau dikatakan taat karena keilmuan kita taat, maka iblis pun juga diuji dalam ketaatan kesombongan. Begitu Pak Leo, mohon maaf karena ini forum adalah room kami Apologet Islam Indonesia, bukan saya pribadi yang narasumber. Ada guru-guru saya di atas, ada di samping saya Bang Handi Selebes, dan juga ada sahabat-sahabat saya di sini. Jadi kalau memilih berdiskusi dengan saya orangnya straight point. Kalau memang mau berdiskusi tentang kekristenan maupun tentang keislaman boleh. Kalau mengarah kepada psikologi, penggiringan opini, ya saya rasa banyak teman-teman di bawah yang pengen apa sih yang dibicarain, apa sih. Jadi kami di sini hadir Pak, melayani teman-teman berdiskusi dengan perbandingan agama. Anda bertanya tentang Islam dan saya akan menjawab sekaligus bertanya tentang kekristenan. Poinnya itu di sini Pak. Jadi kalau saya dikatakan saat ini yang lagi hidup nih di jam ini, mungkin ada saudara saya yang menantikan giliran. Kalau kita mau tegas, baik. Poin yang mau disampaikan, biar nggak berlarut-larut. Anda mau ini gimana? Silakan Pak ya. Oke. Mungkin Anda sudah paham apa yang saya maksudkan, silakan. Yang saya maksudkan tadi itu adalah bukan untuk menilai. Saya mengatakan dari kondusivitasnya ya, bukan soal kepintaran, bukan untuk soal kesombongan, bukan soal keangkuhan. Saya menilai dari kondusivitas di dalam membangun dialog gitu. Makanya saya membuat ranking yang paling kondusif yang saya temukan adalah yang Dito. Oke, kita tinggalkan itu aja. Sekarang Anda mau strike kan gitu, langsung kepada perbincangan. Oke, saya ladeni. Bukan saya ladeni, maaf saya tanggapi. Anda yang meladeni kan, betul tidak? Ya, betul. Oke. Saya senang dengan menggunakan kata melayani. Itu yang Dito kemukakan barusan kan? Melayani. Betul. Berarti kalau bicara melayani ada penghormatan di situ ya? Betul. Sehingga yang dilayani itu merasa nyaman. Betul. Oke. Nah, tadi bilang soal bertanya. Bolehkah saya memulai dengan pertanyaan? Boleh, silakan. Oke. Straight aja ya. Yes. Oke. Pertanyaan saya tidak mendiskreditkan ya. Tidak ada maksud begitu. Pertanyaan itu bersumber dari Quran sendiri ya. Karena selama ini saya jarang bertanya duluan. Mungkin baru sekarang ya. Maaf. Karena diberikan kesempatan. Baik. Surat 5 ayat 46 ya. Saya gunakan ayat bukan nomor. Saya menghormati itu. Karena ayat itu kan bahasa kalian. Surat 5 ayat 46. Apakah Dito pernah membaca ayat ini? Ya, saya baca. Oke. Kalau begitu oke. Saya akan membacanya. Nanti saya akan minta penjelasan aja kan? Dari Dito. Jadi di sini dikatakan kami ini adalah zat yang diklaim sebagai Allah itu.
Kami telah memberikan kepadanya di sini, di dalam pemahaman saya, adalah Nabi kan. Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Di Quran sudah menyebut Injil, kitab Injil. Sedang di dalamnya, dalam kurung, ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini adalah Islam itu sendiri. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kemudian petunjuk. Maaf kalau saya balik. Yesus bukan petunjuk. Kenapa saya katakan bukan petunjuk? Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran bukan petunjuk jalan. Semua manusia memberikan petunjuk. Nabi-nabi memberikan petunjuk. Tetapi Yesus bukan penunjuk jalan. Tetapi dia mengaku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saya clearkan ya. Akulah kebenaran. Kebenaran manusia sifatnya relatif. Berbeda-beda. Saya kasih contoh. Jika di pengadilan ya, ada suatu perkara yang diputuskan oleh hakim, itu bukanlah menjadi satu kebenaran yang mutlak. Bukan satu kebenaran yang absolut. Karena kata hakim A belum tentu benar kata hakim B. Hakim B belum tentu benar kata hakim C. Demikian seterusnya, ada biasanya 3 hakim ya. Artinya kalau mereka memutuskan perkara, padahal mereka sudah dianggap sebagai wakil Allah di dunia, mereka bukanlah kebenaran. Ya, tetapi kebenaran masih bisa berbeda karena mereka punya parameter kan untuk memberikan satu keputusan. Parameternya apa ya? Kitab undang-undang, pidana, ya. Kemudian ada saksi-saksi, kemudian alat-alat yang membuktikan. Nah, sudah pun diputus bersalah atau bebas, tetapi di tingkat selanjutnya belum tentu dia bersalah atau bebas. Demikian seterusnya kan. Saya mencoba memberikan pemahaman tentang kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Terakhir, hidup. Hidup. Dia berani mengatakan hidup. Dan itu dia buktikan dia itu pemilik hidup. Apa buktinya? Ketika ada orang datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, biasa juga disebut guru. Guru, saudaraku telah meninggal 4 hari. Sudah dikubur 4 hari. Saya rasa tidak ada manusia di muka bumi ini yang berani menjawab pertolongan dari orang yang minta tolong kepada dokter terbaik manapun di muka bumi ini dan memenuhi pertolongan tersebut. Yesus datang ke kuburan ya? Dan dia berkata, "Hai Lazarus, bangkitlah."
Seketika itu tubuh yang sudah mulai rusak dan sudah membusuk, semua organ-organnya kembali menjadi hidup. Sel-sel tubuh yang sudah membusuk itu kembali bergerak. Kuasa menghidupkan. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bukan cuma katanya, tetapi berita soal kebangkitan Lazarus disaksikan oleh banyak orang. Dan Lazarus yang sudah mati, sudah membusuk 4 hari, tiba-tiba menjadi hidup. Yesus menyatakan, ya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Siapa dia? Siapa dia? Itu yang perlu menjadi pertanyaan. Kok dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari? Kenapa dia berani mengatakan akulah jalan? Kenapa dia berani mengatakan kebenaran? Karena memang kebenaran yang mutlak itu cuma ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Penunjuk jalan ada pada manusia, tetapi jalan itu hanya ada pada Tuhan. Oke, Dito? Saya mengambil paralelnya aja. Kalau dianggap sebagai paralel. Pertanyaannya apa terkait Al-Quran? Ya, itu tadi lah. Dari Quran tadi. Ya, kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Itu disebut Injil kan? Makanya saya mengambil apa yang dikatakan oleh Quran. Tuh, Yesus adalah kebenaran. Gitu. Ya, pertanyaannya jadi, apa pemahaman dari Dito tentang ini? Oh, jadi Al-Quran mengatakan itu Injil itu memberikan petunjuk dan menerangi. Silakan. Oke, baik. Jadi poinnya bukan pertanyaan tetapi meminta dijelaskan. Kemudian penjelasannya Pak Leo justru menjadi parameter untuk kebenaran Bibelnya, pemahaman kekristenannya. Kalau saya masih sebagai orang Kristen, saya akan malu, Pak. Malu kepada kenapa menopang dari kitab suci agama lain menjadi parameter yang dianggap kebenaran. Saya jelaskan dari pemahaman Islam. Yang pertama saya koreksi. Al-Quran surah Yusuf ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul adzim. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar kita memahami maknanya atau kita menggunakan akal bahwa Al-Quran yang bahasa Arab. Tapi Anda sudah salah menyebutkan. Anda mau membacakan Al-Quran, saya nantikan ternyata membaca terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Maka kalau kita mau membahas makna yang sesungguhnya di terjemahan atau melalui tafsir, saya ajarkan kepada Anda surah Al-Maidah ayat 46 ya. Saya baca dari ayat 45 dari tafsir Jalalain. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, maksudnya di dalam Torah, bahan jiwa dibunuh karena jiwa, dan dibunuhnya mata dicongkel karena mata, hidung dipancung karena hidung dan telinga. Ini tentang hukum rajam. Artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin, seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukum ini walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditakrirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat kita. Siapa yang menyedekahkannya, maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisos itu, maka itu menjadi penebus dosanya atas kesalahannya. Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah seperti kisos dan lain-lain, merekalah orang-orang yang aniaya. Masuk ke dalam ayat yang Anda tunjuk dan ambil bahasa Indonesianya. Di sini tetap saya gunakan tafsir Jalalain karena umat Islam tidak berlandaskan terjemahan, Pak. Karena Al-Quran yang bahasa Arab, untuk memahaminya maka kita mengambil ulama tafsir yang dari Arab untuk memahami ayat yang
kita baca di ayat suci Al-Quran. Dan di ayat 46-nya ini ternyata berbeda dengan terjemahan, Pak. Dan kami iringi jejak-jejak mereka, maksudnya jejak para nabi itu, dengan Isa putra Maryam, membenarkan apa yang berada di depannya. Maksudnya yang sebelumnya berupa Taurat, dan wajib memberikan kepadanya dan kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk dari kesesatan dan cahaya. Artinya penjelasan bagi hukum-hukum serta membenarkan menjadi hal bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya. Membenarkan hukum-hukum Taurat serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, yang Anda kutip mengambil satu dalil terjemahan ayat suci Al-Quran yang bukan ayat sucinya, Anda paparkan keimanan kekristenan Anda mulai dengan kepercayaan Yesus sebagai jalan dan bukan tujuan, dan Yesus pengajarannya tetapi tidak seperti yang dituangkan di banyak Bible. Anda mengutip untuk membenarkan keimanan Anda. Di sini saya koreksi, Pak. Kalau Al-Quran mengatakan itu Injil, dalam terjemahannya juga Injil, dalam tafsirnya juga Injil. Kalau tafsir kita gunakan bahasa Arab juga Injil. Di dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia kita, KBBI, justru menyerap kata Injil ini dari Al-Quran. Dijadikan bahasa Indonesia Injil, yaitu petunjuk dan kebenaran. Sebuah kitab ketetapan yang dikenal dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan Evangelion yang dari bahasa Yunani. Nah, dari sini dulu mudah-mudahan paham, tetapi saya akan koreksi dari pemahaman kekristenan yang saya pahami. Kalaulah Yesus itu sang juru selamat, kalau dikatakan dia juru selamat, tidak ada bedanya dengan nabi yang lain kalau dia nabi. Tapi kalau dalam iman kekristenan dia dikenal sebagai Tuhan juga, saya ambil 10 statement, tolong dicatat. Saya ambil 10 statement, ya. Bahwa yang pertama, kami menghormati umat Islam ini, ya, menghormati Yesus sebagai nabi yang mulia. Dito, biar kita nggak kemana-mana, fokus dulu ya. Anda berbicara fokus dulu supaya nggak bias. Saya menyimak Anda berbicara, tidak memotong saya. Bias. Oke, ya. Saya dengarkan. Ya, Anda dengarkan, Anda ngomong apapun tadi tentang Al-Quran, saya nggak potong. Di sini letak kedewasaan kita yang disebut dengan mature. Itu gitu, Dito. Maksudnya biar kita fokus dalam membahas supaya lebih kondusif, supaya nggak lari-lari. Saya hanya mengarahkan aja, Dito. Tapi kalau tidak diterima apa-apa ya. Oke. Silakan aja. Saya memaparkan. Ingat, Anda berbicara panjang lebar, saya menyimak, saya tulis apa yang butuh saya konfirmasikan. Dan alhamdulillah saya sudah konfirmasi semuanya. Saya tinggal memberikan 10 pemahaman saya tentang kekristenan. Yang pertama, saya sedang membaca Bible yang harusnya saya tidak diperkenankan untuk mengkritisi Bible, tapi sedikit yang harus saya paparkan terkait apa yang saya pahami. Yang pertama, kami ini umat Islam menghormati Yesus sebagai nabi yang sangat mulia. Yang kami tolak adalah teologi yang menjadikannya Tuhan dengan cara yang bertentangan dengan akal dan keadilan ilahi. Itu poin saya. Yang pertama, tentang Yesus, kemanusiaannya dan keilahiannya, atau disebut dua natur, dua kehendak atau dua kesadaran. Jika natur manusia yang berdoa, pastinya bukan Tuhan. Jika natur ilahi yang berdoa, Tuhan kok berdoa. Tentang inkarnasi atau misteri iman, misteri bukanlah kontradiksi. Akal mungkin tidak tahu, tapi tidak boleh dilanggar.
Dan Tuhan tidak memerintahkan manusia percaya yang mustahil. Betul? Karena misteri tidak akan membantalkan logika. Kemudian yang ketiga, Tuhan tidak bisa kehilangan sifat Tuhan, Pak. Maha tahu yang dibatasi sama dengan tidak maha tahu. Yang bisa dibatasi itu makhluk. Jadi Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Yang keempat, kalau ada istilah tres personae unus substantia yang kita bahas hakikat, mengapa kehendaknya berbeda? Mengapa ada yang lebih besar? Kesatuan hakikat tidak berarti kesetaraan fungsi. Maka satu hakikat tapi tunduk, bukan Tuhan yang setara. Yang terakhir 5 aja dulu ya, nanti ke 6 sampai 10-nya setelah Bapak menanggapinya. Saya rasa mudah-mudahan dicatat ya. Jadi yang keempat tadi tentang hakikat. Yang kelima ini terkait dengan istilah anak Tuhan di dalam Bible. Yang pertama kita tahu anak Tuhan itu disebutkan kepada Israel, kepada raja dan kepada orang saleh. Bukan biologis, bukan ontologis. Jadi kalau ada bahasa metafora tidak boleh dinaikkan jadi ontologi. Saya rasa Anda hikmat, Anda seorang yang akademis, faham perkataan saya, sangat mudah dipahami. Silakan. Oke. Semoga teman-teman yang di bawah itu juga menyimak dan teman-temanmu di Komal ini juga memperhatikan gak ada yang tertidur, atau kalau ada yang tertidur ya sudah manusiawi ya, punya keterbatasan. Tetapi ada alat bukti yang mendengarkan pembicaraan kita. Semoga direkam. Baik ya. Tadi kamu mengatakan bahwa saya menggunakan ayat Quran untuk mendukung. Saya tidak tahu dan tidak mengerti dari mana Anda bisa berkesimpulan bahwa saya mengutip Quran untuk mendukung Alkitab. Alkitab itu dapat berdiri sendiri tanpa perlu ada kitab-kitab lain yang menjelaskannya. Ya? Dia tidak perlu dukungan berbagai macam karangan manusia untuk mendukung pernyataan Alkitab. Apalagi Alkitab sudah lebih dulu ada dibanding dengan Quran yang datang 700 tahun kemudian. Tetapi saya mau sampaikan, kalau ada buku-buku tentang kekristenan di luar apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam apa yang tertulis dalam Alkitab. Itulah yang disebut teologia. Tetapi ingat, teologia bukan kami maksudkan seperti Allah, kita mau masukkan di dalam laboratorium, kemudian kita menggunakan mikroskop atau kaca pembesar, dan kita mau amat-amati Allah itu. Kalau sudah begitu berarti otak kita lebih besar daripada Allah itu sendiri. Sementara itu mengatakan di poin keberapa tadi? Di poin pertama, Allah itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin dapat dibatasi oleh pikiran manusia? Oke, nanti kita lanjut itu ya. Saya singkirkan dulu itu karena nanti nggak nyambung jadi saya mau tanggapi. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, ya, Anda mengatakan seharusnya malu. Saya pikir pertanyaan ini bisa dibalik ke Anda. Kalau Anda memahami apa yang saya tanyakan.
Kalau saya mengatakan mengambil persamaan, ya, mengambil paralel, bukan berarti saya harus mengimani. Apalagi itu untuk mendukung. Tidak bisa begitu dong. Saya hanya mengambil paralelnya. Saya mencoba mendekat perbincangan ini secara humanis. Kawan, Kang Dito, saya nggak mau terlalu mempertajam ini. Tidak. Supaya kita kondusif. Meskipun Anda sudah mulai melontar kata dengan malu itu. Jadi tidak begitu, Dito ya. Kemudian, tentang Quran. Terjemahan bukan Quran. Oke, saya bisa setuju. Lalu kenapa Anda mengutip juga terjemahan? Kalau Anda mengatakan itu bukan Quran. Berarti kan Anda ada kontradiksi di dalam berpikir. Kalau Anda berani mengatakan bahwa terjemahan itu bukan Quran, seharusnya jangan mengutip di dalam terjemahan dong. Kan begitu, konsisten dalam berpikir. Nah, jadi, saya tadi sebenarnya hanya bertanya, kenapa Quran mengatakan itu, ya? Saya kutip lagi ya. Kami, ini terjemahannya agak berbeda di sini ya, seperti yang tadi. Tetapi oke, saya mengikuti terjemahan yang agak berbeda di sini. Kami meneruskan jejak mereka, seperti yang kamu kutip, para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam, gitu kan? Yang membenarkan apa? Kitab yang sebelumnya. Apa itu kitab sebelumnya? Membenarkan loh ini ya, teman-teman. Kata membenarkan. Yaitu yang dibenarkan itu artinya Taurat. Dan apa? Injil. Meskipun oleh teman-teman muslim menggunakan diturunkan. Kata diturunkan aja sebenarnya menimbulkan bias dan ada kesalahan pemahaman, kata menurunkan. Ya. Jadi dibenarkan loh Taurat dan Injil. Lebih dipertegas lagi bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada cahaya. Ada kebenaran. Apa maksudnya cahaya dan kebenaran ini? Saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan itu, saya sudah jelaskan, tidak perlu saya ulangi ya. Gitu, membenarkan kitab sebelumnya. Lah kalau Alkitab itu adalah menyempurnakan, kalau Quran adalah kitab yang sempurna, jadi kalau ada keraguan-raguan ya tentang kitab Anda sendiri, perintahnya apa? Disuruh tanya kepada siapa? Kepada Injil, kepada Taurat, ahli-ahli kitab yang menguasai itu. Bukan bertanya kepada sesudahnya, di sini bertanya kepada sebelumnya. Ya, bukan pada sesudahnya, apalagi kitab-kitab yang ditulis oleh orang yang sudah beratus-ratus tahun kemudian. Sementara Taurat dan Injil itu ada di zaman itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran. Nah, kenapa Kang Dito lari ke sana kemari gitu loh. Fokus aja pada pertanyaan itu. Apalagi sudah mau masuk kepada apa tadi? Tentang teologi ya. Keberadaan Yesus, kemudian kepada Dwinatur. Akan sangat jauh loh. Sudah kemana-mana. Jadi kalau kita ibarat naik gerbong kereta dari Surabaya menuju Jakarta. Jadi iya bisa sampai aja kalau kita mampir-mampir gitu loh. Tetapi
Kalau kita kalau kita mampir-mampir dan pada akhirnya yang seharusnya kita cuma tempuh dalam waktu 24 jam, jadinya bisa berbulan-bulan, jadi bahkan nggak pernah nyampe di tujuan. Ayolah kita menggunakan gerbong itu sebagai topik pembahasan, atau apa yang saya tanyakan ditanggapi berdasarkan apa yang ditanyakan. Jangan melenceng ke lain-lain dulu, clearkan dulu ini. Ya? Karena saya diberikan kehormatan untuk bertanya. Ya, siap. Sudah selesai? Sudah. Oke, saya tanggapin. Jadi saya rasa memang kita tidak perlu buang waktu gitu ya. Kalau memang kita mau berdiskusi, apa yang Anda utarakan, saya sudah jelaskan dan saya bantah. Mungkin sedikit Anda perlu simak baik-baik supaya tidak mengalami red hearing. Ya. Yang saya katakan, kenapa harus membuat suatu paradigma Al-Quran dijadikan paralel? Bukankah Anda menyatakan bahwa yang dikatakan di Al-Quran sama dengan yang dikatakan di Bible? Dan Anda barusan ngeklaim bahwa kalau di Al-Quran dikatakan kalau ada keraguan-keraguan tanyakan kepada yang duluan datang. Ini paradigma penggiringan opini, mohon maaf Pak. Saya seorang akademisi, saya S2 Pak. Dan saya juga bukan anak-anak. Kalau kita mau berdialektika, pemahaman kenapa saya tadi katakan mengajak saudara berdiskusi tentang Yesus secara histori dengan Yesus produk gereja. Letaknya di sini Pak. Anda mengatakan bahwa Bible Anda sebagai Injil. Ini kekeliruan yang nyata. Bagaimana secara fakta histori konsili yang dibuat pertama kali sekaligus Kenapa? Konsili tentang pengkanonan, sabar dulu Pak, saya sudah lanjut. Saya hanya dalam hati jangan diganggu dong. Saya berusaha menyimak. Maaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya harus baca dari ayat 45-nya? Ada standar ganda yang sudah saya jelaskan pemahaman Anda. Saya menggambarkan Al-Quran itu adalah ayat suci yang diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita berpikir bahwa Al-Quran yang bahasa Arab. Yang Anda baca terjemahan yang saya kutip adalah tafsir dari Jalalain. Sangat berbeda. Lebih detail daripada tafsir Jalalain. Kemudian Anda masih paksakan dari sudut pandang terjemahan. Kalau orang Islam semuanya meyakini Al-Quran bukanlah yang terjemahan tetapi ayat suci yang dibaca. Karena Al-Quran di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-77, Al-Quran ini bacaan yang sangat mulia. Itu yang harus Anda fahami. Jadi mudah-mudahan pemahaman yang saya katakan mewakili umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, yang sering saudara-saudara Kristen mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu dari terjemahan. Dari terjemahan boleh diartikan Al-Quran, tapi salah kaprah. Itu dulu. Nah, yang saya perlu bongkar, kalau keyakinan Anda tentang kekristenan bahwa Injil itu adalah Bible yang ada di kalangan kalian, yang dibungkus dengan cover Alkitab. Alkitab ini akar kata nama Al-Quran. Alkitab ini adalah nama Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan untuk bertanya kepada ahlul kitab, kepada Nasrani, tidak. Al-Quran menjawab dirinya, melegitimasi dirinya sendiri. Tidak ada keraguan di dalamnya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-23 sebagai tantangan buat manusia. Buatlah satu surah semisal dengannya. Dan dijawab di ayat ke-24, tentu tidak akan mampu dan pasti tidak akan mampu. Jadi kalau mau belajar Al-Quran dari terjemahan sekalian, dari Al-Fatihah sampai Anas kalian baca semua. Dengan harapan bil hikmah, insya Allah hidayah akan diterima. Tapi kalau hanya mencomot, mengambil sesuatu yang ini relevan, koheren dengan yang ada di Bible, yakinin dulu Pak, Bible itu dilegitimasi oleh Bapak Gereja, bukan Yesus. Kaum Arianisme
memiliki 50 lebih gospel atau Bible. Tetapi dalam konsili yang menentukan standar kanonisasi hanya 4 Bible yang diakui. Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius. Ini berdasarkan pemungutan suara, Pak. Koreksi kalau saya salah, kalau Bible Anda penstandaratannya adalah melalui pemungutan suara dan Yesus tidak mengetahui sama sekali tentang Bible yang Anda pegang. Jadi kalau pemahaman ini, kalau saya dari kekatolikan basicnya, kemudian masuk Islam, alhamdulillah, bertemu dengan para mursyid, para guru yang memberikan ilmunya. Setiap hari kita sekarang bersama menjadi mujahidin debater apologet Islam Indonesia. Dengan gaya khas seorang pendeta, kita tahu kita akan fokus mendengarkan nilai-nilai yang mana yang dikutip. Dalam hal ini saya pribadi sebagai debater apologet, Pak Leo ya, dalam bahasa yang sederhana, kalau dalam teologis itu adalah cabang ilmu. Yang mengkonsep teologi pertama kali bernama bukan Athanasius, tetapi Tertullianus, yang memberikan konsep yang disebut dengan Suctum Fide, dalam bahasa Latinnya tres personae uno substantia. Kemudian ditentang ada pengukuhan baru dari iman Athanasius yang menggambarkan perubahan tres personae menjadi triteos. Dari sini Pak, orang Islam bukan berarti buta akan pengetahuan pengajaran tentang kekristenan. Jadi saya harapkan Bapak pilih-pilih orang, pilih lawan untuk berbicara. Kalau saya menggunakan parameter standar sebagai jalur akademis, kita nggak bisa tuh ambil Al-Quran ayat ini, oh di sini benar, oh ini paralelnya. Sementara Anda belum belajar membaca ayat suci Al-Quran. Mohon maaf, bagi kami najis Pak. Al-Quran itu suci. Kami membacanya, memegang mushaf, kami harus toharo. Kami harus menjaga kesucian kami, berwudu. Tapi kalau Anda memahami terjemahannya saja, ya itu is okay, tidak ada masalah. Itu ya, Pak Leo. Kalau kita mau bicara lagi tentang kadar keilmuan, teologi itu bukan tentang memikirkan Tuhan yang otak kita separuh, bahkan sebiji sesawi. Tetapi seorang Tertullianus menunjukkan bagaimana kebagaimanaan Tuhan yang disebut dengan teologia. Tres personae uno substantia yang diambil sebagai paradok. 3 pribadi, 1 hakikat. Bukannya Tuhan tidak bisa digambarkan. Kenapa jadi ditigakan tetapi disatukan? Atau dalam kesatuan boleh dibagi menjadi 3 kan? Jadi saya harapkan kita lebih hikmat, merujuk kepada substansial apa yang kita bicarakan. Kalau 2 agama sama-sama agama syiar, Islam hanya memberitakan kebenaran Islam tanpa kami memaksakan dengan kalimat la ikraha fiddin. Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada unsur paksaan. Tetapi di dalam Bible, melihat apa yang dikatakan oleh Yesus yang baru bangkit, yang dalam rupa yang lain, mengatakan pergilah ke seluruh bangsa muridku, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan itu suatu pemaksaan. Jadi poin yang saya mau sampaikan, berpegang teguh kepada 2 otoritas scripture. Kalau Anda sebagai orang Kristen mengutip Al-Quran itu disalahkan, karena Al-Quran ini datangnya belakangan, seperti Anda yang sampaikan. Kalau Bible Anda katakan dari abad pertama dan Al-Quran setelah 700 tahun yang lalu, saya pikir Anda buta akan sejarah. Anda tidak mempelajari bahwa kodeks tertua itu abad ke-4 Pak. Dan siapa penulisnya? Nobody knows. Kalau mau saya kasih tahu Pak, mulai dasar manuskrip dan papirus saya punya literasinya Pak. Itu dulu ya, jangan mengaku abad pertama kalau Anda masih Protestan. Kalau Anda Katolik,
bisa saya perhitungkan. Atau Anda ortodoks, saya perhitungkan. Tapi kalau abad keempat, abad ke-16 mengaku Bible ini abad pertama, bullshit Pak. Terima kasih banyak Pak. Silakan lanjut. Saya sapa dulu sahabat saya dari praktisi Judaism. Selamat pagi. Salam Aki Billy. Shalom semua teman-teman ya. Ya, salam. Shalom, shalom ya. Ya, shalom. Di hati. Ya, silakan Bang Leo. Di itu kesabaran ini diuji ya. Saya pertanyaan yang saya ajukan itu sangat sederhana loh, bahkan itu dari kitab Anda sendiri. Sudah 1 jam kita membahas, tetapi Anda tidak menjawab-jawab gitu loh. Bahkan dari kesana kemari sudah bicara tentang transpersonal substansia, sudah bicara kepada bapak-bapak gereja, sudah bicara ke teologi ya. Ini yang mau dibahas yang mana gitu loh. Dito fokus dong. Nanti kita bicara transpersonal substansia itu. Ya, itu sudah bicara teologi ya. Sementara hilang. Kenapa tuh Leo? Aduh, jadi orang yang mengalami red hearing Billy ya, tidak menyimak apa yang dijawab oleh rival debatnya, kemudian menggiring opini, berhalusinasi bahwa dia menguasai panggung. Itu sudah ad hominem dan Strowman sih. Judulnya bukan lagi di mana. Saya tahu dia seorang pendeta mungkin ya, tapi mohon maaf ya tiba-tiba kabur. Karena framingan itu kalau orang cerdas dalam diskusi ya tek selesai. Oh, bantahannya tadi itu dibantah kalau Al-Quran ini yang bahasa aslinya, yang bahasa Arab. Terjemahan itu mungkin debatable. Tapi yang saya bawa bukan terjemahan, tafsir. Tafsir Jalalain ibaratnya kalau ya Judaism memiliki Mishnah atau Talmud ya. Iya. Gitu kan. Tadi kalau dia bilang Tuhan itu tidak tidak terbatas, apa katanya tadi, Maha Kuasa apa tadi itu, tidak terbatas kan Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan itu dia tidak terbatas, kalau dia menjadi manusia pasti terbatas, itu logikanya. Menjadi terbatas. Iya, kemahaannya jadi terbatas, dia nggak bisa ada di Amerika dan di Indonesia di waktu yang bersamaan. Itu Pak Leo. Pak Leo tuh. Jadi Pak Leo mungkin terlalu tidak level sama saya Pak. Mohon maaf, jadi Anda harus banyak belajar. Karena moderator yang memutuskan Anda, karena lebih cenderung kepada ad hominem Pak. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab tadi kan dari kisi-kisi yang disampaikan oleh Kang Dito. Udah. Iya, cuma dia nggak ngeh gitu. Jadi memang memframing aja. Ad hominem ini mengatakan sesuatu yang tidak. Mungkin dia waktu saya ngomong dia pura-pura nggak dengar, atau memang tuli permanen juga, nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan kalau dengan gaya yang seperti itu Akhi Billy, tidak akan laku di Komal, pasti akan ditendang. Karena gayanya yang sedikit mungkin sifatnya terlalu eksklusif ya. Kalau kita lihat dari cara bicaranya terlalu eksklusif. Nah, seperti Bapak Pendeta itu, kalau memang Pak Pendeta ya, Pak Leo ya, alangkah baiknya offline. Gitu. Jadi giringan opininya kelihatan. Bahasa tubuh atau psikologinya kebaca. Kalau di sini cuman saya Pak yang menyelami psikologi Anda. Mau diarahkan kemana, Anda pun ngomong belibet tuh. Awalnya bilang relevan atau paralel menggunakan Al-Quran, saya bantah. Kok Anda malah menyamakan dengan Al-Quran? Emang Bibelmu ini datang dari Tuhan. Jadi kalau harapan orang bertanya itu tolong jelaskan surah Al-Maidah ayat 46.
akan dijelaskan. Tapi sudah bertanya kemudian menyambungkan dengan klausal paradigma presentatifnya untuk berkhutbah. Udah cara yang nggak benar. Jadi Pak Leo banyak lagi belajar, ya, meskipun Anda mungkin lebih senior daripada saya. Tadi sore saya sudah menghadapi Pak Budi Asali, memaksakan menjawab yang itu, Akhi Billy, Mazmur 110 ayat 1. Aduh. Maksa banget dia. Akhirnya jatuhnya tahu nggak jadi apa? Apa? Jatuhnya jadi triteos dia. Jadi gimana akhirnya dia jawab? Neomasem ladoni gitu kan? Jadi iya, dia, jadi dia berpikir Yahweh itu juga Yesus. Gila nggak tuh? katanya kesana loh. Jadi oneness tiba-tiba. Iya. Kok jadi tiba-tiba Yesus ini Yahweh? Terus Tuhanku di situ juga Yesus, Tuhannya Daud. Wah, kacau ini, maksain banget ya Pak Budi Asali ini ngomongnya, ngaco nih. Itu kalau di dalam teks Yunaninya nggak ada bedanya, itu sama. Iya. Jadi di Septuaginta itu juga sama. Kurios. Iya. Kurios itu kurios. Nggak dibedakan. Nah itu berarti mereka ditipu tuh oleh raba-raba yang 70 itu. Enggak, kan kalau Septuaginta nggak ada kitab Mazmur. Septuaginta yang 72 rabi-rabi itu hanya menghasilkan Pentatuk. Hanya Pentatuk saja sampai ulangan ya. Lalu mereka dapat kitab para nabi itu, Ketuvim Nevim dari mana? Dan bapak-bapak gereja itu 2 abad setelahnya, itu menurut sejarah ya kan, ini. Ya, yang membawakan Athanasius nih. Yang membawa Athanasius. Nah, ini juga aku ada nih satu data. Kitab apa? Esber. 1 esber, 2 esber gitu. Nah itu di Katolik nggak ada, di Ortodok cuman 1 esber. Nah ada tuh, aku kemarin buka. Banyak banget lah. Dalam sejarah kenapa kitab-kitab itu Deuteronikal itu nggak dimasukkan? Ada beberapa jawaban dari buku sejarah yang aku baca nih, judulnya When God Spoke Greek itu, Timothy McCullough, ya, dia menulis menurut sejarah yang dia pahami bahwa beberapa alasan pewahyuannya terlalu mudah gitu, terus ditulis dalam bahasa bukan bahasa suci, tapi bahasa Yunani, jadi nggak dipakai gitu. Ada lagi yang menarik, Akhi Billy. Deuterokanonika itu bukan hanya perjanjian lama. Deuterokanonika juga ada perjanjian baru. Sampai kebablas ke sono-sono. Nah, Pak Budi Asali bilang, wah ngaco katanya, masa nggak ada itu Deuterokanonika perjanjian baru. Bapak yang minim literatur, gue bilang. Bapak sudah baca Dead Sea Scroll belum? Belum sih, belum ku pelajari. Wah, PR lagi dia, gue bilang. Salah satu buku yang bagus untuk sejarah menangkis Septuaginta itu When God Spoke Greek itu. Timothy McCullough penulisnya, sarjana Oxford University, dosen dia, sarjana sejarah gitu. Jadi dibahas tentang Septuaginta dan kitab-kitab lainnya gitu. Yang ada artefaknya nggak? Maksudnya dia buat tesisnya artefak ada nggak sama arkeologinya? Coba deh dicari aja di search bukunya. Aku punya bukunya, aku udah print bukunya. Jadi ada di belakangnya tuh ada misalnya setiap bahasan ada rujukannya, temukan di sini bisa kita cari itu. Makanya Septuaginta yang 72 rabi-rabi itu kalau kita tanya sebenarnya hanya menghasilkan Pentatuk. Penta kan 5, Tokos gulungan, hanya 5 kitab Musa. Nah setelahnya itu yang kitab Mazmur, Yesaya itu 2 abad nanti baru nongol. Bukan otoritas rabi, tapi bapak-bapak gereja. Produk dari gereja itu, bukan produknya orang-orang Yahudi. Makanya ya sebisa mungkin mereka melencengkan terjemahannya supaya masuk dengan doktrin. Jadi doktrin dulu dibuat, baru pelencengan sejarah, pelencengan terjemahan sehingga bisa klop dengan doktrin.
di dalam bahasa Ibrani. Apa itu bahasa Ibrani? Assalamualaikum Ustaz Tata. Halo Ustaz Tata, lama nih nggak ketemu Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjutlah. Waalaikumsalam. Saya lagi dengar pendeta siapa tuh? Siapa tuh kayaknya? Nggak asing suaranya tuh. Pendeta Apaan? Nonton Nabi Ibrahim punya putra gitu. Silsilah gitu. Nah itu tadi, aduh Pak Budi Asali dia makin kacau, makin tua kelihatannya. Tapi dia menghendaki lebih baik di Zoom katanya. Kayaknya dia malu deh. Ya udah, lewat API aja aku bilang. Kalau memang ngundang ada ini Aki Ardiansyah. Kalau memang berkenan Pak Budi Asali mau Zoom debatnya sama kita boleh. Mau lawan saya atau Aki Ardiansyah. Boleh, dua-duanya katanya. Tapi dia pusing tuh, saya tembak dia scroll itu dia belum mempelajari dan membaca. Pantesan orang-orang Protestan itu kalau faham tentang fakta histori, apalagi tentang kanon, ada Deuterokanonika, itu perjanjian baru ada Yakobus, Ibrani, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Petrus juga, kemudian ada kitab Wahyu. Itu kanon kedua. Sebelumnya nggak ikut. Ya. Jadi kalau buat teman-teman Kristen Protestan, yang Calvinis maupun yang Reformis atau Lutheran, kalau bukan dari Katolik, nggak usah ngomongin abad pertama. Memalukan. Ya, buat Pak Pendeta Leo juga atau yang lain. Jangan sok-sokan menjadi Katolik atau Ortodoks sementara dilahirkan abad 16. Abad 16 Protestan ya, betul. Iya. Terus apa kaitannya dengan gereja mula-mula? Nggak ada kan? Belum lahir. Apalagi kaitannya dengan Yesus, nggak ada itu gereja. Yesusnya ke sinagog kok. Nah, itu dia. Jadi saya tadi sempat itu tembak adrenalinnya. Mau kita bicara Yesus by history atau Yesus buatan gereja. Wah ternyata memang nggak paham beliau ini. Sejarah itu nggak ngerti dia. Terus ngomongin teologi, aduh dikasih tahu 5 tadi itu bantahan saya. Itu make sense semua nggak teman-teman? Ada yang nyatet nggak? 1 sampai 5 yang saya katakan tadi. Tuh suruh naik tuh 1 Bible saja ditulis abad keempat. Terus apa lagi tuh? Nah itu dia. Tapi kurasa pendeta-pendeta ini makin kesini makin ngaco. Beraninya muncul dini hari, nunggu jemaatnya udah pada tidur. Ada takut perpuluhan. Iya, kadang-kadang ya kalau pendetanya kalah debat atau kalah argumen kan malu lah mereka. Iya. Tata, masuk dong. Aku belum. Aku juga ditegur juga orang Dito sama adalah apa namanya. Tapi bukan Rabi Tofia. Kalau Rabi Tofia mah ada Rabi di sini negor karena kan dia dekat sama Oten kan. Gue bilang lo mana kenapa emang ya mereka pakai kitab kita dengan nggak bener kok harus diluruskan lah. Aku ditegur. Ntar besok pagi aku mau telepon dia. Iya ya diluruskan aja karena kalau memang dekat sama Oten, wah takutnya puluh jalan kan. Kalau di dalam orang Yahudi nggak boleh masuk gereja, makanya lu bilang nih kalau gua mau ngomong sama lu nih, gua bilang nggak boleh masuk gereja. Kenapa lu masuk gereja? Kan nggak boleh orang Yahudi masuk gereja kalau masuk gereja gitu. Cuman kan gua nggak mau negur lu karena gue tahu, tapi karena lu ganggu gua nih kan di sini, lu ganggu gua, aku mau nanya gitu kan harus diluruskan dong, masa kita diam aja ya kan? Iya belum kayak semacam si Edwin siapa yang Batak tuh yang itu menghina Rabi
Akifa menghina Rabi Tofia. Wah. Wah, itu udah nggak bener itu emang tuan. Makanya kan Jadi jadi kumpulan orang-orang yang nggak normal itu si siapa Victoria Alda itu, Erwin, Elia Miron, orang-orang bengkok-bengkok semua. Jadi yang memang dia seolah martir, maunya martir kalau dalam bahasa Kristennya. Tapi aneh lah. Tapi Pak Budi Asali juga sama siapa tuh? Sama Kang Ahmad. Wah, serem banget tuh. Iya, serem mengamuknya, saya tahu itu. Sampai bangsat anjing kuku apa segala. Iya, udah Pak Budi marah besar itu. Iya, soalnya dibilang apalah sampai dia marah kan, kurang ajar itu. Terus dibilang udah tua, bego, bodoh. Nah, itu memang si anak itu memang kurang ajar gitu loh. Nggak ngerti dialektika ini kita membangun sharing gitu kan. Dan dia tuh nggak semua diserang, Kristen semua Kristen aja diserang, Sopiatul aja diserang, jadi dia anak maunya kemana gitu. Ada. Sekarang bom diserang. Aku tadi naik di tempatnya Faruk, kok ada bom, tumben bom kesini bilang, Bom, selamat siang. Ya siang Dito. Gua tanya kan, lu nggak marah kan sama gua? Enggak lah, biasa aja. Iya. Tapi dia banyak tuduhan itu. Jadi dari kelompoknya Edis, edernya, terus sama kelompoknya yang nggak normal itu. Masa dia dibilangnya pendeta palsu. Astagfirullah. Kasian, ngerinya orang-orang Kristen. Iya, sebenarnya mempermalukan itunya mereka sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi kan orang malas semua, ini yang bener yang mana ya, nggak pada bener orang, makanya ninggalin Kristen karena pemimpin-pemimpinnya nih atau yang mewakili mereka di TikTok ini pada nggak bener, belum lagi skandal-skandalnya, malah jadi orang malas orang makanya. Besok insya Allah ada yang mau bersyahadat besok. Siapa tadi namanya? Nanti malam. Yang tadi tuh yang dari yang Bali siapa namanya? Iya, itu si Didi itu. Oh. Namanya Didi. Didi Jackson. Wah, ngeri. Mudah-mudahan tapi dia kayak masih belum siap atau gimana gitu, kayak belum. Tadi bilangnya sih mau persiapan dulu karena ada yang lebih penting itu kerjaan. Di Bali. Jadi kalau Rabai yang tadi Aki Billy itu, ya semua orang tahu lah siapa dia. Aku nggak tahu. Yang sudah di YouTube, maksudnya yang udah dikenal ya. Iya, cuman kan dia emang dekat sama si itu ortodoks sama Daniel Bentara. Dan dia termasuk rabi yang ikut ini apa namanya, kayak semacam sesama agama itu yang damai sama agama gitulah, apa sih namanya, kayak gitulah, kumpulan apa agama-agama yang berdamai gitulah, agendanya damai gitu. Jadi kalau ada diskusi yang keras dia nggak suka gitu. Ya, sekalian aja suruh nginjak gereja, mau nggak nih? Dia udah nginjak gereja, makanya itu aku udah bete nanti mah, udah kagak beres ini, udah nggak bener nih. Halakannya nggak boleh. Nah tapi waktu pelantikan Obama pelantikan kan ada rabi tuh Amerika, dia ikut di dalam kayak semacam seremoni, ada pendeta segala macam, ada kebaktiannya, itu dikecam sama Yahudi di Amerika juga. Kok kamu kok sama pendeta segala macam ikut doa-doa gitu, nggak boleh. Ini Rabi RCA, Rabi itu punya komunitasnya RCA yang sah, itu Rabi yang sah, yang ada ijazahnya dan segala macamnya, RCA namanya. Nah dikecam dia nggak boleh. Akhirnya
dibilang bahwa apa yang dilakukan itu tidak mewakili rabi-rabi atau Yahudi seluruh dunia gitu lah akhirnya. Mungkin tadi dia mengambil ke situ kali. Untung gue bukan rabi ya, gue kan cuman rocker, gitaris. Gue punya hak bebas lah mau ngomong apa aja kayak, yang penting kan gue gak ngerugiin dia. Iya, terus negurnya kayak gimana? Lu kenapa deket banget lu sama orang Islam gitu? Oke kan, ini penghinaan terhadap penghinaan gue gak pernah menghina. Siapa yang menghina memang udah terhina, apa gimana menghinanya? Gue bilang Tuhan kita Hashem disebut Yesus itu bukan penghinaan lah gue bilang. Apalagi tadi kalau misalnya dengar Pak Budi Asali bilang Yahweh itu Yesus. Wah kacau. Ya agak lain. Kok malah kesini? Aku bilang awalnya ekspektasi. Aku pernah ditelepon si Monik Rickers tuh. Di WA aku, woi kamu suka nyerang-nyerang Kristen ya? Siapa yang bilang? Gue bilang ada nih orang-orang sini. Jadi nyerang gimana maksudnya? Iya ada debat gini ngejelekin. Ya, emang gimana ya? Gue bilang emang faktanya begitu gimana? Pokoknya aku nggak tahu deh nih orang-orang yang di Indonesia nih, mereka Yahudi tapi mereka nggak berani menunjukkan atau nongol aja nggak berani gitu menunjukkan diri mereka dan untuk memberikan penjelasan klarifikasi tentang apa yang benar menurut orang. Mereka nggak berani, mereka di belakang yang ngumpet gitu. Monik OGDJ ya. Monik tuh sebenarnya waktu dia ketemu sama Babe Haikal ngomongnya gini, emangnya Kristen ikut di zamannya Nabi Daud? Nggak ada Kristen sama Nabi Daud. Ya itu ketemunya kan di Mazmur 110 itu, akhi. Ketemunya di mana nih? Jadi ke situ. Itu tembakan yang sniper kena kepalanya itu. Iya benar. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang ngomong Tuhannya dia. Nah, makanya. Aku nggak tahu, banyak teman-teman ngasih tahu Kang Dito di komal-komal Kristen diomongin jangan diramaikan komalnya Dito. Oh ada yang bilang gitu. Ya saya nggak pernah buka komal pun ya kalau memang lagi pengen di head to head. Ya gitu pun juga nggak ada yang berani naik. Yang naik Oten Madura. Santoso. Tapi begini ya, kalau pandangan dari ngurusin perdamaian umat ya nggak apa-apa, tapi masalah diskusi lintas agama dia nggak menguasai. Makanya kemarin dia habis sama siapa pendeta Joshua Teu, habis dia. Ya lu ketemu Joshua Teu kayak begitu sih jurusnya. Kalau ketemu yang orang-orang yang kayak model Joshua Teu yang cadas-cadas gitu nggak bisa pakai omongan damai-damai, mesti strict apa yang sebenarnya diomongin. Bisa begitu. Mau Joshua Teu dibilang Anda kan ini sesat ini. Wah dia panas kan. Kesel kan lu dibilang gitu. Kesel. Iya. Gitu. Sebentar dulu ya, ini saya konfirmasi. Bapak mana nih kursi? Aki blender monitor. Bro, laiku. Nohan sekarang buat geder, apa maksudnya? Ini soalnya ada permintaan banyak Oten ini yang minta nih. Bang Baal, monitor Bang Baal. Bang Baal. Oke, 2 orang dibawa dulu, nanti kalau udah sadar request ya, izin ya. Bismillah, mudah-mudahan gak sakit hati. Nih, aku kasih 2 slot, ada Ustaz Tahta harus kita manfaatin nih. Besok
Besok aku mau telepon langsung, ngomong dengan dari ngetek doang. Aku mau konfrontasi langsung. Oke, ini MHD, selamat pagi MHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan, akhi? Siapa? Enggak, sudah turun itu orangnya yang tadi. Saya mau nanya aja. Tadi yang bilang sama Kang Dito ya, itu punya ipar orang Islam katanya kan. Terus punya anak. Berarti zina semua. Berzina berarti itu. Adiknya Pak Li, apa anaknya itu? Yang tadi itu, yang sudah lupa saya. Udah nggak ada orangnya. Dilanjut aja Bang Kang Dito. Nih, tadi aku diskusi sama siapa ya? Kristen. Oh, dia bilang firman itu Tuhan bukan. Aku bilang bukan, kaget dia setengah mati. Kok bisa bukan? Iya, firman itu bukan Tuhan. Muter-muter ngeyel. Muter-muter. Jadi firman Tuhan mana sekarang? Itu kitab. Bukan menjadi manusia dia, menjadi kitab sekarang tuh, kitab Torah. Kita baca di situ. Kan? Terus kamu percaya kepada beriman kepada firman Tuhan? Iya, kepada Tuhan? Iyalah. Tapi kita yang kita sembah bukan kitab suci, bukan perkataannya, tapi Sang yang mengeluarkan kata-kata itu. Terus dia bilang ini, terus firman Tuhan itu bagian dari Tuhan bukan? Nah, kalau kita bilang bagian dari Tuhan kan kejebak. Tuhan itu kan bukan bisa dibagi-bagi atau adalah sebuah bagian gitu. Kacau tuh. Ya, makanya ada 5 pembuktian itu tadi. Itu semuanya merujuk ke kemanusiaan dan ketuhanan gitu. Tapi dia nggak singgung. Karena kan orang teman Kristen kan firman telah menjadi daging, ya, SARS ya, menjadi daging, jadi manusia, itu yang maksud Yesus. Jadi maunya mereka tuh sang firman itu juga Tuhan gitu. Jadi Tuhannya ada berapa? Kalau saya jadi ada berapa? Dua-duanya Tuhan. Nah, kita ditanya Tuhannya 2, nggak mau nih. Tuhannya, ya. Jadi yang Tuhan mana ya? Dua-duanya katanya. Loh, berarti ada 2 Tuhan, 1. Ya, kita sama dulu Hakim ini. Tojo, selamat pagi Tojo. Kristen atau Muslim? Tojo, suaranya. Tojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan lagi? Enggak, mungkin kepencet ya Om ya. Saya nyimak aja dari tadi. Oke, siap. Di bawah ya. Iya, oke, siap Om. Mungkin kepencet kali. Kenapa di bawah nih Ishak udah jadi oten? Maksudnya gimana? Si Nohan, ya kalau dia kan petualang spiritual, aku bilangnya sih gitu. Petualang spiritual. Waduh, ini ada Mbak Christina. Christina Angel, selamat pagi. Iya, pagi. Kristen Mbak atau Muslim? Iya, saya Kristen. Kok nanya Kang Dito, namanya aja udah ketahuan Kang Dito. Ya nggak apa-apa lah, memastikan gitu. Ya, Shalom Christina. Iya, Shalom juga. Ya. Ya Mbak Christina, Katolik apa Protestan Mbak? Kenapa tanya itu? Ya, karena nanti kalau saya tuduh Katolik, abangnya nggak mau, mbaknya nggak mau. Nggak masalah kok Katolik dan Kristen. Nanya jangan gitu Bang Dito, nanya gini, Bang Kristina. Nggak ada perbedaan. Single apa udah punya suami gitu Bang? Maksudnya begini, kalau orang nggak pernah di Kristen mungkin nggak tahu. Tapi